saya lihat Coach Leonardo juga membriefing pemain-pemainnya. Kira-kira di waktu menit yang tersisa ini apa masih bisa untuk unggul atau bahkan menahan imbang dari SMA Santo Yosef? Cukup harus bekerja keras. Kalau unggul harus bekerja keras. Cuma dengan waktu sisa 3 menit ini, 7 menit ini, 1-2 gol mungkin bisa terjadi. Ya. Apabila SMA Santo Yosef ketika di depan gawang akurasinya tadi bisa lebih kencang, bisa lebih tepat. Karena kelemahan dari SMA Santo Yosef ketika mereka udah unggul jumlah, mereka selalu melakukan finishing yang kurang tepat. Kurang tepat dan kurang akurat ini. Kembali ke lapangan SMA 3 Sragen. Free kick. Ulah. Shooting Free kick langsung. mengecoh namun belum bisa mencetak keunggulan lagi. Benar sekali, masih terlalu tinggi mengenai defense lawan sepertinya tadi. Semaga shooting langsung Melakukan spekulasi ya, namun juga masih Arafik tadi nomor terlalu lebar. 2 belum tepat. Oke, kick in dari SMA Santo Yosef. Oke, akurasinya cukup, namun bola keluar lagi ternyata. Oh, terjadi pelanggaran, terjadi dorongan tadi. Nomor punggung 6 Tegar tidak mau dilewatin. Masih SMA Santo Yosef. Oh, cukup jelas ini. bagus ya. Cukup jelas juga ini dorongannya ini. Kartu Akhirnya. kuning untuk Tegar. Kartu kuning untuk Nomor punggung 6. nomor punggung 6 ya, Tegar Yes, Pamungkas Tegar. Wicaksono. 2 kali. Ya tadi saya lihat 2 kali. Masih sama Santo Yosef di sisi kanan, namun belum berhasil. SMA Santo Yosef di sisa waktu yang kurang dari 6 menit masih berjuang untuk mencetak gol. Semoga di sisi kanan mencoba melewati SMA Santo Yosef. SMA Santo Yosef masih di areanya sendiri. Nah, Mencoba melewati 1-2 pemain namun kembali ke belakang. kesempatan untuk bisa menyerang. Benar, Bernadius. Nah, Bernardinus terlalu lama. Masih terlalu lama untuk bisa mengoper karena mencari temannya. Benar sekali. Dan Semaga tidak memberikan celah sedikit pun. Masih Bernardus melakukan pergerakan Bernardus kepada sang kapten Gilbert kepada Bernardus lagi. Bernardus mencoba melewati nomor 25, bagus sekali. Namun Masih bisa. digagalkan. Ternyata digagalkan. 1 lewat 2 jangan sampai lewat. Sepertinya tadi Nizar yang menggagalkan serangan dari Santo Yosef. Masih bersiap-siap. sama Santo Yosef melakukan corner shooting namun kurang tepat tadi. Masih sama Santo Yosef, mudah kiper menangkap bola langsung ke depan. Digagalkan lagi oleh Bernadius. Bernadius ke sisi kiri, shooting patah karena tidak tepat tadi. Semaga lagi, umpan ke tengah yang cukup ciamik, umpan ke kiri, belum berhasil. Terjadi miskomunikasi sepertinya antara Kapten Sistus ya dan juga Martinus tadi. Harusnya diambil malah dibiarin. Malah ya dibiarkan, kan? jangan sampai malah jadi corner ini ya. Lagi Semaga, kita lihat masih Semaga kembali ke belakang, mencoba melewati 1-2 pemain namun bola dikeluarkan saja. Bernardinus tidak mau dilewatin sepertinya tadi. Oh, umpan yang kurang tepat dilakukan oleh Azarel. Masih Santo Yosef kepada nomor 12 Gilbert. Gilbert mencoba melakukan umpan ke depan namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain-pemain dari Semaga. Corner kick untuk Santo Yosef. Harusnya ini bisa menjadi peluang ini. Benar sekali, namun terlalu terburu-buru. Namun temboknya Semaga juga terlalu tinggi, terlalu kuat juga ini. Benar sekali. Oke, jangan mundur kalau bisa, tapi ternyata bola dimundurkan. Kapten langsung ke depan mencoba melewati 1 pemain namun
Defense yang cukup bagus dari Semaga. Nomor punggung 4 Lutfi membantu bertahan tadi. Semaga umpan yang cukup cerdik ke kanan, namun Ya. Masih ada pertahanan, ambisi untuk menyerang dari Semaga meskipun sudah unggul 5-0 dan waktu juga tersisa tinggal sedikit ya. Masih SMA Santo Yosef terlihat tenang, Oke. mencoba Kontrol yang melewati. sangat Balik lagi ke belakang dan tidak ada tujuan. Hanya membuang bola. Keunggulan 5-0. Ya, ini bisa langsung direbut ini, namun masih gagal untuk membendung penyerangan aliran bola dari Semaga. Benar sekali, masih Semaga namun salah umpan. Sebenarnya di pertandingan pertama ini jaraknya terlalu jauh ini kan kedua tim ini. Ya, jarak per lininya. Yes. Masih sama satu Yosef. Kikin untuk SMA 1 Yosef. Salah umpan tadi Semaga dan masih tinggi. Poin dari Semaga itu juga setiap pemain bisa cerdik untuk mencetak ruang dan menempatkan diri. Benar sekali. Intercept dari bisa tadi. Mendapatkan bola. Yes, intercept tadi beberapa kali berhasil dari Ilmiansah tadi, seorang pivot yang mencetak gol ke-5. Masih digagalkan saja defense dari Semaga. Nah, Semaga menempel ketat pemain dari Terupas ke SMA Santo Ilmiansah. Ilmiansah mendapat pengawalan 2 pemain sekaligus dari SMA Santo Yosef. Masih Ilmiansah mencoba melewati pemain dan bukan Masih pelanggaran. bisa, SMA Santo Yosef 2 lawan 1 padahal Delta. Masih bisa terebut oleh Yes, Semaga. terlalu sulit sepertinya sama Santo Yosef. Terlalu sulit untuk bisa mempertahankan bola sendiri. Apa yang terjadi? Atau foul Kick atau in ya, apakah foul? Kita kick in. menunggu keputusan dari wasit. Ternyata free kick. Free kick, pelanggaran dari anak-anak SMA Santo Yosef. Kita lihat Dan apakah bisa benar-benar setengah lusin ini Ya, untuk yes. skor SMA Negeri 3 Sragen. Regan terlihat di sana nomor punggung 5 dari Semaga, bakal akan Yap. menshooting langsung. Masih digagalkan oleh kiper dari Santo Yosef. Ya. Distribusi bola yang kurang tepat. Masih Semaga cerdik kepada Ilmiansah. Ilmiansah mencoba melewati 1 poin shooting dan belum puas Ilmiansah dengan 1 golnya sepertinya Delta. Cukup mendegangkan tadi, terjadi drama di depan gawang. Untung saja Sistus masih bisa konsentrasi melihat bolanya untuk bisa dihalau. Benar sekali, masih sama satu Yusuf ke depan, dipotong saja. Kurang tepat. Serangan balik. Oke. Serangan balik apakah Namun masih dikuasai oleh anak-anak sama satu Yusuf. Lihat, Shooting saja. Baru kali ini. Baru kali ini bisa mencetakkan shoot, Yes. menggetarkan jaring, tapi Lihat, jaring di sama satu samping. Yusuf. Shooting goal. 1 gol dicetak oleh SMA Santo Yosef. Bernardinus, ya, nomor punggung 4. Akhirnya bisa mencetak gol setelah tadi terlalu lama membawa bola. Dan 2 kali shooting full power dilakukan oleh SMA 1 Yosef. 5-1. Dan pertandingan telah berakhir antara SMA 3 Sragen dan SMA Santo Yosef dengan skor akhir 5-1 untuk kemenangan dari SMA 3 Sragen. Dan tidak lupa juga di Tribun Putih Abu-Abu Futsal ini kita bekerja sama dengan beberapa sponsorship, di antaranya Pertamina, ada Yamaha, Waterboom YK, Gojek, UT Surakarta, UTP Surakarta, Citranet, OJK, Hodin Krim,
Alfamart, RS Indriati, SRC, Zeva Water, dan Alfamidi. Dan juga tentunya Tribun Putih Futsal, Tribun Putih Abu-Abu Futsal atau TEPAF 2026 Solo Series ini juga didukung penuh oleh Zigna Hotel, Spice Up Chicken, Lalap Sambal, Lin Chicken Katsu, Ayam Geprek Yogyakarta, Hotel Post Inn, Hotel Grand Hub, Dapur Ikiwai, Dapur Hanania, Dapur Mama, Ayam Bumbu Bebek, Honda, Skalioso, Hotel Ramada, Bebek Menel, Nasi Kulit Nagi. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan bertemu lagi di pertandingan selanjutnya. Antara Tribun Putih Abu-Abu Futsal, Generasi Putih Abu-Abu Spirit Generasi Juara. Oke.
Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo Spirit. Generasi Juara match kedua Antara SMKN Jumantono dan SMK Warga Surakarta. Kita lihat dua tim sudah memulai peregangan. Aduh, ini anak SMA tapi bodinya tinggi-tinggi ini ya. Anak-anak sekarang sebenarnya seperti itu. Jadi di timnas pun juga kalau saya lihat Hampir pada 2 meter ya. ya, Saya aja yang kurang dari 1 meter ini ya. Oke, kalau tadi di di pertandingan pertama tadi kita sudah melihat SMA 3 Sragen yang menang 5-1 dari SMA Santo Yosef. Nah, apakah di laga kedua ini antara SMK Negeri Jumantono dan SMK Warga Surakarta apakah akan terjadi banjir gol? Nah, kita lihat saja nanti ya. Belum mulai kick off, masih peregangan ini. dan SMA Jumantono menggunakan jersey warna navy. Kemudian di sisi kanan SMK Warga Surakarta menggunakan jersey oranye putih oranye. Dan tidak lupa juga Delta. Yap. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo ini kita bekerja sama dengan beberapa sponsor. Ada 14 sponsor untuk 14 event sponsor. Akbar ini. Yang pertama dari Pertamina, Yamaha, Waterboom YK, Gojek, UT Surakarta, UTP Surakarta, Citranet, OJK, Hodin Krim, Alfamart, RS Indriati, SRC, Zeva Water, dan Alfamidi. Dan juga mendapat support dari Zigna Hotel, Spice Up Chicken, Lalap Sambal, Lin Chicken Katsu, Ayam Geprek, Yogyakarta, Hotel Post Inn, Hotel Grand Hub, Dapur Ikiwai, Dapur Hanania, Dapur Mama, Ayam Bubu Bebek, Ahas Kalioso, Hotel Ramada, Bebek Menel, Nasi Kulit Nagih. Dan kita lihat kedua kapten sedang melakukan toss coin kembali ke lapangan. Kapten nomor punggung 11 dari SMK Warga, Andreas. SMK Jumantono Karanganyar yang akan berhadapan dengan SMK Warga Surakarta. Ada kenapa pada menampar ini ya? Mungkin sebuah ritual ya dari SMK Warga Surakarta tadi. Iya. Ditampar-tampar. Semoga ayo bangun semangat, kita bisa banjir gol untuk pertandingan kali ini melawan SMK Negeri Jumantono. Yap. Karanganyar berhadapan dengan Surakarta. SMK Warga Surakarta mencoba melakukan kick off ke belakang umpan namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain dari Jumantono. Masih pemain dari SMA Jumantono dan melakukan press ketat SMA Jumantono nomor punggung 12 Al Khalifi. Intensitas permainan langsung tinggi tadi. Benar sekali. Masih SMK Warga Surakarta namun gagal. SMKN Jumantono melakukan umpan ke depan namun dipatahkan oleh pemain nomor punggung 4. Melakukan syuting SMK Warga Surakarta. SMKN Jumantono langsung melambung ke depan kepada siapa? Antisipasi yang kurang bagus dari seorang Al Khalifi. SMKN Warga mencoba melewati satu pemain namun cukup kuat pertahanan pemain dari SMK Jumantono, Akbar Rahmawan, sang kapten. SMK Jumantono, kiper ke depan namun salah umpan sepertinya. Kick in lagi untuk SMK Warga Surakarta. Salah umpan lagi tadi ya. Lagi SMK Jumantono mencoba beradu. Gol. SMKN Negeri Jumantono unggul.
Nomor punggung 2 Ragil Ragil Arya. Arya memanfaatkan assist dari Al-Khalifi tadi. Cukup ciamik tadi proses golnya. Pemain naik mengejar Al-Khalifi, namun dikirim ke Ragil. Unggul 1-0 ini. Harusnya SMK Warga Surakarta harus bisa lebih semangat agar tidak bisa kebobolan lagi. Benar sekali, masih kapten dari SMK Jumantono mencoba langsung ke depan, namun mudah saja kiper menangkap bola. SMK Jumantono sepertinya terjadi mencoba melewati satu dua pemain, namun masih dikuasai oleh anak-anak dari SMK Warga Surakarta. SMK Jumantono menguasai bola, umpan saja ke depan, namun salah antisipasi sepertinya. Langsung dihadang. Al-Khalifi defend di atas, Al-Khalifi Pivot langsung di depan kiper ya. berbadan kekar nomor punggung 12. Cukup merepotkan pertahanan Warga Surakarta sepertinya, Delta. Pemainnya jadi bingung mau lewat mana nih kita nih. Mana Wah, nih terlalu tinggi ternyata Al-Khalifi ya. bener. Untuk Oke. ukuran seorang pivot pas itu. Dengan postur seperti itu. Harus tinggi kan kalau pivot itu. Tinggi besar, Tinggi kuat besar. penguasaan bola. Oke, Wah. kalau anchor apa juga seperti itu? Wah, gak bisa lari kalau Nggak anchor bisa seperti lari. itu. Harus kecil ya. Ya, yang ideal-ideal aja Ya, kalau anchor. oke, Lagi lagi, kembali ke shoot lapangan. lagi. Al-Khalifi, pivot andalan dari Jumantono. Wow, bola masih terlalu melambung. Yes, Al-Khalifi berhasil mencetak assist tadi nomor 12 dari Jumantono. Masih kembali ke SMK Warga, namun salah pengertian di sana. Heading Di- yang sangat bagus bisa diterima dengan baik, namun SMK Jumantono masih harus turun bolanya. Lalu Mencoba Apakah bisa? melewati satu pemain. Oish. Terlalu deras umpannya. Lagi penguasaan SMK Warga Surakarta mencoba mencari celah pertahanan dari Jumantono. SMK Jumantono Karanganyar mencoba melewati satu dua pemain di sisi kiri. Nomor punggung 6 lawan nomor punggung 6. Razan berhasil menggagalkan tadi defense yang cukup bagus. Masih SMK Warga Surakarta. Nah, umpan yang kurang tepat. Penguasaan masih lagi. dikuasai, langsung direbut. Lagi dua lawan Waduh. 2-0 dah. Masih belum Belum bisa. berhasil. Benar sekali. Tercetak gol. Padahal berhadapan sama kiper aja tadi. Mungkin mentalnya ya. Aku harus gimana ini? Gitu ya. Is, harus gimana? Aku kudu piye? Ya kan? Hentikan Guru. sepertinya dia waktu latihan finishing nggak berangkat, ya. Jadi bingung ya nggak? Jadi bingung ini harus seperti apa. Oke. Padahal udah tinggal Udah sama kiper aja Iya tadi. itu. Lagi kembali ke lapangan SMK Warga Surakarta. Nomor punggung 9 Bima. Dari kiper dioper ke teman sendiri, langsung umpan lambung, namun terebut oleh SMK Negeri Jumantono. Jumantono. Nomor punggung 15 menguasai bola. Nicholas. Oke, kiper Ah. langsung ditangkap oleh sang kiper. Keputusan yang cukup cerdik dari seorang kiper. Sang kapten dari SMA Jumantono langsung terupas. Terjadi kesalahan sepertinya. Kick in. Oke, kick in untuk SMK Warga. SMK Warga Surakarta. Masih SMK Warga Surakarta mencoba melakukan serangan yang bertubi-tubi, namun belum berhasil. Shooting dari sudut kanan masih terlalu tinggi. SMK Jumantono mencoba mengalirkan bola ke kanan dan ke kiri. Nah, diantisipasi aja oleh pemain-pemain dari SMK Warga Surakarta. Iya. Oh, bisa direbut bolanya dari kick in SMK Jumantono. Passing yang terlalu deras tadi dari pemain SMK Warga Surakarta. Langsung ke depan kiper. Lagi-lagi belum berhasil. SMK Warga Surakarta terupas yang cukup bagus. Masih di pinggir gawang rupanya ya. Benar sekali. Langsung
Diumpan. SMK Jumantono keluar dari sarangnya, kiper dari SMK Warga Surakarta. Kehilangan bola dan bola keluar. Elias Oh, Viko. belum keluar bola ternyata. Dikolongi, Bung. Ini sepertinya harus bekerja keras ini dari SMK Warga Surakarta. Tapi walaupun SMK Warga tertinggal 0-1, kita lihat kekuatannya seimbang ya. Ya, Kekuatannya hampir seimbang. dan Ya. beberapa peluang tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik dari SMK Warga Surakarta. Salah satunya yang guru, ya harus gimana guru? Hentikan guru. Guru berhadapan sama kiper, guru nggak jadi gol. Kembali ke lapangan pertandingan. Oh, Masih gagal Elias untuk Viko. menambahkan poin. Kita lihat, corner kick ini. Corner kick SMK Jumantoro. Langsung saja bisa ditangkap oleh kiper Elia- dan counter attack dari SMK Warga. Digagalkan lagi-lagi masih SMK Warga umpan mencoba yang bagus. melewati nutmeg yang cukup cantik. Nutmeg lagi. Berduel di sisi kiri dan apa yang terjadi? Masih tarik dorong. Dorong paha itu. Iya. Itu artinya jurus dorong paha ya tadi ya. Dari SMK Negeri Jumantono. Wah, terlihat suara ojo ngarep itu dan. Tendangan Terdengar suara, sorry terlihat gimana suara terlihat ya? terdengar. Terdengar ya. Lagi SMK Warga Surakarta. Elias Viko ke sisi kiri lagi. Ada yang unik dari SMK Surakarta nomor punggung 2. Ada kiper Alfiano Aditya. Walaupun tubuhnya mungil tapi cukup gesit. Berani keluar dari lapangan. Benar sekali. Bisa dilakukan oleh banyak kiper seperti ini. Masih SMK Warga Surakarta tenang sekali penguasaan bola. Salah umpan. 2 lawan 1. Apa yang terjadi? Oleh SMK Jumantono memanfaatkan counter attack sepertinya karena kita lihat tadi SMK Warga Surakarta selalu menguasai bola. Masih SMK Warga Surakarta. Kick in diambil oleh SMK Jumantono Karanganyar. Masih SMK Jumantono sang kapten, namun umpan yang kurang tepat. time out dilakukan yang pertama ini. Yo. Time out, benar sekali SMK Warga Surakarta. Oke, ini intensitasnya terlalu seimbang. Intensitasnya untuk kedua tim juga cukup tinggi, Bung Benar sekali. Gigo. Dan mereka dari segi nutmeg, dari segi ngolongin tadi juga bagus. Perebutan bolanya seimbang. Apalagi yang kurang dari mereka? Kalau yang saya lihat SMK Warga Surakarta seperti pertandingan sebelumnya. Jadi ketika akan melakukan finishing, guru, saya harus gimana guru? Finishing ya masih Finishing jadi PR ya lagi-lagi. harusnya. Ya nggak apa-apa, ini mentalitas juga. Apalagi mereka sekarang tertinggal 1-0 ya. Memang Iya. harus bisa lebih greget lagi ini walaupun tertinggal 0-1. Kalau dari serangan, kalau dari penguasaan bola, SMK Warga Surakarta itu lebih unggul. SMK Warga Surakarta untuk serangan itu lebih unggul kalau saya lihat. Ya SMK Warga Surakarta untuk serangan. Dan untuk SMK Negeri Jumantono tadi juga akurasi passingnya juga lumayan ya. Lumayan bagus, memanfaatkan counter attack tadi. Namun lagi-lagi Alfiano tadi menjadi pahlawan, sang kiper mungil dari SMK Warga Surakarta tidak bisa diremehkan. Iya. Oke, dan Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 ini merupakan hari pertama dan berlangsung sampai tanggal 18 Agustus besok. Jangan lupa datang di GOR UTP untuk menyaksikan langsung Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo. Ya, dan buat para supporter siapkan yel-yel terbaik kalian ya, biar memberikan semangat untuk para tim kesayangan kamu. Seperti Tribun Putih Abu-Abu Futsal Spirit. Generasi juara. Benar Telat ini delay sekali. sepertinya ya. Sinyal. Sinyalnya delay ini jauh banget. Kembali ke lapangan pertandingan. Oke. SMK Warga menguasai bola nomor punggung 9 ke sisi kanan. Bima tadi langsung ke tengah.
Masih mencoba melewati 1-2 pemain, namun tidak mau dilewati dengan mudah pemain-pemain dari SMKN Jumantono. Ya, kick in untuk SMK Warga. Oh, hampir saja salah antisipasi tadi. Dribble yang kurang tepat. Atau lapangannya yang kurang lebarnya. Kaki mereka yang terlalu panjang-panjang ini untuk passing ini ya. Masih SMK Jumantono shooting masih bisa membentur dihalau pemain dari SMK Warga Surakarta nomor punggung 11 Andreas. SMK Jumantono mencoba melewati 1-2 pemain. Oke, bisa defense-nya cukup dihalau. Pinter banget tadi. Dicolong tadi bolanya. Iya, langsung ada bola nganggur di situ, langsung saja direbut. Terjadi perebutan di sisi kiri. Tapi masih bisa diungguli oleh SMK Jumantono. Wah, bisa dikeluarkan akhirnya ya. Oke, tepuk tangan. Cukup tenang sekali kapten dari SMKN Jumantono, Akbar Rahmawan. Dan saya lihat belum diganti sepertinya. Belum ini. Pemain yang berpengaruh. Bukan nomor 10 tapi nomor 4. Iya. Akbar Rahmawan, SMK Jumantono tadi sang kapten dari SMKN Jumantono, Karanganyar. Masih langsung ke tengah, mencoba melewati namun tidak berhasil. Bukan handsball, shooting langsung ragil area. SMK Warga Surakarta. Masih SMK Warga Surakarta shooting dan masih terlalu lemah. Tendangannya masih bisa dihalau oleh Elias Vigo. Salah, Akbar Rahmawan. Ayo. Oke. Ada sebuah dorongan. Terjadi foul. Tadi sangat jelas ya, ada sebuah dorongan yang dilakukan oleh nomor punggung 9 Bima Aryaseno kepada SMK Warga. Tadi kalau sama-sama ke atas enggak apa-apa. Tapi tadi terlihat Bima mendorong. Iya. Yang satunya ke atas, yang satunya maju ya. Jadinya kan dorong ini. Yang terdorong adalah Akbar Rahmawan, sang kapten dari Jumantono. Kita lihat apakah kalau sang kapten ini cedera bahaya ini bahaya buat ini. SMKN Jumantono. Oke, dilakukan tendangan langsung oleh sang kapten Akbar Rahmawan. Masih kepada Alifi kepada siapa ya? Al-Alif. Masih Al-Alif, pivot gempal yang cukup cerdik. Lagi-lagi dikuasai pemain-pemain dari SMK Jumantono. 1-2 yang cukup ciamik, namun passing yang kurang keras. Passing kucing-kucingan itu sepertinya tadi. Iya. Ya. Al-Khalifi tadi nomor punggung 12 yang melakukan assist gol pertama. Masih Alfiano, kiper dari SMK Warga Surakarta, ke depan kepada siapa? Langsung throw pass yang kurang tepat kepada Al-Khalifi lagi. SMKN 1 Jumantono mencoba meletak 1-2 pemain, belum berhasil. Dan masih gagal. Oke, Warga menguasai bola tapi masih bisa dihalau. Warga lagi. Masih di SMK Warga Surakarta. Awas, lihat teman untuk menghalau. Aduh, kembali lagi ke Jumantono. SMK Jumantono sendiri dia di depan. counter attack dan lagi-lagi tidak bisa diremehkan seorang Alfiano Aditya. Kiper yang tadi saya bilang mungil namun tengil. Iya. Ya, oke. Iya. Masih sangat akurat menangkap bola tadi. menangkap bolanya. Main-main sama Warga Surakarta, namun umpan yang kurang jelas. Masih dikuasai oleh Al-Khalifi, pivot andalan dari SMKN Jumantono Karanganyar. Bola begitu dibuang sia-sia. Masih SMK Warga Surakarta menguasai bola 1-2 dari sisi kiri, mencoba ke tengah, ke kiri. Lagi Al-Khalifi melakukan serangan balik, namun digagalkan oleh pertahanan dari SMK Warga Surakarta. Counter attack 3 lawan 2, apa yang terjadi? Bola masih sangat mendatar dan ringan sekali untuk bisa ditangkap Wildan oleh Ahmad Faizal. Terlalu memaksa tadi sepertinya nomor punggung 13. Oke, ini teman sendiri. Terjadi rebutan, miskomunikasi tadi. Umpan namun masih bisa mudah ditangkap saja. Masih SMK Warga, terjadi duel di sisi kanan, namun SMK Jumantono tidak mau dengan mudah dilewatin.
SMK Warga kepada siapa? Shooting langsung dari sudut yang kurang tepat sepertinya. Ahmad Faizal. Di sisa waktu 5 menit ini, apakah menurut Delta SMK Warga Surakarta akan mencetak gol? Kemungkinan bisa saja. Di 5 menit itu panjang loh. Yes. 5 menit itu panjang. Dan kita lihat peluang dari tadi SMK Warga Surakarta cukup banyak. Namun yang terjadi guru. Hentikan guru. Guru, saya harus gimana guru? Oh, ini kiper dari Jumantono juga kecil-kecil panggil juga ini ya. Benar sekali. Kembali ke lapangan pertandingan. Oke. SMKN Jumantono langsung ke depan dipotong saja oleh SMK Warga Solo. Warga Surakarta masih SMKN Jumantono mencoba Bagus. memberikan umpan ke kanan tadi. Kick in untuk SMK Jumantono. Kick in cepat sekali. Tenang sekali ke belakang. Terupas ke pivotan. Oh, mencoba menipu tadi sepertinya. Untung saja bola terlewat ini ya. Benar sekali. Kalau tidak bisa mengancam Mas Oh, gawang dari SMK. lagi-lagi Akbar Rahmawan sang kapten tidak mudah untuk dilewati. Yap. Selalu memenangkan duel. SMK Jumantono terjadi foul. Sudah ada 2 kali foul di areanya SMK Jumantono, benar sekali. Apakah ini akan menjadi gol Bisa jadi kalau dengan jarak sekitar 12 meter? Yap. Free kick dilakukan oleh pemain nomor punggung 11. Andreas Lionel Messi. Wow. Wow. Mengerikan. Ini harusnya bisa ini menjadi titisan Messi setelah Messi akan pensiun. Cuman pertanyaan saya kenapa nomor 11 bukan Andreas Tapi jangan jadi Lionel anak Messi, kita FIFA. lihat. Oh, Woi. umpan ke temennya. Umpannya dikasih ke temannya langsung, tidak. Iya. Wah, tidak Tidak shoot egois langsung. sepertinya. Tidak egois. Iya, benar. Tidak egois dan bukan anak FIFA ya kalau ini ya. Anak warga Solo. Anak warga Solo. sorry, Anak warga Surakarta. Siap. Karena ada Andreasnya. Ya memang namanya Andreas oh, Lionel Andreas Messi. Lionel. Bener. Versi Jawa ya, Versi berarti. Jawa Mas-mas ya. Jawa. Mas-mas Jawa ini. Oke. Kembali ke lapangan pertandingan. Semangat Jumantono langsung ke depan. Dikuasai lagi. Nomor Ada punggung perebutan. 13 dari SMK. Oke. Warga Surakarta. Wildan ke depan dan Masih terlalu kencang sekali. saya dari tadi lihatnya Andreas Ternyata terlihat nama Lionel Messi. Lionel Oh. Messi. Padahal namanya Lionel Messi aslinya nama panjangnya ada Andreas juga. Andreas itu. Lionel Messi. Oke, Jumantono menguasai di area SMK Warga Surakarta. Bagaimana ini? Masih mengotak-atik bola, mencoba mencari celah, salah umpan namun bertanggung jawab sang kapten Akbar. Yup. Oke. Lagi-lagi si Tengil berhasil menggagalkan syuting, masih mencoba melewati 1-2 pemain, melakukan Oh. pelukan. Ditabrak saja tadi Lionel Messi. Jangan Andreas, Lionel Messi aja Ya, berarti. Lionel Messi saja ya, nomor 11 dari SMK Warga Surakarta. Oke, terlihat kesakitan nomor punggung berapa itu? 5 ya? Sepertinya belum terlihat. Belum terlihat ini. Nomor punggung berapa? Oh, Andreas Lionel Messi ternyata seorang Apakah kapten. Bukan. Messi berada di belakang. Bukan ya, ini terlihat kesakitan dan dikompres memakai kantong es di bagian punggung bawah. Nomor punggung 13 Wildan. 13, oh Wildan Yes. Ahmad Syukri. Terlihat dituntun keluar lapangan. Dan official melambaikan tangan, aba-aba bahwasanya harus istirahat dulu sepertinya. Ya. Oke. Kembali ke permainan. lapangan. Oh, kurang tepat. Langsung ke depan, namun lemparan yang kurang tepat. SMKN Warga Surakarta kepada siapa di sana? Salah umpan, masih dikuasai anak-anak SMK Jumantono. Dilakukan intercept. 2 lawan 1 dan apa yang terjadi? Masih melebar lagi-lagi. Belum. Guru. Belum terlalu akurat Saya harus gimana untuk guru? menjebol gawang Ahmad Faizal. Benar sekali. Padahal tadi unggul jumlah tadi saya Betul. lihat. Oke, masih dikuasai SMK Warga Surakarta. Langsung ke Wow. depan. Masih terlalu tinggi. Time out untuk
SMK Negeri Jumantono. Benar sekali. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo ini hari ini akan ada 8 pertandingan dan ini adalah pertandingan kedua. Setelah ini akan ada pertandingan antara SMA ABBS Surakarta versus SMA Negeri 1 Ngemplak. jadi yang belum hadir ke lapangan atau ke GOR UTP segera hadir atau bisa menyaksikan di live streaming kita. Setelah pertandingan ketiga nanti akan kita lakukan opening ceremony ya, dan ada beberapa penampilan hiburan, ada ska dance dan juga disco plus Wow, solo. kesukaan saya itu disco. Iya, Kemudian kita nonton nanti ya. dan Dan juga sepertinya tadi ada ini, ada bisik-bisik kalau Bapak Wali Kota mau hadir. iya, sepertinya. tentunya Bapak Wali Kota Solo, Bapak Respati Ardi akan hadir langsung sebagai pembuka secara simbolis Wah, keren untuk sekali. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 ini. Wali Jadi Kota yang sangat keren menurut saya dan Yang suka sangat dengan olahraga. keren, kita panggilnya Mas Wali aja biar lebih Mas dekat Wali ya. ya. Oh, benar. Oke. Kita lihat di lapangan pertandingan SMK Jumantono. SMK Jumantono melakukan briefing tadi, mengambil time out. Mungkin dia bilangnya gini pelatihnya. Gimana tuh? Awas, Messi, awas, Awas Messi. ya, awas Messi, dia Iya. pasti diuntungkan sama FIFA. Bukan ya, beda Messi kita, kali kita, itu. kita bukan FIFA, kita bukan FIFA. Bukan ya, FIFA, kita ya, bukan FIFA. Oke, masih lanjut. Ternyata Kita belum. lihat. Kita lihat ini SMK Warga Surakarta juga membuka papan strategi tadi. Benar sekali. Apa yang harus Karena- diperbaiki dari SMK Warga Surakarta ini? Guru. Lagi-lagi finishing ya. Finishing, Lagi-lagi guru. finishing. Ya, Dan beberapa memang tadi dari kedua tim ini mudah untuk bisa menciptakan peluang sih. Benar dari sekali. dua-duanya. dua-duanya. Dan Uh-uh. kalau dilihat dari pertandingan 17 menit yang sudah berjalan ini, menurut saya kedua tim ini bakal berbagi angka. Berbagi angka. Jadi imbang Ya, dong nanti ya, prediksinya. Oke. Prediksi saya kemungkinan Imbang ini. Imbang. Dilihat dari permainan. Yes. tekanan, intensitas permainan juga sepertinya sama-sama tinggi. Berbeda dengan pertandingan pertama tadi. Kembali ke lapangan pertandingan SMKN Jumantono. Langsung sang kapten Akbar mencoba umpan ke depan namun digagalkan saja oleh nomor 4. Oke, masih dilanjut. Si Tengil dari SMK Warga Surakarta mencoba lemparan ke depan. Namun kiper tuh kiper hampir saja salah antisipasi. Kiper dari SMKN Jumantono Ya, Ahmad Faisal bertubuh gempal merepotkan. Ngebak-ngebai gawang bahasa Jawanya gitu. Oke, SMK Warga Surakarta coba menguasai bola namun gagal. Shooting dari SMKN Jumantono masih jauh. Bisa membangkitkan semangat Lionel ini meskipun Messi. juga Ah. gagal. Oh, apalagi ini Mas Messi? Mas Messi dribblenya pakai kaki kanan. dribblenya Harusnya kurang pakai kaki ya. kiri itu. Oke. Itu masih asli. itu. Jadi bolanya keluar. Ya, SMK Sang kapten Jumantono. Akbar shooting Nice. namun digagalkan oleh handsball handsball. sepertinya. Handsball oleh pemain Kakak Messi. oleh kakak Messi. Oh, sepertinya sudah keseringan handsball ya sepertinya Messi Iya. ya. Messi asli maksudnya. Oke, free kick untuk Jumantono. Apakah diambil nomor punggung 6 Farizal atau sang kapten Akbar? Kita lihat. Farizal. Oke, Farizal. Pertandingan babak pertama telah berakhir. Babak pertama selesai dan free kick belum sempat dilakukan. Yes. Nah, dengan skor sementara SKMN Jumantono 1 dan SMK Warga Surakarta 0. 0. Tapi kalau menurutku SMK Warga Surakarta nanti pasti akan bisa pecah telur untuk mengegolkan. Dari statistik pertandingan harus. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di babak kedua di Putih Abu-Abu Futsal 2026. Spirit generasi juara.
Abu-Abu Futsal 2026. Spirit generasi juara. Kita masih di pertandingan antara SMK Negeri Jumantono dan SMK Warga Surakarta dengan keunggulan 1-0 untuk SMKN Jumantono dan gol satu-satunya diciptakan oleh Ragil Arya. Dan pertandingan di babak kedua ini sepertinya langsung gas desat ini. SMK Warga Surakarta menguasai bola dari sudut kanan. Adrias masih salah umpan, diambil saja Al-Khalifi. Al-Khalifi terlalu kencang mengirim bola. SMKN Warga Surakarta mengambil kick in. SMKN Warga Surakarta terjadinya pergantian. Masih SMKN Warga Surakarta. Waduh, sampai berguling-guling dan nomor punggung 2 dari Jumantono terlihat kesakitan menahan dadanya ini. Ragil Arya Ramadan yang tadi mencetak gol keunggulan untuk Jumantono. Dan harus bekerja keras mengagalkan serangan dari seorang Jaguar Evi Ananta tadi, nomor punggung 11. Sepertinya terjadi benturan sedikit. Iya, karena keduanya juga sama-sama merasakan kesakitan ini dan perlu penanganan medis ini. Dan sudah terlihat berdiri nomor punggung 2 Ragil Arya, sang pencetak gol tadi. Oh, yang kesakitan dari SMK Warga nomor punggung 10 Jaguar Revi. Ya, harusnya cukup mengaum satset ini. Jaguar. Cukup satset medisnya. Cukup satset juga ini medis. Oh, ternyata tidak butuh medis. Dan Jaguar sudah terlihat berdiri dan berjalan kembali. Penguasaan bola oleh SMKN Jumantono ke depan, dipotong saja oleh Lionel Messi tadi. Masih SMKN Jumantono, pressure yang cukup ketat dari seorang Lionel Messi. Umpan ke depan, namun malah keluar bolanya. Bola dikuasai oleh SMKN Warga Surakarta nomor punggung 9 Bima kepada Bima lagi. Will dan salah umpan shooting. Belum bisa menjebol gawang. Ragil Arya sang pencetak gol di babak pertama mencoba peruntungan kembali, namun masih tipis di kanan goalkeeper tadi sepertinya. Akbar ke depan, salah umpan, salah antisipasi dari SMK Warga Solo. Shooting langsung Akbar sang kapten dari Jumantono. Salah pengertian diambil oleh Al-Khalifi. Nutmeg yang cukup bagus. Terjadi serangan balik dan bukan pelanggaran. Tadi ada yang terjatuh dari pemain Jumantono. Sepertinya. Bukan ya? Oh, bukan sebuah foul. Bukan tadi. sebuah pelanggaran, namun tadi kelihatan kesakitan, terjatuh sakit dan tadi. Oh, medis yang masuk malah. Masih terlihat sang kapten dari SMKN Jumantono bertahan. Ya, Ragil yang tadi terjatuh, yang tadi benturan ternyata masih merasakan sakit lagi. Sepertinya terkena aumannya Jaguar tadi. Kekuatannya menghilang. Jangan-jangan cakarnya tadi keluar ya Jaguarnya ya, kena cakarnya Jaguar tadi. Okay. Ragil sang pencetak gol harus ditandu keluar lapangan sepertinya. Ya, Delta berkali-kali memegang dadanya ini si Ragil pencetak gol ya tadi ya. Benar sekali. Ya, masih tim medis masih disibukkan untuk menandu Ragil keluar. Semoga tidak terjadi sesuatu yang parah ini ya. Aduh. Tidak kuat. Oke. Setelah pertandingan ini akan ada apa, Delta? Setelah pertandingan ini nanti satu pertandingan lagi ya antara ABBS Surakarta versus SMA Negeri 1 Ngemplak, dan setelah itu akan ada opening ceremony. Jadi marilah berbondong-bondong ke GOR UTP Surakarta. Kita kembali ke pertandingan, Digo. Lagi kick in untuk SMKN Jumantono. Al-Khalifi. Umpan yang kurang tepat. Masih anak-anak SMK Warga Surakarta nomor punggung 12, kontrol yang kurang bagus tadi sepertinya. Lagi SMK Warga Surakarta menguasai bola, berpindah ke sudut kanan. One touch yang cukup bagus, terjadi tarikan namun bukan foul.
Sang Kapten Akbar tidak mau mudah untuk dilewatin. Ya, Masih warga Surakarta menguasai bola, nomor punggung 13 Wildan. 1-2 yang cukup ciamik. Oh, namun lagi-lagi sang kapten menggagalkan serangan. ini nggak tanggung-tanggung ini menggagalkan serangannya ini ya. Benar sekali. Oke, masih SMK Warga. Wildan. Ternyata. Saklul. SMK Negeri Jumantono kembali Menambah keunggulan melalui kaki nomor punggung 12 Al-Khalifi, pivot andalan dari SMKN Jumantono. ini 2 kali alias Viko kebobolan dalam satu Benar sekali. pertandingan Dan ini tadi ya. prosesnya terlihat Viko ragu-ragu. Terlihat Ragu-ragu ragu-ragu mengatasi bola. dan Kemudian terlalu terjadi jauh. scrimmage. Ya, Benar terlalu sekali. jauh dengan sarangnya tadi, gawangnya. Benar, lagi-lagi Viko salah umpan. Nervous Nervous dan sepertinya. Gugup. aku harus gimana ini? Guru lagi, Guru lagi, gurunya dicariin gak ketemu. Oke, SMK Warga Surakarta kembali bermain di areanya sendiri. 2-0. Lagi-lagi SMK Warga Surakarta harus kebobolan di menit-menit awal. Yap, apakah bisa menambah keunggulan atau mencetak poin ini untuk SMK Warga Surakarta? Harusnya bisa. Yap. Harusnya. Masih SMK Warga Surakarta menguasai bola di sisi kiri. Coba melakukan dribble. Oh, pada masih berhasil. Gagal. Masih belum berhasil. Belum berhasil. Digagalkan tadi oleh seorang kiper. Shooting lagi. Masih melambung jauh. Terbang tinggi. Malah nyanyi ya. Sama warga gitu kan, Warga Surakarta. Lagi SMKN Warga Surakarta sebenarnya mendapatkan Oke. banyak peluang. 2 lawan 1 bagus, ke depan. umpannya bagus langsung. Hai, Mama. Ternyata Ahmad kiper- Faisal. Kiper bertubuh gempal itu masih sangat gempal menjaga gawangnya. Memenuh-menuin. Ahmad Wah, Faisal luar tadi biasa. cukup membuat frustasi pemain-pemain dari SMK Warga Surakarta, menggagalkan banyak peluang yang diciptakan. SMK Warga Surakarta kepada siapa di sana? Ya, Masih Alfiano ke sisi kiri, ke sang kapten Lionel Messi. waduh, langsung perebutan bola. Ya, alias Masih Viko. Alfiano ke kapten lagi Andreas Lionel Messi. Mencoba mencari rekan-rekannya, terjadi perebutan di sana. Lagi-lagi umpan yang cukup ciamik dan apakah akan terjadi 2 gol? Masih belum bisa untuk menambah dari SMK Jumantono. Lagi-lagi kiper dari Alfiano Aditya terlalu berani keluar dari sarang. Kita lihat, beruntung tidak terjadi gol. SMKN Jumantono shooting saja. Masih Alfiano menguasai bola. Yap, Ke sisi kanan Wildan ke kapten SMK Warga Surakarta. Ke depan sliding yang cukup bagus dari Akbar tadi. SMKN Jumantono mencoba melewati satu pemain dan masih terlalu lemah. ya, jangan sampai blunder ini untuk mengumpan bolanya ini. Hampir saja. Hampir saja ada beberapa pemain Gerakan lawan yang ini. cukup ciamik tadi dari anak-anak SMKN Jumantono, Warga Surakarta. SMKN Jumantono nutmeg namun belum berhasil lewat. Masih SMKN Warga Solo 1-2 ke depan, namun lagi-lagi sang kapten dari SMKN Jumantono berhasil menggagalkan. Masih SMKN Jumantono ke sisi kanan. Umpan yang terlalu dipaksa. Ya, bola juga keluar. Tersisa 12 menit. Apakah SMK Warga Surakarta berhasil mencetak gol? Apakah justru nanti Jumantono yang menambah keunggulan seperti tadi hujan gol ya? Benar sekali. Harusnya SMK Warga Surakarta yang mencetak gol. Ya, harusnya ini.
karena permainan mereka sudah sangat sases dadet wadbut. Ya, Oke. cuman finishingnya enggak. Finishingnya, akurasinya juga sudah lumayan. Oke. Kembali Woi, ke lapangan. terlalu deras umpannya. Kita lihat sehingga- sang kapten dari SMK Jumantono harus bekerja keras. Akbar Rahmawan ya. 20 menit babak pertama tidak diganti. Sekarang belum diganti. Ini pelatihnya super top. Berarti pelatihnya percaya dengan dia karena dia tulang Ah, punggung. Aduh, namun terjadi Terlihat kesakitan ini si Akbar Rahmawan, sang kapten kapten dari Jumantono. Semoga tulang tidak punggung. tulang punggung, semoga tidak terjadi yang serius, kesakitan di kaki kirinya ini. Terlalu dipaksa. Kalau saya pelatihnya, unggul 2-0 Akbar saya tarik. Biar istirahat. Akbar harus diturunkan ya. Ya, biar istirahat dulu, Oh, ambil heeh. nafas. Lalu nanti bisa masuk lagi. Daripada nanti dikasih nafas buatan. Buatannya buatan. Wah, itu terlihat. Apakah ini time out atau foul? Oh, sepertinya foul. Sepertinya. Namun staf pelatih memberikan briefing Ya. Sengkan Jumantono selalu tepuk-tepuk biar pada bangun sepertinya. Kembali ke lapangan pertandingan. Tamparan sedikit ya. Benar sekali. SMKN Warga Solo. Antisipasi yang kurang bagus. Masih Waduh, bola masih Al-Khalifi sang pencetak gol kedua. Dari Jumantono belum berhasil mengirimkan bola tadi. Masih terjadi pemain-pemain SMK 1 Jumantono melewati 1-2, pemain mencoba melewati lagi, umpan ke depan. Mantap sekali. Namun Fahrizal Rida Purnama tadi ya, meliuk-liuk seperti Maradona. melewati 2 pemain, namun passingnya aduh kurang. Masih kurang ya. Time out dari SMK Negeri Jumantono ini. Dan Oke. jangan kemana-mana karena kita hari ini akan ada 8 pertandingan dengan Ya. keseruan-keseruannya. Tribun Putih Abu-Abu Futsal Series Solo. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 supported by Zigna Hotel, Spice Up Chicken, Lalap Sambal, Lin Chicken Katsu, Ayam Geprek Yogyakarta, Hotel Post In, Hotel Grand Hub, Dapur Ikiwae, Dapur Hananina, Dapur Mama, Ayam Bumbu Bebek Honda Ahas Kalioso, Hotel Ramada Bebek Menel, dan Nasi Kulit Nagi. Dan juga bekerja sama dengan Pertamina, Yamaha, Waterboom, YK, Gojek, UT Surakarta, UTP Surakarta, Citranet, OJK, Hot in Cream, Alfamart, RS Idrianti, SRC, Zeva Water, dan Alfamidi. Kembali ke lapangan pertandingan, kita saksikan time out sudah berakhir. Apakah SMK Warga Surakarta berhasil mencetak gol atau SMKN Jumantono berhasil menambah keunggulan? Terlihat kapten sudah memasuki lapangan pertandingan kembali, Delta. Ya, semoga kakinya aman dan bisa menjadi tulang punggung dari SMK Negeri Jumantono. Kita lihat kick in dari SMK Warga Surakarta. Terlalu sengit suara-suara yang terdengar dari sini. Benar sekali, Lionel Messi tadi umpan ke depan namun berhasil dipatahkan oleh Akbar Rahmawan. Lionel Messi kembali kepada temannya di depan, pivot Wildan. Lionel Messi kembali mencoba melewati 1-2 pemain namun belum berhasil, terjadi counter attack 2 lawan 1. Memaksa. Belum bisa ini. Al-Khalifi belum bisa melewati. Belum bisa ya. Oke, masih ini sang Sang kapten kapten Akbar kepada di nomor giring nomor 7 Anggit Reski Daniel. Saputra. Namun diintercept please. saja oleh Wildan. Masih gagal melewati pemain-pemain dari SMKN Jumantono kepada Bima. Lagi. Namun belum berhasil, bola penguasaan Langsung saja diumpan lambung depan. dari Messi. Messi dari kiper dari SMK Warga Surakarta. Kiper yang bertubuh gempal namun sangat merepotkan. SMK Jumantono ke depan kepada siapa tidak jelas. Bola dibuang saja. Benar sekali, masih kiper tengil.
ke sisi kanan kepada Wildan. Wildan mencoba umpan kepada nomor punggung 4. Masih SMK Warga Surakarta, syuting jarak jauh, terbuang namun sia-sia. Namun syutingannya bagus itu tadi ya. bagus tapi aduh, Tapi masih Tenaganya kurang, tenaganya yang tenaganya. kurang Benar gitu. sekali. Oke. dan saya lihat SMKN Warga Solo sudah mulai kelelahan. Ya, ada sedikit pemain tadi, pergantian pemain. Benar sekali. Dan hampir saja Karena terjadi deflect tadi. salah penempatan juga, Benar sekali. salah posisi. Oke, corner kick. Shoot, Shooting tidak ada dan- siapa-siapa di sana. Aduh. Aduhai, Akbar hingga terjatuh-jatuh. Umpan langsung ke depan. Dikuasai. Sudah keluar lapangan sepertinya. SMKN Jumantono. Nomor punggung 2 udah kembali masuk ke lapangan. Mhm. Pemain sang pencetak gol pertama dari Ya, SMK Ragilaria. Jumantono. Yap. Dan sempat ditandu keluar lapangan. Rendra, SMKN Warga Surakarta kepada Alfiano. Alfiano ke sisi kiri. Kembali ke Wildan. Wildan, passing yang kurang tepat, memaksakan Aduh. Wildan. Mencoba shooting Nice. Wildan. Lagi Ahmad Faisal. Bola kencangnya masih bisa dihalau oleh Ahmad Faisal. Kiper bertubuh gempal seperti Angelo Peruzzi dari Lazio. Warga Solo terjadi dorongan. Akbar. Menjatuhkan salah satu pemain dari SMK Warga. Akbar tadi sang kapten memberikan pressure yang cukup keras dan terlihat dorongan tangan tadi Free kick. sehingga Ya. yes Free kick cukup dekat ini ya. dari jarak 5 meter 6 sepertinya. ya? 6 meter ya? 6 meter. Ah. Lionel Messi. Oke, apakah bisa memaksimalkan kesempatan dan peluang ini untuk bisa mencetak satu gol? Aduh. Masih membentur pagar dari anak-anak SMK Jumantono. Terlalu tinggi temboknya ternyata. Yap. Langsung ke depan sang kapten dari SMKN Jumantono. Kembali SMK Warga Solo mencoba melewati sang kapten. Masih SMK Warga Solo dari sisi kiri mencoba melewati 1-2 poin shooting dah. Masih jauh. Langsung ke depan kiper dari SMK Jumantono. Penguasaan dari pemain nomor punggung 6 dari SMK Jumantono diberikan kepada sang kapten Akbar. Akbar kembali ke Fahrizal. Ya, masih Namun dikuasai salah umpan. langsung SMK Al-Khalifi Warga. tadi. Oh, ternyata bola langsung saja dikeluarkan. Throw kick in ya untuk Kick in. Jumantono. Oh, Sepertinya kapten sudah kelelahan. ya sudah hilang fokus ini, harus tetap Aduh. fokus untuk SMA Warga. Aduh, tapi umpannya masih sangat deras sekali. Nah, balik lagi ke kiper dari Jumantono, Ahmad Faisal. Ahmad Yang Faisal kepada melakukan siapa dia? San? operan langsung ke depan. SMK Warga. Masih Fahrizal mencoba melewati 1-2 pemain. Umpan yang cukup cerdik tapi belum berhasil. Ya, time out dilakukan oleh SMK Jumantono, Jumantono Ya. sepertinya. Dan teman-teman, kita masih di pertandingan antara SMK Negeri Jumantono versus SMK Warga Surakarta dengan keunggulan 2-0 untuk Jumantono. Tribun Putih Futsal Abu-Abu. Spirit generasi juara. Mantap kalau kayak gitu ya. Oke, kita lihat di layar kaca. Sepertinya terlalu santai pemain-pemain dari SMK Jumantono. Tapi kita lihat pada kecapean semua ya, entah itu dari Jumantono maupun dari SMK Warga, wajahnya itu terlihat capek sekali. Benar sekali. Iya. Dan masih mencoba meramu. Ya, karena gregetan juga, kok nggak bisa gol-gol sih dari tadi? Kita udah punya Messi loh, harusnya bisa ngegolin. Ada Messi tapi nggak ada guru. Guru, saya harus gimana guru? Oke. Memberikan taktikal yang cukup serius. Kita lihat SMK Warga Surakarta. Dan terlihat SMK Jumantono coach seperti tidak mau
terjadi kebobolan. Tribun Putih Abu-Abu Futsal seri Solo, pertandingan kedua SMKN Jumantono dan berhadapan dengan SMKN Warga Surakarta. Spirit generasi juara. Kembali terlihat pemain-pemain mulai memasuki lapangan pertandingan setelah time out. Bola penguasaan dari SMK Warga Surakarta. Nomor punggung 9 Bima kepada sang kapten Lionel Messi. Kembali lagi Bima, sisi kanan kepada Lionel Messi. Lionel Messi ke Bima melakukan penetrasi. Lagi-lagi Ahmad Faisal menggagalkan serangan yang dilakukan oleh SMK Warga Surakarta. Masih dan terlalu kencang. Wildan mengirimkan umpan kepada Bima, belum berhasil mencetak gol SMK Warga Surakarta. Di sisa waktu kurang dari 5 menit, belum putus asa SMK Warga Surakarta. Diambil oleh pemain-pemain dari SMK Jumantono. Shooting yang masih jauh. SMK Warga Surakarta. Salah Padana. Penyelesaian yang kurang tepat dari seorang Ragil. SMK Warga Surakarta dribble tidak berhasil. Kapten dari SMK Jumantono coba melewati 1-2 pemain. Nomor 6 Farizal, namun terlihat pelanggaran di sisi kiri dan mendapatkan kartu kuning. Ya, semakin genting Sang kapten sepertinya nomor 4. free kick ini. Sekali lagi peluang harus bisa dimaksimalkan oleh SMK Warga Surakarta dan dioper lalu 1-2 dah. Tidak fokus dan tidak ada siapa-siapa di sana. Belum siap, tidak siap tadi pemain yang ada di tiang kedua. Ya, benar, tidak siap. Padahal skemanya udah bagus sekali tadi. Bagus sekali tadi. 1-2 touch. bola tinggal di twing aja bisa masuk tadi. Yes. Karena kipernya ada. Lionel Messi melakukan kesalahan. Beruntung shooting yang kurang akurat tadi lagi-lagi berbahaya. Passing-passing yang dilakukan dari SMK Warga Surakarta. Ya, sang kapten dari Jumantono kembali beraksi. SMK Jumantono lagi-lagi ke depan. Wow. Ini malah hiding-hidingan gimana ya? Malah sunduk kayak lumba-lumba aja. Sang kapten lagi-lagi. Masih bisa dihalau oleh kiper dari SMK Warga Surakarta 1-2 ke tengah mencoba melewati. Melakukan skill ala Neymar. Lagi SMK Warga Surakarta shooting down. Ini ada yang nggak beres sepertinya ini. Ahmad Faisal ini. Ini Ahmad Faisal ngajak Mbak Dewi nih. Mbak Dewi Fortuna. Kena tiang ya kan. Tiangnya tipis sekali tapi masih bisa menghalau bola dan tidak terjadi gol. Benar sekali. Peluang lagi-lagi gagal peluang. SMK Jumantono Al-Khalifi tadi kepada Farizal. Yap. Farizal ke tengah kepada siapa? Awas. Masih berhasil membentur. Masih Al-Khalifi sang pencetak 1 gol, sang pivot gempal, namun terlalu bernafsu Akbar sang kapten dari Jumantono. Masih SMK Warga Solo melakukan umpan yang cukup pelan ke depan, namun salah antisipasi. Belum bisa. Tersisa waktu kurang dari 2 menit Delta. Masih 2-0 ya. Bagaimana ini nasibnya? Bagus sekali halau bolanya oleh Alfiano Aditya meski sudah kebobolan 2 gol. Si Tenggil yang menemukan semangatnya lagi, tidak mau kebobolan yang ketiga sepertinya. Awas, menebar ancaman, bola dikeluarkan lagi. Dan kick in untuk SMK Warga Solo. Terlihat penonton berdatangan ke gor. Ya,
terlihat penonton berdatangan segera meramaikan GOR UTP untuk pertandingan hari ini. Dan yang belum datang wajib dong datang Iya sini. dong, karena Banyak keseruan. Iya kan? dong, karena setelah ini akan ada penampilan spesial dari Suka Dance dan juga Disco Plus Solo. Oh, disco. Asik, disco tapi koplo ini kan ya. Disco koplo. Wah, Mm-mm. keren itu. Cendol dawet pokoknya. Bikin los. Kikin. Kembali ke lapangan. Si Tengil ke sisi kiri. Coba melewati. Oh, namun apakah pelanggaran? Pelanggaran dilakukan oleh Al Khalifi. Ya. Messi, Ankara Messi. Angkara Messi. Tapi tidak gol kali ini. Kepada Wildan ke sisi kiri mencoba membongkar pertahanan dari SMK Jumantono namun belum berhasil. SMK Warga Solo masih Wildan mencoba melewati pemain, berpindah ke sisi kiri kepada Messi. Wah. Aduh. Situ harusnya kaki kirinya tuh bagus ya. Iya, harusnya Ini Messi kenapa tuh salah ya? di kaki kiri, berarti ini bukan Messi. Messinya Messi KW sebenarnya. Messi Junior ini. Messi Junior ya, Messi masih Jawa. Junior ya. Lagi Ya. si Tengil. Harus Wildan. lebih cepat lagi ini untuk SMK Warga Surakarta untuk memperkecil ketinggalan paling tidak ya. Terlalu terburu-buru dengan sisa waktu yang tinggal sekitar 1 menit. 1 menit lagi. Itu tekanannya Iya, luar biasa ini. di pikiran guru saya harus gimana Gimana guru? ini ya, pikiran, permainan, dan fokus ini ya. Yes. Bisa, harus multi talenta Harus ya. bisa mengendalikan itu. Multitasking harusnya ya. Yes. Terjadi salah passing dari anak-anak dari SMK Jumantono tadi, miskomunikasi. Terlihat pelatih memberikan semangat kepada SMK Warga Surakarta. Salah umpan tadi sang kapten. Lempar saja ke depan. Kuasai saja kiper dari SMK Jumantono. Oke. Langsung lambung ke depan dan Berakhirlah. pertandingan babak kedua Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 Antara SMK Negeri Jumantono versus SMK Warga Surakarta dengan skor 2-0 untuk keunggulan. SMK Jumantono Karanganyar. Dan jangan kemana-mana, setelah pertandingan ini akan ada pertandingan ketiga antara SMA ABBS Surakarta yang akan berhadapan dengan SMAN 1 Ngepla. Jadi jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
Masih SMA ABBS menguasai bola. Terjadi duel di sisi kiri. Masih ABBS nomor punggung 11 Fajar. Oh, tidak mudah Fajar melewati Raka. Masih pemain-pemain dari SMA 1 ngeplak. Coba melakukan serangan dari sudut kiri namun gagal. ABBS Surakarta nomor punggung 14 Muhammad Khalil salah passing tadi. Bola penguasaan SMA 1 ngeplak. Terlihat supporter dari kedua tim sudah menghadiri lapangan pertandingan. Cukup seru, cukup ramai. Sebagai satu ngeplak. Fahri menguasai bola diberikan ke Yongki. Yongki kepada Raka. Raka mencoba di 1-2 pemain mencoba melewati namun digagalkan saja oleh Sakif tadi. Masih sama Semain satu ngeplak. Semain satu ngeplak mencoba through pass ke depan kepada Raka. Raka mencoba melewati Sakif namun lagi-lagi gagal. Langsung ke depan dan terjadi handsball. Juan Yanka kiper dari SMA 1 ngeplak memegang bola di luar D area. Kartu kuning untuk Juan Yanka Dinata, kiper dari SMA 1 ngeplak yang salah antisipasi tadi. Sepertinya free kick yang akan dihadapi oleh Muhammad Barik Akbar. Pada siapakah Mubarik? Shooting langsung namun masih membentur dari kaki Sulaiman. ABBS Surakarta kick in. Terlihat supporter-supporter dari ABBS meramaikan di GOR UTP. Bola masih penguasaan pemain-pemain dari SMA 1 ngeplak. Nomor punggung 17 Fahri kepada Sulaiman. Sulaiman kembali lagi kepada Fahri, mencoba melewati 1-2 pemain. Datangnya coba shooting dan Barik Akbar melakukan blok yang cukup ciamik. SMA 1 ngeplak masih gagal dan corner. Apa yang terjadi? Bola kepada Sulaiman. Oh, ternyata kepada seorang Juan. Akurasi yang kurang tepat di sisi kanan. Mengotak-atik bola ABBS Solo. Masih ABBS Solo mencoba melewati 1-2 pemain. Bagus sekali. Shoot. Oh, gocek. Cukup cerdas
Fajar Aryo mencoba melakukan penetrasi menusuk ke pertahanan dari SMAN 1 Ngemplak. Masih ABBS Surakarta. Kick in. Langsung saja kepada shooting yang kurang tepat. Terlihat supporter SMAN 1 Ngemplak berbaris dengan rapi tadi. Kembali bola di kaki anak-anak SMAN 1 Ngemplak. Nomor punggung 8 Randy kepada Muhammad Rizky tadi. Masih Randy. Kembali ke Muhammad Rizky, namun salah umpan. Shooting saja. Gol. ABBS Surakarta berhasil mencetak gol yang tidak terduga dari pemain nomor punggung 25 Mohbarik Akbar. Berhasil merubah skor 1-0 untuk kemenangan ABBS Solo di menit-menit awal. Masih penguasaan oleh SMAN 1 Ngemplak. Salah umpan sepertinya Zidan terhadap Maulana. Defense yang cukup bagus dari Alif Satria. SMAN 1 Ngemplak. Spektakuler. Gol yang dicetak dari SMAN 1 Ngemplak cukup jauh. Sangat bagus tadi. Akurasi shoot yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Al-Fakhri. Gol jarak jauh yang sangat spektakuler, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Masih mencoba menyerang dari sisi kiri pemain-pemain dari SMAN 1 Ngemplak. Nomor punggung 9 melakukan shoot Maulana, namun berhasil digagalkan. Cukup seru sekali pertandingan ketiga di Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. SMA ABBS Solo langsung ke depan, digagalkan saja oleh Juan kepada Muhammad Rizky Al-Fakhri. Mencetak gol Muhammad Rizky Al-Fakhri kepada Randy. Tenang sekali Randy, balik lagi ke Muhammad Al-Fakhri. Randy mencoba menggilai bola, melihat teman-temannya dengan sabar. Pindah ke sisi kiri kepada Sulaiman, pemain jangkung, seorang kapten. Randy lagi. Masih Maulana. Oh, ternyata kick in. Pemain baru masuk, nomor punggung 11 Yongki mendelay bola untuk melihat celah, menunggu rekan-rekan masuk ke dalam lapangan. Kembali Raka Aditya kepada Sandi. Masih Raka Aditya mencoba melakukan umpan, namun digagalkan oleh anak-anak dari ABBS Solo. Nomor punggung 30 Aidin. Oh, melawan sisi kanan, shooting, dan namun masih terlalu lemah tadi Hafid Ubaidillah. Flank dari ABBS Solo belum berhasil. Masih Randy dengan tenangnya menguasai bola sambil melihat celah, langsung ke depan, namun masih jauh, kurang umpan yang kurang tepat sepertinya. Langsung ke tengah kepada siapakah di sana? Pemain-pemain dari ABBS Solo nomor 11 Fajar Aryo, namun tidak berhasil melewati Sulaiman.
Salah umpan, masih Fajar mencoba melewati pemain-pemain Farisani. Counter attack yang cukup cepat. Namun belum berhasil. Fajar berebut bola dengan Yongki. Ubaidillah membantu untuk menyerang. Sulaiman dengan tenang sekali. Sulaiman menguasai bola, pemain dari SMA 1 Ngeplak mencoba mendelay bola, tidak terburu-buru ke depan. Sulaiman kepada Yongki. Yongki pada Sulaiman kembali di sisi kanan, mencoba melihat rekannya, memberikan umpan kepada Yongki, namun kurang akurat dan dipotong saja oleh Muhammad Galil, pemain dari ABBS Solo. Tidak mudah dilewati. Ke belakang kepada Juan kepada Raka, sebelah kiri sama satu ngeblak, umpan yang terlalu keras. Masih mau Barik kepada Fajar, kembali ke belakang kepada Ubaidillah. Hafid Ubaidillah tadi salah umpan. Juan Yanka diberikan lagi-lagi dengan tenang. Yongki kepada Sulaiman. Yongki kembali melakukan one two touch, dan apa yang terjadi? Pelanggaran sepertinya di sisi sebelah kanan. Seorang Raka Aditya dijatuhkan. Yongki menguasai bola, terlihat di sisi kanan melakukan ancang-ancang. Yongki langsung ke Sulaiman, namun berhasil digagalkan oleh Ubaidillah. SMAN 1 Ngeplak menguasai bola, corner kepada Sulaiman kepada Yongki, namun salah umpan. Yongki ke tengah dan masih digagalkan oleh Muhammad Ihsan Hanafi, kiper dari ABBS Surakarta. ABBS Surakarta terjadi dorongan namun bukan foul. Masih susah menembus pertahanan dari SMAN 1 Ngeplak ABBS Surakarta. Apa yang terjadi? Ternyata terjadi pelanggaran. ABBS Surakarta ke depan. Wadah Fajar, namun kontrol yang kurang cermat dari seorang Fajar. Sulaiman kepada Raka. Tenang sekali pemain SMA 1 Ngeplak. Raka kepada Sulaiman, kembali ke Yongki dari sisi kiri. Coba menusuk shooting yang belum berhasil menjadi gol. Dibuang saja tadi kepada Hafiz Ubaidillah, sang anchor dari SMA ABBS Surakarta. Masuk pemain baru nomor 10 Aidan menggantikan posisi Yongki. Sepertinya Aidan umpan ke depan, masih dengan cekatan Juan Yanka, sang kiper memotong bola. Semakin 1 Ngeplak. Randy kepada Aidan kepada Rafari, shooting Fari, namun masih berhasil digagalkan oleh Muhammad Ihsan Hanafi. Kembali bola dalam penguasaan Juan. Sisi kiri kepada Maulana Mufid kepada Aidan kepada Zidan, balik lagi ke Aidan. Maulana dengan tenang SMA N1 Ngeplak menguasai bola, melihat celah pemain-pemain ABBS Solo. Keputusan yang cukup tepat dilakukan oleh Muhammad Ihsan Hanafi, goalkeeper.
Kick in untuk ABBS Solo. Ke depan dipotong saja oleh pemain satu ngemplak. Cukup cerdik mengirimkan bola ke belakang Zidan. Zidan kepada Aidan. Masih Zidan kembali. SMA ABBS Solo melakukan pressure namun berhasil lepas. Maulana. Masih terjadi duel. Maulana mencoba melewati. Oh, percobaan syuting yang belum berhasil. Lagi-lagi Sakif menggagalkan syuting dari SMA N1 Ngemplak. Aidan Sandi Hidayat mencoba menjadi server untuk corner dan terjadi time out untuk SMA N1 Ngemplak. Skor sementara sama kuat SMA BBS Surakarta dan SMA N1 Ngemplak. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo. Spirit generasi juara. Jangan kemana-mana karena setelah pertandingan ini akan ada opening ceremony yang akan dihibur oleh Ska Dance, Disco Koplo Solo. Dan juga di pertandingan setelah ini akan ada pertandingan keempat antara SMKN 3 Surakarta yang akan berhadapan dengan Kebak Kramat. Terlihat staf pelatih melakukan briefing kepada SMKN 1 Ngemplak. Dengan serius pemain-pemain memperhatikan, tidak menyia-nyiakan time out. Dan terlihat di tribun supporter SMA N1 Ngemplak tidak patah arang untuk mendukung rekan-rekannya bertanding. Lagi pemain sudah mulai memasuki lapangan pertandingan. SMK N1 Ngemplak menguasai bola. Oh, di inline yang cukup bagus, namun belum berhasil Raka. SMA BBS Yogi digagalkan sepertinya. Yongki Semain satu Ngemplak. Kepada Zuan sang kiper, Yongki mencoba menguasai bola. Kepada siapakah Yongki? Ternyata Sulaiman. Main nomor punggung 26, penguasaan bola oleh ABBS Solo jauh ke depan. Kurang tepat, dikejar oleh Sulaiman dan terjadi duel yang cukup sengit. Sulaiman dengan Aidin, main dari ABBS, syuting langsung Yongki. Namun Muhammad Ihsan Hanafi cekatan mengantisipasi bola. Juan kepada Sulaiman di sisi kiri. Pemain-pemain Ngemplak dengan tenang menguasai bola kepada Yongki. Yongki kepada Raka. Masih Yongki. Tenang sekali Yongki. Yongki kepada Raka.
Raka mencoba menyisir sebelah kiri. Umpan jauh kepada Yongki. Sulaiman kepada Yongki. Fahri mencoba membantu. Trupas yang kurang akurat. Dipotong saja oleh pemain ABBS nomor punggung 25 Mohbarik, sang pencetak gol. Dan kembali, bola yang tidak dapat dikuasai tadi oleh Yongki. Kembali masuk Maulana mencoba delay bola, umpan ke sisi kiri. Zidan, umpan lagi ke kanan, mencoba mencari celah dari pertahanan ABBS Solo. Kurang tepat akurasi. Zidan mencoba melewati namun masih gagal. Tenang sekali, buang bola saja. Zidan, angkar dari SMAN 1 Ngemplak. Time out untuk SMA BBS Surakarta dan skor sementara 1-1. Satu gol tercipta dari SMA BBS Surakarta oleh Mohbarik Akbar nomor punggung 25, dan SMAN 1 Ngemplak berhasil menyamakan kedudukan melalui kaki Muhammad Rizky Al-Fahri nomor punggung 2 melalui gol spektakuler. Terlihat penonton memadati lapangan pertandingan tribun, dan terlihat pemain-pemain dari SMA BBS Surakarta memasuki lapangan pertandingan. Aidin, Muhammad Khalil, Rasya, nomor 21, sang kapten dari ABBS Surakarta. Dan bola penguasaan untuk ABBS Solo. ABBS Solo langsung syuting namun akurasi yang kurang tepat. Sang kapten Rasya Asbia Yasya, SMAN 1 Ngemplak. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya kick in untuk SMAN 1 Ngemplak. Tenang sekali kepada Zidan balik ke belakang, mencoba membuka celah dari pemain-pemain ABBS Solo. Terjadi duel, shooting, dan lagi-lagi belum berhasil. Muhammad Khalil Mahdavikia. Kembali SMA 1 Ngemplak. SMAN 1 Ngemplak dari sudut kiri mencoba melakukan 1-2, namun Aidin berdiri kokoh. Dan pertandingan babak pertama Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 telah berakhir dengan skor sama kuat 1-1. SMA BBS Surakarta dan SMAN 1 Ngemplak. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026, spirit generasi juara. Jangan kemana-mana karena kita akan menyaksikan pertandingan babak yang kedua.
Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 babak yang kedua antara SMA ABBS Surakarta berhadapan dengan SMA N1 Ngemplak. Penguasaan bola pemain-pemain dari SMA 1 Ngemplak. Nah, masih SMA N1 Ngemplak. Antisipasi yang cukup bagus. Pertahanan dari SMA ABBS Surakarta. Masih penguasaan oleh SMA N1 Ngemplak nomor 10 Aidan. Tenang sekali Yongki di sana. Coba menyisir dari sisi kiri melewati satu pemain, namun passing yang kurang tepat. Aidan cukup bagus sekali permainan yang ditampilkan oleh Aidan. Kembali di kaki Randy salah umpan. Zidan tidak berhasil. SMA ABBS Solo, SMA lemah sekali, dikuasai dengan tenang oleh Muhammad Iksan, sang kiper dari ABBS Solo. Ke depan saja, kapten masih ABBS Solo. ABBS Solo syuting dan belum tepat ke arah gawang. Sakif Mumtaza Alterga. Penguasaan kembali dari anak-anak dari SMA N1 Ngemplak. Sulaiman kepada Yongki. Yongki mencoba menggulirkan bola, kembali lagi ke belakang dengan tenang. Sulaiman sisi kanan mencoba melewati Sulaiman, namun berhasil digagalkan oleh Aidin, pemain nomor 30 dari SMA ABBS Solo. Shooting langsung, percobaan cukup jauh dari seorang Yongki tadi. Masih ABBS Solo, terjadi duel. Wah, belum berhasil. Salah umpan. Sulaiman dan masih lagi-lagi digagalkan oleh Aidin, pemain nomor 30 dari ABBS Surakarta. Sulaiman kepada Yongki, cukup bagus sekali.
perlu keras, hanya penempatan. Gol, 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 gol. ABBS Surakarta berhasil unggul melalui kaki nomor punggung 22 Zakif Mumtaza. Skor sementara 2-1 untuk kemenangan ABBS Solo. Cukup cerdik, Zakif Mumtaza menunggu lalu melakukan penetrasi. Tenang sekali nomor punggung 30, namun Aidin gagal melakukan passing. Semain satu ngeplak ke belakang Juan. Juan kepada Raka di sisi kanan, mencoba mencari temannya Raka. Masih Raka mencoba melewati dan duel 1 lawan 1. Apa yang terjadi di sana? Fahri tadi tidak berhasil melewati pertahanan dari ABBS Solo. Fahri, masih Fahri diberikan kepada Raka. Saling berbalas gol, menakjubkan. Raka Aditya balas gol yang diselesaikan oleh Zakif Mumtaza. Skor sama kuat 2-2. Cukup cantik. Raka menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Game on. Seru. Lihat supporter begitu bersemangat dari semain satu ngeplak. Masih samain satu ngeplak. Coba menguasai bola. Tenang sekali Muhammad Wildan, namun salah umpan. ABBS Surakarta menguasai bola dari sisi kiri. Aidin kembali lagi ke kanan, mencoba dengan sabar membuka celah dari pertahanan semain satu ngeplak. Berbalik, semain satu ngeplak menguasai bola. Sulaiman masuki lapangan pertandingan, coba menusuk dari sisi kiri, kembali ke belakang pada Yongki. Yongki syuting yang jaraknya dibunuh saja Jogja bajingan. Masih ABBS. Oh, salah kontrol. Main dari ABBS. Barik Akbar sang pencetak gol. Masih Sulaiman menguasai bola. Surakarta bukan umpan, namun tidak ada rekannya. Cek. Assalamualaikum. Selamat datang di Gor TV. Diberikan oleh Maulana. Dibuang saja. Bola kemasukan kiper. Allah Akbar. Tidak cermat sepertinya. Rasu. Iki lho sugar titik metu suki kabel, Cok. Cukup tenang mendelay bola pemain-pemain dari SMA 1 ngeplak. Semain satu ngeplak. Sulaiman diberikan kepada Aidan. Sulaiman. Salah. Antisipasi Sulaiman. Zulfianka berhasil menggagalkan bola dari Muhammad Khalil Mahdavikia dan menghasilkan tendangan sudut dari ABBS Solo langsung ke tengah dan belum berhasil lagi-lagi. Sulaiman digantikan oleh Randy ke sisi kiri. Dengan sabar pemain-pemain dari SMA 1 ngeplak mencoba membongkar pertahanan dari SMA ABBS Solo.
Muhammad Rizky Al-Fakhri. Bajingan. Kepada siapakah? Randy masih Jamik, namun keputusan yang kurang tepat dengan melakukan syuting. Bola masih jauh di atas mistar gawang. Wih, mata nih. Semain satu ABBS cepat sekali. Bola di satu lakukan lagi-lagi Aidin menjadi benteng pertahanan yang cukup kuat bagi ABBS. SMA satu ngemplak coba melakukan syuting Lana namun belum berhasil. Masih ABBS langsung ke depan kepada siapa? Terjadi balik di Playoni. Semain satu ngemplak sisi kanan dengan tenang menguasai bola. Randy kepada Zidane, kembali Randy kepada Maulana di sisi kanan. Maulana mencoba mencari celah. Pemain-pemain dari SMA satu ngemplak mencoba memancing pemain ABBS Solo untuk maju di area pertahanan dari SMA satu ngemplak. Oh, salah passing dilakukan oleh Maulana. Terjadi duel syuting dan beruntung masih ada Muhammad Rizky tadi memblocking syuting dari Muhammad Khalil. Corner dan kick in untuk ABBS Solo. Nomor punggung 14 Muhammad Khalil. Masih Muhammad Khalil mencoba melewati, namun salah antisipasi. Keputusan yang cukup berbahaya diambil oleh Juan Yangka, kiper dari SMA satu ngemplak. ABBS Solo salah umpan dikuasai anak-anak SMA satu ngemplak, namun lagi-lagi Aidin sang anchor, sang pertahanan yang cukup kuat, yang cukup sulit untuk dilewati. Terlihat punggung 11 Yongki kepada Yuan ke sisi kiri, mencoba melakukan penetrasi dari sisi kiri. Sulaiman, susah Sulaiman melewati dua orang pemain. Penguasaan anak ABBS Solo dibuang saja oleh Sulaiman, tidak mau ambil resiko. ABBS Solo melakukan kick in ke depan langsung dan hanya bola goalkeeper saja. Juan, masih Juan kepada Yongki, langsung ke depan. Lagi-lagi pertahanan terakhir Aidin sang anchor menyulitkan pemain-pemain dari SMA satu ngemplak untuk dengan leluasa melakukan shooting cetak gol. Oh, hampir saja sang kapten mencetak gol. Wow, terjadi counter attack. Juan Yangka menjadi pahlawan. Lang corner dari ABBS, masih ABBS, sang jangkar dari ABBS menusuk dari sisi kiri namun tidak berhasil. Masih Sulaiman mencoba melakukan shooting, namun lagi-lagi Aidin, anchor nomor punggung 30, berhasil mematahkan serangan demi serangan. Shooting langsung Yongki Ardian dan time out SMA. Kondol. Skor sementara sama-sama kuat. SMA ABBS Surakarta berhadapan dengan SMA 1 Ngemplak dengan skor 2-2.
Dan Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo di GOR UTP bekerja sama dengan Pertamina, Yamaha, Waterboom Yogyakarta, Gojek, UT Surakarta, UTP Surakarta, Citranet, OJK, Hot in Cream, Alfamart, RS Indriati, SRC, Zeva Water, Alfamidi, dan juga disupport oleh Zigna Hotel, Space Up Chicken, Lalap Sambal, Lin Chicken Katsu, Ayam Geprek Yogyakarta, Hotel Pos Inn, Hotel Grand Hub, Dapur Ikiwai, Dapur Hanania, Dapur Mama, Ayam Bubu Bebek, Honda Ahas Kalioso, Hotel Ramada, Bebek Menel, Nasi Kulit Nagih. Dan terlihat di lapangan pemain-pemain dari ABBS mulai memasuki lapangan pertandingan, dan SMAN 1 ngemplak. Siapakah yang akan menjadi pemenangan di pertandingan ketiga ini? SMA ABBS Surakarta atau SMA 1 ngemplak? Mari kita saksikan hingga pertandingan ini berakhir. Bola penguasaan dari SMAN 1 ngemplak ke sisi kiri dengan tenang Zuan membantu serangan ke depan. Sulaiman namun salah umpan. Penguasaan berbalik, anak-anak ABBS melakukan penetrasi. Nah, Yongki bertubuh kecil melakukan sliding yang cukup bagus, menggagalkan serangan dari anak-anak ABBS. Masih ABBS shooting, lagi-lagi Yongki menggagalkan syuting yang dilakukan oleh Mohbarik Akbar, sang pencetak 1 gol dari SMA ABBS Surakarta. Aidin ke belakang kepada sang pencetak gol, namun gegabah sekali umpan dari Mohbarik Akbar. Juan pelan saja ke belakang, menguasai bola, melihat celah, melihat rekan-rekannya. Yongki ke sisi kanan mencoba melewati, namun covering yang cukup bagus diperagakan oleh anak-anak dari ABBS Solo. Lagi-lagi sang pertahanan terakhir nomor 30 Aidin. Yongki kepada Zuan ke sebelah kanan kepada Sulaiman. Aduh, salah passing, terlalu jauh tadi Muhammad Ihsan Hanafi. Lagi penguasaan Yahya, nomor punggung 30 tadi, langkah kanan dan through pass yang cukup bagus namun gagal dimanfaatkan. Fahri, masih Yongki di sisi kiri, melihat rekannya. Fahri menguasai bola dari SMAN 1 ngemplak. Through pass yang cukup bagus, shooting, dan dengan mudah Muhammad Ihsan menangkap bola. SMA ABBS Surakarta menguasai bola dari sisi kiri. Anchor yang cukup tegap dengan tenang menguasai bola di belakang, langsung ke sisi kanan. ABBS Solo shooting dan masih mudah ditangkap oleh Zuan. Bari SMA 1 ngemplak dan cukup cekatan Muhammad Ihsan Hanafi. Terjadi corner. Langsung ke depan, terjadi miskomunikasi antara Muhammad Iqbal dan juga Muhammad Khalil sepertinya. Masih Zuan, pemain dari SMN 1 ngemplak ke sisi kanan kepada Fahri, memanggil rekan-rekannya, memberi umpan namun belum begitu mulus. Masih Yongki kembali kepada apa yang terjadi? Ternyata hanya kick in untuk anak-anak dari SMN 1 ngemplak. Fahri terlihat, Fahri kepada Yongki, shooting
yang masih lemah dari seorang Maulana Muhammad Ihsan, namun bola yang tidak beraturan sia-sia saja. Masih anak-anak SMA 1 ngemplak, berikan umpan langsung ke depan, kontrol yang kurang bagus oleh Maulana, oleh Aidan sama Bebes. Apa yang terjadi? Bola dalam pelukan SMA 1 ngemplak. Kembali lagi Yongki kepada Juan, ke sisi kiri kepada Aidan. Wah, bagus sekali mencoba melewati satu pemain dan shooting yang memaksa belum berhasil. SMA 1 ngemplak. Ada Yongki di belakang dengan tenang mencoba menyerang dari sisi kiri, mencoba melewati. Oh, Fahri menari-nari namun gagal melewati. Masih SMA 1 ngemplak. ABBS Solo kembali menguasai bola, kurang cermat Zaga Syahdan selalu menusuk dari sisi kiri. Anak-anak dari SMA 1 ngemplak dengan tenang menguasai bola. Yongki kepada Raka. Yongki kembali dengan tenang. Yongki menguasai bola. Masih Yongki ke depan, shooting langsung dan masih jauh di sebelah kiri gawang. Maulana Rizky, Maulana Mufid. ABBS Solo hilang kembali penguasaan oleh anak-anak SMA 1 ngemplak. Terlihat waktu kurang 2 menit, namun masih tenang sekali anak-anak SMA 1 ngemplak. Masih anak-anak SMA ngemplak menguasai bola, shooting langsung dan sia-sia. Time out untuk anak-anak SMA BBS Surakarta di waktu yang di bawah 2 menit ini. Cukup seru sekali Tribun Putih Abu-Abu Futsal Seri Solo. Pertandingan ketiga terjadi balas membalas gol dengan keunggulan dengan skor sama kuat 2-2. Terlihat coach dari ABBS Solo melakukan briefing kepada anak-anak ABBS Surakarta. Sepertinya coach berharap timnya dapat mencetak gol di sisa waktu yang kurang 2 menit. Dan apakah SMA ABBS Surakarta berhasil memenangkan pertandingan ini di gelaran Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026? Dan terlihat SMA 1 ngemplak belum memasuki lawan pertandingan. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini? Pertandingan ketiga Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 Seri Solo di GOR UTP. Masih anak-anak ABBS, namun gagal dikuasai anak-anak SMA 1 ngemplak. Terlihat Maulana mengambil bola di sana, namun masih terlalu jauh, terlalu sulit. ABBS Solo melakukan manuver dari sisi kanan, jauh, belum berhasil. Namun cukup cerdik umpan yang diberikan dari sisi kanan. Masih penguasaan anak-anak ABBS Solo. Sakif sang pencetak gol belum berhasil melewati pertahanan dari anak-anak SMA
N1 ngeplak. Masih SMA ABB Solo. SMA ABB Solo 1-2 di sudut kanan. Pertahanannya Sukolada. Gol. Sang kapten SMA ABBS Solo menjadi pahlawan dengan mencetak gol ketiga untuk ABBS Solo. Sang kapten nomor punggung 11 Fajar Aryo Ramendra dengan cerdik menaruh bola di sisi kiri kiper Zuan. Masih menekan anak-anak ABBS Solo, kembali ke belakang, langsung saja tenang sekali Zuan. Sulaiman mencoba mencari rekannya di sisa waktu yang kurang 1 menit. Apakah SMA N1 Ngemplak berhasil menyamakan kedudukan? Penguasaan oleh anak-anak SMA ABBS Solo mencoba melewati pertahanan namun gagal. Cukup tenang anchor dari ABBS Solo, langsung ke depan dan sia-sia saja. Muhammad Wildan mencari temannya kepada siapakah? Melakukan umpan kepada Raka. Nah, kick in kembali SMA N1 Ngemplak kepada kiper Juan kepada Muhammad Akbar. Langsung ke depan namun dipotong saja. Pertahanan yang cukup solid, pertahanan yang cukup kuat dari ABBS Surakarta. Dan pertandingan Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo, pertandingan ketiga, SMA ABBS Surakarta berhasil menumbangkan SMA 1 Ngemplak dengan skor 3-2 dengan kemenangan SMA ABBS Surakarta. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada opening ceremony. Dan di jam 16.30 akan ada pertandingan keempat antara SMKN 3 Surakarta yang akan berhadapan dengan SMA Kebak Kramat. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo di GOR UTB. Terima kasih. Bosok tenan. Tapi kacamata.
Cek 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 1 2 cek cek Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. Tadi gak selanjutnya pengen diundang. Cek Gak kegedean. Siapa? Masnya apa? Dalam. cek Diri ndek ke sini. cek cek Rindek ke sini cek. Oke, oh di situ.
Ardi, kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya berkenan menyaksikan dan membuka secara langsung secara simbolis Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. Di sini aku akan menyapa para supporternya. Coba mana? Supporternya mana suaranya? Gak nyangka ya, suaranya seperti 2 juta orang di Gor UTP. Garing banget ya tertawanya ya. Oke, sebelum opening ceremony Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 Solo Series ini dimulai sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan kita terhadap tanah air, mari kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Ayo teman-teman, dimohon berdiri. Silakan untuk berdiri. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silakan berdiri. Oke. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri karena setelah ini kita akan mengucapkan deklarasi supporter damai yang nanti akan diikuti oleh seluruh hadirin yang ada di GER UTP ini ya. Oke, siap ya? Nanti saya ngomong terus diikuti oleh hadirin yang ada di sini. Siap? Deklarasi supporter damai. Ayo dong diikuti. Diikuti, ini ada Mas Wali di sini. Silakan diikuti ya. Yang lantang untuk pertandingan di sore ini. Deklarasi supporter damai. Kami supporter tim dengan penuh kesadaran berjanji. 1. Junjung tinggi sportivitas. 2. Kendalikan emosi. 3. Katakan tidak pada anarkisme. 4. Hormati perangkat pertandingan. 5. Jaga fasilitas dan kebersihan. Tepuk tangan untuk kita untuk sore hari ini. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.
Oi, baka banyak ini. Bahasa dan budaya, negara kepulauan terbesar. Satu nusa, beragam suara. Apa yang bisa menyatukan? Tribun Network. Media hiperlokal dengan 72 portal digital, 22 koran yang menjangkau di 34 provinsi. Kami hadir sebagai perpanjangan tangan suara-suara Teman-teman, lokal kami ke mohon panggung untuk nasional. jangan keluar dulu. Kami mohon untuk jangan Tribun keluar Network dulu, beresonansi dalam silakan skala untuk nasional memenuhi dengan membuka tribun. peluang dan berkembang bersama lokal melalui koran, media sosial, event, dan platform. Cerita-cerita mereka kami yang kabarkan. Suara-suaramu kami yang teruskan melalui platform kami yang bertumbuh dengan pesat. Bergerak bersama lokal, bergandengan bersama mereka. Visi sama, aksi nyata menciptakan perubahan. Kami terus beradaptasi, berinovasi, menghadirkan pengalaman Indonesia seutuhnya lewat aplikasi serba bisa Tribun X. Kami mengajak Anda mendengar dan menyimak cerita-cerita serta suara-suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita di sore hari ini. Teman-teman supporter untuk yang masih ada di luar, dimohon untuk segera menempatkan diri di tribun dalam ya, silakan. Halo Solo Raya, apa kabar? Selamat sore, suaranya mana? Aku punya panggilan sendiri di sini ya. Kalau aku bilang generasi putih abu-abu, teman-teman di sini menjawab spirit generasi juara, oke? Generasi putih abu-abu masih lemas. Para pemain langsung masuk aja nggak apa-apa nih. Para pemain langsung masuk aja untuk pertandingan selanjutnya. Ulang ya, generasi putih abu-abu. Oke, pokoknya harus spirit di sini ya. Yang terhormat, izinkan saya untuk menyambut Wali Kota Surakarta, Bapak Resparti Ardi. Kami terima kasih sudah berkenan untuk hadir di acara kami. Yang terhormat pula Ketua KONI Surakarta, Bapak Hersu Prabu. Yang terhormat General Manager Tribun Solo, Bapak Vovo Susatyo. Yang kami hormati GM Tribun IO, Danang Purwoko. Business Manager Tribun Solo.com, Bapak Ridwan Mulyatno. Ketua Asosiasi Futsal Kota atau AFK Surakarta, Bapak Argya Setiawimala SPD. Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten atau AFK Karanganyar, Bapak Agus Siswanto SPD. Dan yang kami hormati pula Ketua Asosiasi Futsal Jawa Tengah, Bapak Muhammad Tursino. Perkenalkan, nama saya Delta Gonzales yang akan menemani dan memandu jalannya opening ceremony pada sore hari ini. Tapi aku mau sedikit mention yang semangat dong untuk hari ini. Bilang spirit generasi juara gitu ya. Generasi putih abu-abu. Ini yang SMA di sini kok nggak spirit ya. Oke, untuk informasi Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 ini mengusung tema From Local Heroes to National Stars, Road to Europe Begins Here. Jadi TEPAF bukan sekedar kompetisi olahraga tetapi merupakan gerakan nasional generasi muda yang menghubungkan pelajar Indonesia dari kompetisi sekolah menuju panggung nasional. Dan Solo menjadi kota kedua untuk gelaran TIPAF 2026. Tepuk tangannya saya minta yang paling meriah. Secara nasional TIPAF ini melibatkan 20 kota, 720 tim dan lebih dari 10.000 atlet. Nah, yang nanti dalam perjalanan kompetisinya berlanjut dari regional battles, provincial dream team, grand final Yogyakarta hingga berkesempatan menuju training camp di Spanyol dan Portugal. Tepuk tangannya lagi. Oke, untuk selanjutnya sebelum melanjutkan rangkaian acaranya, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama-sama demi kelancaran acara. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Acara selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari GM Tribun Solo, Bapak Vovo Susiato. Bapak Vovo Susiato kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Wali Kota Surakarta Bapak Respati Ardi. Yang kami hormati Asosiasi Futsal Kota Surakarta, Asosiasi Futsal Kabupaten Karanganyar, Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Tengah, para kepala sekolah, guru dan pendamping dari sekolah-sekolah peserta TPAF Solo Series 2026, para sponsor dan seluruh mitra pendukung TPAF Solo Series 2026, serta yang paling kami banggakan para pemain dan pelajar SMA SMK se-Solo Raya. Bapak Ibu, teman-teman, Tribun Solo sebagai bagian dari Tribun Network merasa bangga dapat menghadirkan Tribun Putih Abu-Abu Futsal Solo Series 2026 yang pada kali ini berlangsung di GOR Universitas Tunas Pembangunan. Sebelumnya TPAF ini berlangsung di Kota Gresik, Jawa Timur, dan setelah Solo kita akan menyelenggarakannya di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di Tribun Putih Abu-Abu Futsal Solo Series 2026 ini sebanyak 30 sekolah ya, terdiri dari 24 tim putra dan 26 tim putri akan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Kompetisi ini bukan sekedar menjadi ajang pertandingan futsal antar sekolah. Tribun Putih Abu-Abu Futsal juga menjadi wadah pencarian talenta-talenta terbaik yang memiliki kesempatan untuk mengikuti training camp di Spanyol. 30 tim sekolah, tim putra dan putri, datang dengan satu tujuan, menjadi yang terbaik. Tetapi kami ingin menyampaikan satu pesan penting. Menang itu hebat, tapi menang dengan sportif jauh lebih hebat. Boleh adu keterampilan di lapangan, boleh berjuang habis-habisan, boleh kecewa ketika kalah. Tetapi setelah peluit panjang berbunyi, kita tetap saudara. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada pertikaian. Kita berharap dari lapangan ini lahir pemain-pemain hebat yang suatu hari bisa membawa nama Solo, bahkan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh sekolah, sponsor, dan pendukung Tribun Putih Abu-Abu Futsal Solo Series 2026. Akhirnya atas nama Tribun Solo dan Tribun Network, kami mengucapkan selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, dan nikmati setiap momennya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Tribun Putih Abu-Abu Futsal Solo Series 2026 secara resmi kami nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih General Manager Tribun Solo Bapak Vovo Susiatyo. Untuk selanjutnya adalah pembukaan Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 Solo Series secara simbolis oleh Wali Kota Solo Bapak Respati Ardi dengan menendang bola Bapak. Silakan masuk ke arena lapangan untuk menendang bola dan didampingi oleh Bapak Vovo, Bapak AFK dari Surakarta dan Bapak AFK dari Kabupaten Karanganyar. Silakan tim untuk mengarahkan di mana harus menendang. Oke, dan sudah masuk pula beberapa dua tim ya dari Kebak Kramat SMA Kebak Kramat dan SMK Negeri 3 Surakarta untuk pertandingan selanjutnya. Saya hitung dari 3, 2, 1 ya, sudah siap? Oke, siap. Mas Wali saya hitung ya. Kita hitung bersama-sama dari 3, 2, 1 yuk. 3, 2, 1. Iya. Itulah tendangan dari
Mas Wali merupakan tanda dimulainya Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. Terima kasih Bapak Respati Ardi untuk tendangannya, seperti tendangannya Batistuta ini ya. Oke. Dengan dilakukannya simbolis tendangan bola ke gawang tadi, maka berakhir sudah rangkaian opening ceremony Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 Solo Series. Namun untuk sore hari ini saya memiliki bingkisan untuk teman-teman supporter ini ya. Jadi seragam putih abu-abu hanya dipakai 3 tahun ya, tapi kebanggaan dibawa seumur hidup. Sore ini dari Kota Solo, Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 resmi meluncurkan lagu yang berjudul Putih Abu-Abu is the best sebagai jinglenya. Diciptakan khusus untuk seluruh pelajar Indonesia oleh legenda musik Indonesia dan basis BIP alias mantan personil slang Bongki Marcel. Dan lagu ini lahir menjadi suara baru bagi generasi Putih Abu-Abu. Saya Delta pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat menyaksikan pertandingan selanjutnya. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 disponsori oleh Pertamina. Jangan lupa juga untuk download dan gunakan My Pertamina untuk berbagai kemudahan dan benefit menarik dalam setiap transaksi. Buat yang belum punya akun My Pertamina, langsung saja aktivasi akun kamu atau tanya-tanya di booth My Pertamina. Yang kedua, terima kasih untuk Yamaha, Waterboom YK, Gojek, UT Surakarta turut hadir dan mendukung kegiatan ini sebagai education partner. Selanjutnya UTP Surakarta, Citranet, OJK, Hotin Cream, Alfamart, RS Indriati turut hadir dan mendukung kegiatan ini sebagai hospital partner. RSC, Zeva Water dan Alfamidi. Selanjutnya acara ini didukung penuh oleh Zigna Hotel, Space Up Chicken, Lalap Sambal, Lin Chicken Katsu, Ayam Geprek Yogyakarta, Hotel Post In, Hotel Grand Hub, Dapur Ikiwai, Dapur Hananina, Dapur Mama, Ayam Bumbu Bebek Honda, Ahas Kalioso, Hotel Ramada, Bebek Menel, dan Nasi Kulit Nagi. Saya Delta sekali lagi pamit undur diri dan mari kita dengarkan jingle Putih Abu-Abu is the best. Dan nanti kita juga akan menyaksikan penampilan dari Skarden dan Disco Flow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami putih abu-abu, kami generasi pemenang. Kami putih abu-abu, kami generasi juara. Kami datang, kami berdaya, kami tak terkalahkan. Sekolahku is the best, sekolahku is the best. Kita datang, kita gas, kita menang. Sekolahku is the best. Kami generasi juara di masa depan. Kami putih abu-abu, kami is the best forever. Sekolahku is the best, sekolahku is the best. Kita datang, kita gas, kita menang. Sekolahku is the best. Kita bikin suasana sore hari ini semakin seru dan penuh semangat. Yuk kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Scott Dance. Berikan tepuk tangan di sore hari ini. Woo!
Tepuk tangan Skodan. Menyesal gak bilang saya cinta, padahal aku suka tak ragu cinta, padahal aku suka. Ingin kembali ingat kisah kita, saling pandang tak mampu ungkap kata, cuma hati yang bergetar antara kita berdua, tak tahu kita saling suka. Love you kamu itu dulu, love you kamu aman sembuh, love you kamu masa lalu, love you kamu dulu, love you kamu cuma rindu, love you kamu tak menentu, love you kamu jadi sendu, love you kamu dulu. Jangan dekat-dekat denganku karena kamu bukan levelku. Kita beda kasta, beda segalanya. Jangan mimpi saingi aku kalau kamu masih punya malu. Modal dengkul aja, gak ada harganya. Gaya lo, tingkah lo, muka lo, kan seutas. Gaya lo, tingkah lo, muka lo, kan seutas. Aku di teman saya.
gabung tapi aku kok udah 40 tahun ya. Oke, Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 ini disponsori oleh Pertamina. Jangan lupa untuk download dan gunakan My Pertamina untuk berbagai kemudahan dan benefit menarik dalam setiap transaksi. Buat yang belum punya akun My Pertamina, langsung saja aktivasi akun kamu atau tanya-tanya di booth My Pertamina. Yang kedua, terima kasih untuk Yamaha, Waterboom YK, Gojek, UT Surakarta turut hadir dan mendukung kegiatan ini sebagai education partner. Selanjutnya UTP Surakarta, Citranet, OJK, Hot in Cream, Alfamart, RS Indriati turut hadir dan mendukung kegiatan ini sebagai partner hospital. Selanjutnya SRC, Zeva Water dan Alfamidi. Untuk selanjutnya acara ini juga didukung penuh oleh Zigna Hotel, Spice Up Chicken, Lalap Sambal, Lin Chicken Katsu, Ayam Geprek Yogyakarta, Hotel Post In, Hotel Grand Hub, Dapur Ikiwae, Dapur Hananina, Dapur Mama, Ayam Bumbu Bebek, Honda Ahas Kalioso, Hotel Ramada, Bebek Menel, dan Nasi Kulit Nagi. Tribun Putih Abu-Abu Futsal atau TIPAF 2026 untuk tahun ini mengusung tema From Local Heroes to National Stars, Road to Europe Begins Here. TIPAF bukan sekedar kompetisi olahraga, namun merupakan gerakan nasional generasi muda yang menghubungkan pelajar Indonesia dari kompetisi sekolah menuju panggung nasional hingga internasional. Solo menjadi kota kedua dalam rangkaian penyelenggaraan TIPAF 2026 dan setelah rangkaian sebelumnya digelar di kota pertama sebagai bagian dari perjalanan kompetisi menuju berbagai daerah di Indonesia. Dengan membawa semangat dan antusiasme pelajar Solo Raya, penyelenggaraan ini menjadi bagian penting dari perjalanan pencarian talenta muda menuju panggung yang lebih besar. Secara nasional, TIPAF 2026 melibatkan 20 kota, 720 tim, dan lebih dari 10.000 atlet. Dengan perjalanan kompetisi yang berlanjut dari regional battles, provincial dream team, grand final Yogyakarta, hingga kesempatan menuju training camp di Spanyol dan Portugal dengan dukungan FFI dan tentunya PSSI. Oke, sebelum kita ke pertandingan selanjutnya, kita seru-seruan dulu. Kalau tadi sudah ada Scar Dance, sekarang kita sambut. Untuk kali ini kita akan menikmati dan menyaksikan penampilan dari Discoplo Solo. Tepuk tangannya mana untuk Discoplo Solo? Selamat datang geng koplo semua. Sebentar lagi party koplo akan segera dimulai. Siap-siap bergoyang. Please welcome Discoplo. Ayo meluncur. Swing. I speak
mau pulang, enggak mau pulang. Maunya digoyang. Kita kicau maniakan sore hari ini. Oke no. Boleh ikut berdiri kakak-kakakku sebentar saja. Let's go! Kicau, kicau, Kicau mania, kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. kicau, kicau. Gaspol. Mano kesiap nih Pak, poin. Boleh keren dikit dong. Terima kasih. Aku lek musuh, Ya orang seneng rusuh, nek padha kepethuk ojo lali aro-aro. padha caket tangan, rasa iren-irenan seduluan. Ju, gua. Kicau, kicau, Kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. kicau mania, kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Masih semangat Masih ada Bro? semangat ya. Oke. Kerana barumu. Tangannya di atas dong, tepuk tangannya. Hatiku tak sempat temani kamu. Harusnya aku bisikan kata ajaib ke telingamu. Soal Masih amati, masih sangat mati. Gengsi menyelimutiku. Manusia ini kehilanganmu. lagi dong. PPAM 2026 mana suaranya? Yang belakang kita party dulu. Tangan di atas. Yang belakang idem-idem. Ayo dong. Silva. Ibu. Scar dance. Disco Club pengen dengar suara yang sebelah belakang. Sesi potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya cinta di sini. Lebih keras lagi yo. Susunan barisan yang tak sama lagi yo. 1, 2, 3. Ini nyata kau telah pergi. Siho. Ku bertemu ke rumah baru. Hanya papan dan namamu. Mana wajahmu lagi anasmu. Jarak ini terlalu jauh. Kalau rindu aku tak mampu. Sesatiku tak sempat temani kamu. Harusnya aku bisikan kata ajaib ke telingamu. Soal ikhlas ternyata aku Masih amati, masih sangat amati. Manusia ini kehilanganmu.
Futsal 2026. Party dulu dong. Jika lelah dan keluhan, Semua rasa lepaskan kegampanganmu. Jangan paksakan untuk rindu. Kan ku tutup semua ruang di hatiku. bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hatiku terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, kan ku tutup semua ruang di hatiku. Sadarkah kapan terakhir kita bicara? Kapan terakhir kita saling bertatap muka, berkata cinta? Everybody let's go. Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama. Nyanyi bareng-bareng semuanya itu. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan keluka, semua rasa lepaskan genggamanmu. Jangan paksakan untuk rindu, dan ku tutup semua ruang di hatimu. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hatiku terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Terima kasih. Terima kasih buat Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. Terima kasih juga buat semua yang hadir di sini. Terima kasih buat seluruh sekolah yang hadir bertanding pada hari ini. Sampai jumpa di party koplo selanjutnya. Disko belum pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Tepuk tangan untuk Disko Plus Solo. Dan selanjutnya kita akan menyambut pertandingan antara SMK Negeri 3 Surakarta versus SMA Kebak Kramat.
Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 Solo Series di GOR UTP. Pertandingan keempat hari pertama akan mempertemukan SMK 3 Surakarta berhadapan dengan SMA Kebak Keramat. Cukup seru, hiburan dari Diskoplo membuat GOR UTP bergoyang. Dan saat ini kita menyaksikan SMA Kebak Keramat di sebelah kanan dengan jersey warna ungu kombinasi putih, sedangkan SMK 3 Surakarta dengan jersey warna putih kombinasi hitam. Kick off dimulai oleh SMK 3 Surakarta. Bermain di belakang langsung saja ke depan, namun jauh dari sasaran. Angker andalan dari SMK 3 Surakarta melakukan press di atas. SMA Kebak Keramat melewati 1-2 dan diganjal saja oleh pemain kecil mungil nomor punggung 8 Harzaifa. SMA Kebak Keramat mencoba menguasai bola, mendapatkan bola lagi namun kick in. SMA 3 Surakarta intercept yang cukup bagus, shooting goal! Gol, 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 gol. Pertandingan baru berjalan 1 menit dan SMA Kebak Keramat berhasil mencetak skor melalui sisi kanan. Pemain nomor punggung 23 Firdaus Alif Baryanto cukup membuat shock terapi untuk SMK 3 Surakarta. Dan apa yang terjadi, masih SMK Kebak Keramat. Bola kick in dan selamat datang kembali andalan saya Delta. Oke, kita kembali di pertandingan keempat ya untuk hari ini. Benar sekali. SMK 3 Surakarta dengan SMA Kebak Keramat. Terjadi gol kejutan tadi. Padahal 1 menit berjalan. Padahal belum terlalu lama ini berjalan ini. Nah, cukup untuk membuat mental down dari SMK 3 Surakarta. Benar sekali. Kembali ke dalam lapangan, namun apa yang terjadi? Ternyata ada pemain yang tersungkur. Pemain dari SMK 3 Surakarta. Apakah terjadi pelanggaran menunjuk-nunjuk kakinya itu, kaki kanannya ya? Nomor punggung 10 tadi Ridho terlihat. Ya, Ridho Sultan Wahyudi. Oh, Mbak Solo terlihat di sana. Tadi gimana tadi? Kayaknya hiburannya seru banget. Wah, tadi. hiburannya seru ya. Tadi kita lihat ada Scar Dance, juga ada Diskoplo, goyang bareng. Kamu tidak keluar tadi ya? Saya keluar berjoget di pojokan. Oh, berjoget juga ya. Apalagi mbak-mbaknya vokalis tadi saya. Aduh, energik banget ini ya. Cocok lala. banget untuk pengisi futsal Tribun Putih Abu-Abu untuk hari ini. juga. Wah, sepertinya Ridho harus ditanduk keluar. Benar sekali. Dan saya tadi tidak melihat kejadian seperti apa. Kemudian di Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 ini, saya tadi sempat mendengar nih Mbak Delta bahwasanya Gimana tuh? ada Goes to Europe. Ya, ya, jadi bener nggak itu? Jadi setelah ini mengikuti dari regional, terus naik ke provinsi dan nanti dibattlekan lagi untuk bisa dibawa ke training camp yang ada di Spanyol dan Portugal. Nah, lihat aja ini. Kita Saya merinding. merinding banget ini, apalagi aku ketemu para pemain Real Madrid mungkin ya. Oke. Main futsal, Mbak. Oh ya. Futsal Real Madrid ada futsalnya juga. Ya, Oke, kembali ke lapangan pertandingan. Baik. Kiper dari Kebak Keramat nomor punggung 13 Rama, tenang sekali.
Waduh, supporternya. Terjadi Wah. shooting dari nomor punggung 11 Ardiansah Robi. Supporternya melakukan tekanan ini dengan pemain lawan. Itu soalnya tadi energinya udah diisi sama Disco Flow tadi. Iya, para supporternya ini ya. Berjoget-joget sepertinya tadi itu. 0-1, pertandingan berjalan 3 menit. Cukup mengejutkan. Masih SMK Kebak Ramat menguasai bola, melakukan sliding. Wow. Dan sedikit nakal sepertinya nomor punggung 11 Ardiansah. Ardiansyah. Wasit meniup peluit foul. Oi, SMK belum Kebak bisa. Ramat. Rama ke depan, namun salah umpan di sana. Rama dikuasai oleh Ardiansah. Mantap sekali. Lagi. Mantap sekali halau dari kiper Kebak Keramat ini. Iya kah? Masih Ardiansah. Oh, kembali ke SMK Kebak Keramat. Umpan ke sisi kanan, cukup energik. Rasa, oh, harusnya mendapatkan kartu ini. Iya, ternyata wasit juga mengeluarkan Ardiansah kartu kuning melakukan 3 kali sliding. untuk Ardiansyah. Yes, melakukan 3 kali sliding tadi. Wah, supporter semangat. Woi, woi. Ini selain battle dari tim juga ada battle dari supporter ini. Tadi sorak-soraknya ngeri ya. Jadi nggak cuma di dalam lapangan doang yang rame, di luar lapangan Di juga. tribunnya juga ramai ini ya. Kita Apalagi- juga ramai di sini. Iya, apalagi tribun ya. Wah, tribun Solo. Tribun Solo. Wow. Oke. Free kick untuk ke SMA Kebak Keramat dilakukan oleh nomor punggung 8 Muhammad Haris. Apakah bisa menciptakan peluang? Iya. Oh, ternyata masih diumpan. bentur pertahanan dari SMK Tiga Surakarta. Ternyata memilih untuk diumpan ke temannya ini. Woi, 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 woi. Cukup seru sekali. Cukup seru ini. Ini kalau Delta yang main di bawah itu gimana? Terganggu gak sama seperti itu? Kira-kira? Ya tentunya kan, jadi komunikasi pelatih pemain akan sangat terganggu ini. Iya, langsung bisa mendominasi tapi bisa direbut lagi oleh SMA Kebak Keramat. Ya, oke, Shooting lagi. shoot. Oh, ternyata cekatan sekali Faiz cepatan dari Zakaria, Faiz Zakaria. kiper dari SMK 3 Surakarta. Melakukan provokasi. Rama Pesta, kiper dari Kebak Ramat. Masih Kebak Ramat menguasai bola ke tengah. Kepada siapa di sana? Nomor punggung 21 Rasa membawa bola ke kanan. Oh, dribble yang sangat berbahaya. Gol! Kick. Gol kick, bukan gol. Sudah dilengkapi kan? Dak dikduk nih, penonton udah dak dik. Aduh. Kick. SMK 3 Surakarta tadi mempunyai peluang bagus dari sang kapten. Tapi hanya gol kick. Banyak gol kick. Itu Kita kalau lihat jadi- ini dia, kita lihat reply-nya. Oh, sebentar sekali. Itu tadi supporternya SMK Kebak Ramat Kebak udah Ramat seneng sudah gitu. siap ini ya. Iya. Wah, ini dia nih para supporternya membawa banner. Kebak Ramat menguasai bola di belakang, menari-nari di samping, mencoba melewati dua orang. Waduh, bagus sekali. Namun Bisa dihala oleh anchor dari Anchor SMK bertubuh kekar. Negeri 3 Surakarta. lagi SMA Kebak Ramat tenang sekali. Umpan membelah lautan. Mencoba melewati 1-2 pemain. Lagi-lagi anchor kekar nomor punggung 21 Saka. Yep. Kalau ingat nama Saka saya jadi ingat Avatar nih. Aku ingatnya malah pemain Arsenal ini, Bukayo Saka. Kalau ngomong pemain bola mah aduh jagonya pasti Delta. Kembali ke lapangan pertandingan. Oke, wow. Hampir saja. Hampir saja bolanya tapi masih bisa dihalau
oleh Rama Vista Radipa. SMK Kebak Ramat, SMA Kebak Ramat menguasai bola. SMA 3. Yo. Oh, sliding yang cukup bagus dari pemain dari SMA Kebak Kebak Ramat. Ramat. Slidingnya clean ya. Nomor punggung 7 Raffi Rahmat. Raffi Rahmat. Kirain Raffi Ahmad. Raffi ini lebih kena rahmatnya ini. Oh, Benar. yap. Rahmat Tuhan paling Aduh. seksi. Oke, kembali lagi ke lapangan. SMK Kebak Ramat meliuk-liuk melakukan umpan 1-2. Kerjasama tim yang cukup solid. Bagus sekali. 1 lawan 1 di sisi kanan. Shooting Ush. dan Masih belum bisa terakurasi. Muhammad Alif mencoba menambah keunggulan. Ya, tensi permainan semakin semangat dari bagian SMA Kebak Ramat untuk sore ini. Benar sekali. Oh, dikeluarkan Sang kapten oleh sang kapten dari SMK 3 Surakarta. Ternyata Yusufa. cukup jangkung ya ini ya. Iya. Si Yusufa Abdel. mempersulit pemain-pemain dari Kebak Ramat untuk melewatinya karena diunggulkan oleh kaki yang sangat panjang. Panjang sekali. Sliding lagi, Yap. shooting. Si kartu kuning. Ardiansyah Robisya Putra. Skor sementara menjadi 1-1. Melakukan sujud syukur. Habis kartu kuning mencetak gol. Jadi Iya, impas. Namanya penebusan dosa. Yes. itu coachnya nggak jadi marahin itu. Marah soalnya bisa menyeimbangkan keadaan di Iya. siang ini. Oke, Balik ke lapangan. lagi tambah semangat, supporter juga tambah panas. Cukup seru tadi saya lihat Ardiansyah Robi ini. Mulus sekali ya golnya ya. Walaupun posturnya nggak begitu besar. Tapi meliuk-liuknya, wow. Faiz Zakaria lagi-lagi menggagalkan syuting dari pemain-pemain dari SMK Kebak Ramat. Corner langsung ke depan. Oh, salah umpan. Masih terjadi duel. Kiper terlalu jauh. Berani sepertinya. Kiper terlalu Rama. berani tapi bisa tetap menjaga gawangnya. Counter attack. SMK Kebak Ramat 2 lawan 1. Oke. Apa yang Siap. terjadi? Oh. Cantik sekali. Liga langsung. Shooting gawang. Masih berdiri tegak. Masih melambung ke Mister Gawang di atas. Lionel Rafa Milano. Wah, ini bapaknya Milan ya ini. Bawahnya ini Rossoneri, ini Milanisi sekali nih. Sepertinya. SMK Kebak Ramat. Yo. Lagi Milano. Kita panggil Milano aja sepertinya ya. Milano memenuhi gawang padahal bukan kiper. Oke. SMK 3. Masih SMK 3. Masih SMK 3. Surakarta. Direbut oleh SMA Kebak Ramat. Sliding lagi. Si Ardiansyah cukup senang melakukan sliding sepertinya. 3 lawan 1. Asalkan jangan sampai kena kartu kuning kedua ya. Nah, Tuh bahaya. kalau itu. kata kartu kuning kedua, mandi lebih duluan sepertinya. Keramas lebih duluan nanti ya. Yo, kita kembali, ternyata masih pressingnya masih sangat tinggi dari SMA Kebak Ramat. Wow, apakah foul? Nakal sekali Ardiansyah Robisya Putra. Hati-hati, wasit akan mengeluarkan peringatan apalagi ini untuk Ardiansyah. Posturnya kecil tapi jiwa tarungnya gede ini. Bawaannya berantem. Ini kalau di sepak bola tuh kayak PP ya, pemainnya Real Madrid itu beraninya gasak sana sini. Kurang keritingnya doang. Kurang keritingnya doang. Udah sama, kurang tingginya aja, pelontasnya sudah sama ini. Oke, time out. SMA Kebak Ramat. Gimana ini, seru sekali, sudah 1-1 ya. Wow. Sepertinya pelatih mengetahui kelemahan dari SMK 3 Surakarta. Iya, ini harus diwanti-wanti ini untuk Ardiansyah ya, karena takutnya nanti melakukan kejadian yang tidak diinginkan oleh tim. Alias kartu merah ya. Nomor punggung 11. Udah 11 kali sliding ya. Iya. Dihitung sendiri ya. Terlihat tribun dipenuhi oleh Para supporter. Wax. Wax bener ya. Wife and girlfriends ya. Belum lah, masih sekolah. Girlfriend aja berarti ya.
Oke, terlihat SMK Kebak Kramat coach melakukan instruksi kepada pemain-pemainnya. Nah, yap. Yang tadi saya Sama lihat juga. peluang di SMK Kebak Kramat. Oh, ternyata Sering digagalkan oleh sang Milano. nomor punggung 30 dari Kebak Kramat ini. Oh, ternyata free kick ini di gol. Free kick dari Kebak Kramat karena sliding si Ardian. Iya, Si kartu kuning dan si ngegolin. Dari sudut kanan. SMA Kebak Kramat akan mengeksekusi tendangan bebas. Apakah berbuah gol di sana? Sudah berdiri nomor punggung 23 di tengah Firdaus Alif Parianto, sang pencetak gol. Langsung ke tengah dan masih dapat diblokir. Melakukan serangan balik, sliding yang cukup bersih dari pemain SMK Kebak Kramat. Wow, umpan yang kurang maju oleh Firdaus Alif Parianto ya. Tadi kurang maju, seandainya dia lebih maju satu langkah akan terjadi gol yang sangat clean. Oh benar, gol kedua ini brace. Masih SMK Kebak Kramat. SMK Kebak Kramat dari sisi kiri. Si pencetak gol shooting. Sangat oportunis seperti Firdaus sekali. Iya, iya. Dari kiper Kebak Kramat, Rama Vistara Dipa. Kiri. 2 lawan 1. Bisa, masih bisa terhalau oleh Faiz Zakaria. Iya, hampir terpeleset ya. Kembali langsung ke depan, kiper ke kiper. Di bawah Mister. SMA Kebak Kramat langsung ke depan. Kembali. Firdaus belum berhasil. Masih bisa digagalkan oleh Leoneil. Muhammad Haris menari-nari. Muhammad Haris umpan kepada Firdaus. Cukup brilian Faiz Zakaria. Yap. Membaca. Semangat masih menyala-nyala terdengar dari para supporter ini meskipun hasil masih sementara 1-1. Kick off. Time out. Oke, time out untuk SMK 3 Surakarta. Cukup seru di dalam lapangan dan di luar lapangan saya lihat. Ya, karena semakin sore semakin hangat, semakin sumuk ini, nggak cuma hangat dan semakin panas, berkeringat, dan kebetulan tensi pertandingan sangat tinggi untuk sore hari ini. Dan dua tim ini menurut saya seimbang. Ya, seimbang. Siapa nanti kira-kira yang akan menambah gol? Kalau saya lihat hoki ada di Ardiansyah, alias si yellow card dan si sliding. Oke, kira hoki ada di Caraka, Berarti SMK 3 Surakarta diprediksi untuk bisa menambah keunggulan ya nanti setelah ini ya. Kemungkinan. Cuma kalau dari serangan SMK Kebak Kramat menguasai pertandingan, jalannya pertandingan. Dan tadi juga beberapa pemain dari SMA Kebak Kramat melakukan pressing sampai juga membuat kewalahan dari SMK 3 Surakarta. Namun goalkeeper dari SMK 3 Surakarta Faiz Zakaria tampil sangat epik ya, karena bertubi-tubi dihujani tembakan. Melakukan save yang mustahil tadi. Save mustahil, tapi masih bisa tetap menjaga gawangnya tidak tertambah gol dari lawan. Kita bilang save mustahil aja. Kalau save Juna kita nanti malah makan. Nanti kita dimarahin nanti. Lagi kembali ke lapangan. Jauh di atas Mister Gawang. Oke, bola masih di area SMA Kebak Kramat. Oke, ada Evan Rizal di sana untuk melakukan pressing. Cukup bagus sekali. Gol. SMK 3 Surakarta
melalui nomor punggung 8 Harzifa Alfa Nasrullah. Tadi golnya sangat simple ya. Simpel, tidak pakai tenaga karena tadi sebelumnya asisnya itu pakai sliding. Iya, asisnya pakai jurusnya si Ardiansa tadi. Pakai sliding, bola tidak terlalu deras, jadi si Harfiza ini bisa langsung memanfaatkan peluang. Benar sekali. Posisinya juga, posisinya juga tepat. Nah. 1 lawan 1 sama kiper. Yap. Dan tidak seperti pertandingan sebelumnya. Guru, tolong guru. Ini sudah sangat jago ini, cukup jago ini. Menilai pertandingan Faiz Zakaria, kiper dari SMK 3 Surakarta langsung ke depan. Kick in untuk SMK Kebak Keramat. Muhammad Haris mencari rekannya di sana ke kiri. Muhammad Haris kepada Raffi Rahmat. Raffi Rahmat melakukan nutmeg namun gagal. Defense yang cukup bagus dari seorang kapten. Tendangannya sangat keras. Yusufa Abel. Masih SMK Kebak Keramat menguasai bola namun selalu gagal ketika di depan. SMK Kebak Keramat gocek-gocek, shooting yang tidak akurat. Faiz Zakaria ke depan. Lagi-lagi sang pencetak gol belum berhasil melewati Rasya. Bertubuh kekar. Rasya. Ragi bisa terebut dan dikeluarkan bolanya. Muhammad Haris bertubuh mungil namun mempunyai defense yang cukup bagus dan sudah mencetak 1 gol, pemain dari SMK 3 Surakarta. Jadi kalau di permainan futsal itu postur nggak begitu penting ya? Postur tidak begitu penting, iya. Harusnya. Karena peluang untuk ada heading pun juga kecil ya kalau di Kecil. futsal ini. Cuman spirit dari SMK 3 Surakarta tuh bagus loh. Iya, tendangannya kenceng-kenceng ini. Masih. Anak-anak SMK 3 Surakarta menguasai bola. Yap, kick in. Kick in. Coba melewati namun gagal. Gagal passing tadi. Ya. Yap, ada kosong di sana. Untung masih ada Milano. Lagi-lagi. Guru. Bukan guru, Milano. Guru Milano. Ini guru ini. Hebat ini, guru. savingnya hebat ini ya. Sliding lagi kita lihat. Sang Rasa ingin melewati 2 orang pemain namun tidak berhasil. Digagalkan pemain nomor punggung 8 Muhammad Haris. Dan sepertinya foul kelima. Masih SMK Kebak Keramat ke depan kepada Rasya. Rasya masih dapat ditahan oleh Milano. Meliu-liu seorang Muhammad Haris tadi. Sang pencetak gol Rasya. Lagi-lagi Milano. Ya. Bisa dihalau meskipun bertubuh gempal ini, tapi itu bisa kuat sekali untuk bisa menghalau. Membuat Iya. Terjadi foul. Pemain-pemain dari ternyata second penalty Delta. Wow, second penalty berarti tadi sudah ada berapa foul itu ya? Foul ke-6. Ke-6 ini. Benar sekali. Nah, kita siapakah eksekutor? Ini adalah ujian bagi sang kiper mendapatkan penalti. Kita lihat Faiz Zakaria fokus. Sang eksekutor siapa ini? Eksekutor Rasya Muhammad, namun belum berhasil. Rasya gagal menembakkan. Langsung ke atas. Hampir ada sentuhan sedikit yang berubah arah. Iya. Membuat Rama tadi kaget. Rasya gagal menambah keunggulan bagi SMA Kebak Keramat. Masuk nih, nomor punggung 11 nih. Woi deh, ini si Ardiansyah. Woi. Belum berhasil Laksono Guntur Susilo. Ada yang kesakitan tadi. Nomor punggung 21 dari Saka. SMK Surakarta. Ya, Saka terlihat kesakitan kaki kanannya ya. Iya. Wah, ini harus ada tulang kering penanganan medis sepertinya ya. itu. Tulang kering atau dengkul. Paha belakang. Ketarik ya sepertinya.
Saka bukan pemain Arsenal. Bukayo Saka atau Saka Waka Waka Saka temennya Eng. Oh iya, Saka temennya Eng. Ini kayaknya kalau yang nanganin cewek langsung sembuh. Langsung sembuh harusnya. Oke, ternyata medis perlu dibawa, ditanduk keluar lapangan oleh medis si Saka Mukti Pradipta dari SMK 3 Surakarta. Merintih sepertinya Saka. Semoga tidak ada cedera yang kontribusi serius ya. Semoga. Ya. Kita berharapnya lancar-lancar aja. Iya, semoga tidak setelah ada ini bisa. Ada yang menang, ada yang kalah. Ya itu ada yang tentu. seri. Oke, dilanjut permainannya. Yang selalu menang itu wasit deh. Dia jago raja lapangan dia. Benar. SMA Gebak Ramat kembali lagi menguasai bola. Cukup tenang. Pelatih dari SMK 3 Surakarta. SMK Gebak Ramat. Iya. Faiz Zakaria Aksi dari Faiz Zakaria membuat supporter cewek terjerit ya baru saja ya. Benar sekali. Hampir saja. Balik-balik ke sekolah jadi artis dia. SMA Oke, silakan. Muhammad Haris tadi, keluar bolanya. Corner kah? Keluar, benar. Oh bukan. Bola goalkeeper. Oh bukan, goal kick aja. Balik lagi ke Faiz. Langsung ke depan Faiz. Umpan ke rekannya. Kepada siapakah dia? Ardiansah mencoba terjadi duel di sana. Menyusur sebelah kanan. Tersliding dan tepat dengan pertandingan babak pertama. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. Dan Delta. Yap. Tribun Putih Abu-Abu Futsal Seri Solo ini kita bekerja sama dengan beberapa banyak sponsor sepertinya. Ada Pertamina, ada Yamaha, Waterboom YK, Gojek, Surakarta, UTP Surakarta, Citranet, OJK, Hot in Cream, Alfamart, RS Indriati, SRC, Zeva Water, Alfamidi. Iya, tadi sepertinya ada sedikit ketegangan ya di tribun pemain, tapi sudah bisa terkondisikan. Melakukan briefing lagi. Dan juga sponsor by Zigna Hotel, Space Up Chicken, Lalap Sambal, Lin Chicken Katsu, Ayam Geprek Yogyakarta, Hotel Post Inn, Hotel Grand Hub, Dapur Ikiwai, Dapur Hanania, Dapur Mama, Ayam Bubu Bebek, Honda Ahas Kalioso, Hotel Ramada, Bebek Menel, Nasi Kulit Nagi. Dan jangan kemana-mana, lanjut ke babak kedua di Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. Disuruh steril sama panitia, kalau dari Pak Kamat disuruh mundur sama gurunya sampean. Ngapunten ya. Disuruh steril dulu dari parkir, Pak mundur semua. Ngapunten, monggo. Nanti gurunya mau monggo, ngapunten.
Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo. Spirit generasi juara. Kita kembali lagi di pertandingan di babak kedua antara SMK 3 Surakarta versus SMA Gebak Kramat. Digo. Bersama saya Digo tentunya dan saya Delta Gonzales. Saya dan kamu jadinya kita. Dede. Oh, jadinya kita bener ya. Double D. Kembali ke lapangan pertandingan Delta. Masih SMA Gebak Kramat langsung menuju ke depan, namun Milano berhasil menggagalkan serangan. Muhammad Haris langsung ke depan, Muhammad Haris shooting. Wow. Lagi-lagi Milano menjadi benteng pertahanan. Faiz keluar dari sarangnya. Sisi kiri nomor 8 Harveza. Oh, cepat sekali tensi pertandingan baru dimulai. Karena yang satu ketinggalan, yang satu menang. Yang satu menang, benar. Jadi di sini tidak mau sedikit pun kehilangan peluang ya. Benar sekali. Masih SMA Gebak Kramat. Ya, SMA Terus lari-lari. Waduh. Mintanya yang pasti-pasti. Ya, kita lihat ini. Oh. Lagi. Oh, lagi kikin lagi ini. Kikin SMA Gebak Kramat. Ya, awas untuk menciptakan peluang. Oke. Blok yang cukup brilian. Masih SMA Gebak Kramat menguasai bola. Diambil saja oleh kapten dari SMK 3 Surakarta. SMK Gebak Kramat. Bola masih melebar Jauh. Wahib Rosyad tidak siap menerima umpan tadi, nomor punggung 27. Masih SMA Gebak Kramat menguasai bola dari sisi kiri, mencoba melewati 1-2 pemain umpan, namun digagalkan oleh pemain nomor 11 langsung ke gawang. Ditembak sendiri tanpa diumpan tadi, ada pemain temannya padahal di depan gawang. Benar sekali. Ya. Laksono tadi sudah menunggu. Oh. Beruntung sekali gagal. Ya, sepertinya sangat kecewa banget ini si Wahib ini tidak bisa menjebol. Memanfaatkan peluang dengan baik. Masih SMA Gebak Kramat. Shooting ke gawang. Cukup cerdik Ardiansa mengambil bola dari pemain-pemain yang SMA Gebak Kramat. Oh, lagi-lagi Faiz Zakaria bisa menghalau tembakan. Menghalau tendangan. Milano lagi. Cukup besar, cukup menutupi jalur passing dari SMA Gebak Kramat. Masih melakukan corner. Ardiansah lagi, si Tengil yang mencetak brace. Corner kick, langsung sekali tendangan spekulasi yang dilakukan oleh Rasya ya tadi. Benar tapi sekali. Tidak bisa mencetak keunggulan. Masih SMA Gebak Kramat, Rasya miskomunikasi terhadap Wahid tadi. Wahid tidak bisa menerima bola dengan baik. Kapten dari SMK 3 Surakarta, Yusufah, langsung ke depan dan membuang-buang sia-sia peluang. Masih SMA Gebak Kramat, 3 lawan 2. Oke. SMA Gebak Kramat. Faiz Zakaria lagi-lagi menggagalkan. Nah, ini dia. Oke, langsung saja dihalau dan bola dibuang, tapi itu menyelamatkan timnya ya. Benar sekali. Keputusan yang cukup tepat menurut saya, walaupun kesannya kasar. Lagi. Semenjak pertandingan babak kedua ini, SMA Gebak Kramat selalu menguasai jalannya pertandingan. Kalau saya lihat Delta. Iya. Lebih berani menguasai bola, ya, tidak hanya
Tidak hanya shoot seperti itu. Ya, karena mereka baru saja menyeimbangkan skor, jadi harus bernafsu untuk bisa mengungguli dari SMK 3 Surakarta. Kembali ke sisi kiri. Oh, umpan yang kurang tepat tadi, kontrol yang kurang tepat, membuat dirinya bingung sendiri. SMK 3 Surakarta ke depan dan harus berganti karena lebih dari 4 detik. SMA Gebak Kramat menguasai bola, kick in ke belakang kepada sang kiper dari SMA Gebak Kramat, langsung ke depan. Kita lihat Corner kick dilakukan oleh dipotong saja Ya. dari anak-anak SMK 3 Surakarta. SMK 3 Surakarta baru saja mendominasi namun gagal dan melakukan kick in sekarang. Namun segera bisa dihalau oleh pemain dari SMA Gebak Kramat. Oke. Lagi-lagi Milano menggagalkan tadi serangan dari SMA Gebak Kramat. Langsung di sana Milano lagi. Angkor bertubuh kekar. Membuat pemain-pemain dari SMK 3 Surakarta sulit membongkar pertahanan. Faiz cukup sekatan. Apa yang terjadi? Ada yang terjatuh. Terjadi fall. Saka Mukti Pradipta sepertinya merasa kesakitan kembali. Seperti tadi, sama seperti dengan yang tadi dipegang ya. Terjadi sakit. Tadi ada momen unik tadi. Nah, gimana itu? Yang nabrak Saka kalau nggak salah. Salamannya malah sama wasit, minta maaf. Maaf sih. Kayaknya nyogok biar nggak dikartu. Supaya tidak dikasih kartu atau ganjaran ini ya. Sepertinya memang si Saka ini harus diganti ini. Kaki kaca bahasanya ya. Kaki kaca bahasanya kalau di sepak bola ini. Kaki kaca seperti Robben, seperti Kakak atau Redondo saat di Milan. Ampun. Aduh. Ampun kalau itu, ampun. Oke, bagaimana nanti kelanjutan pertandingan setelah skor imbang 2-2? Sepertinya tendangan bebas untuk SMK 3 Surakarta Delta. Yap. Berdiri kekar tegak, dua tembok Kita di depan. lihat. Shooting Oke. langsung, Masih namun bisa Rama terhalau. Vesta berhasil menggagalkan shoot. Shoot lagi masih bisa ditangkap oleh Rama Vista Radipa, kiper dari Gebak Kramat. SMK 3 menguasai bola. Intercept yang cukup gemilang. Ardiansyah melakukan body dari Ardiansyah cukup keras. Si tengil yang tidak takut untuk berjuang demi nama SMK 3 Surakarta. Penguasaan oleh anak-anak SMA Gebak Kramat. Lagi-lagi Ardiansyah. Dari sana langsung bisa merangsek ke sisi seberang lapangan, ini luar biasa untuk Ardiansyah Robi Syahputra. Oke, waduh. Save dari Faiz menghasilkan corner untuk SMA Gebak Kramat. SMA Gebak Kramat langsung ke depan, digagalkan oleh Ardiansyah. Mentalnya jadi ini kayaknya. Jadi dari kedua tim ini mentalnya jadi. Ardiansyah juga mentalnya sudah sangat terbentuk ini. Langsung ke depan, mencoba melewati namun tidak berhasil. SMA Gebak Kramat melakukan sliding lagi. Untung tidak Ardiansyah. Apakah Ardiansyah? Apakah Ardiansyah? Dan bukan. Akhirnya Ardiansyah mendapatkan kartu kuning kedua, benar yang sekali. membuahkan kartu merah bagi SMK 3 Surakarta. Ini yang kita takutkan dari tadi kan, Digo? Benar sekali, kalau ini pasti pelatihnya marah ini. Dan terpaksa Delta dengan di kartu merahnya Ardiansyah. SMK 3 Surakarta harus bermain 3 orang selama 2 menit. Apakah bisa membalikan keadaan atau justru bisa kebobolan ini? Ini sangat
sangat riskan ini. Benar sekali. Apalagi tadi SMA Kebak Keramat terlihat pressingnya sangat luar biasa. Benar setelah sekali. bisa seimbang golnya. SMA Kebak Keramat apakah bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain? Oh, lagi-lagi Faiz Zakaria membawa Dewi Fortuna. Oh, Faiz lagi belum berhasil. Masih Faiz. Wah. Pontang-panting Faiz menyelamatkan gawangnya. Langsung ke depan. Mengulur-ngulur waktu. SMA Kebak Keramat menguasai jalannya pertandingan dengan keunggulan jumlah pemain. Masih SMA Kebak Keramat nomor punggung 8 berputar-putar ke belakang, terupas ke depan dan kurang cerdik sepertinya ini, kurang sabar SMA Kebak Keramat dengan keunggulan jumlah pemain, Delta. Pastinya tentunya dengan waktu yang cukup semakin menipis harus bisa lebih cepat lagi permainannya. Langsung ke depan Faiz. Anak-anak terjadi ada foul dorong-dorongan tadi dari SMA Kebak Keramat. Kalau saya jadi pelatihnya, woi tenang, kita 2 menit nih, kita unggul jumlah nih. Iya, harusnya bisa fokus untuk bisa menambah keunggulan bagi SMA Kebak Keramat karena sudah beruntung ya. Benar sekali. Diberi keberuntungan menambah lebih dari 1 pemain. Dan tidak berhasil tadi tendangan bebas dari nomor punggung 7 Yusufa. Kembali SMA Kebak Keramat melakukan serangan dari sisi kanan. Rizva terjatuh baru saja di pinggir lapangan sesama nomor 8. Muhammad Haris sang pencetak gol bermain-main di belakang. Nah, langsung ke depan. Dan kita lihat SMK 3 Surakarta sudah normal dengan 4 pemain di dalam lapangan. Ya. Masih SMA Kebak Keramat, namun kebingungan sepertinya. Lempar. Pada akhirnya time out untuk SMA Kebak Keramat. Apa yang kita takutkan dari seorang Ardiansah akhirnya terwujud. Tapi selama pertandingan memang dia menunjukkan agresivitas sebagai seorang pemain, tidak peduli bagaimana nanti ganjaran yang dia dapatkan, tapi memang benar-benar terlihat sangat sangat melejit ya. Benar sekali. Ini bisa dilihat oleh pelatih-pelatih yang lain kalau toh ini sebuah pertandingan di tingkat tinggi. Dan itu bisa jadi senjata, bisa jadi bumerang juga. Ya, nah tinggal dibentuk mentalitas dan emosionalnya saja untuk seorang pelatih membentuk seorang Ardiansyah Robi Syahputra. Oke, setelah pertandingan SMK 3 Surakarta dan SMA Kebak Keramat ini selesai, kita akan menyaksikan kembali untuk pertandingan SMA Batik 1 Surakarta dan SMA Al-Azhar Sukoharjo. Skor sementara 2-2, sama kuat SMK 3 Surakarta dan SMA Kebak Keramat. Apakah kedua tim akan berbagi poin atau salah satu akan menghasilkan kemenangan? Kembali ke lapangan pertandingan, SMA Kebak Keramat menyisir dari sisi flank, namun belum berhasil. Kick in untuk SMK 3 Surakarta. Ya, waktu semakin menipis. Tersisa kurang dari 8 menit. Yap. Tentunya masih bisa ini untuk dua tim menambah keunggulan ini. Masih sangat panjang menurut saya. Ya. SMA Kebak Keramat mencoba melewati lagi-lagi Milano menggagalkan. Milano hebat sekali blockingnya. SMA Kebak Keramat kepada siapa dia? Defense yang cukup bagus dari anak-anak SMK 3 Surakarta. Liuk-liuk, namun belum berhasil. Terlihat supporter bahagia sepertinya menyaksikan Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo. Langsung Faiz ke depan, dihalau saja.
tendangan kontrol yang cukup keras namun kurang terukur untuk bisa mencetak gol SMA Gebak langsung. Kramat. Benar sekali. SMA Gebak Kramat. Digagalkan lagi-lagi oleh Milano. SMA Gebak Kramat melakukan syuting. Faiz melakukan penyelamatan yang cukup gemilang. Lagi-lagi Faiz menangkap bola dengan manja. Langsung ke depan. Terjadi duel di sana. SMA Gebak Kramat melakukan serangan balik. Oh. Apa yang terjadi? Gol! Gol, 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 gol! Yusufa Abel, Kapten dari SMK 3 Surakarta, menambah keunggulan untuk SMK 3 Surakarta dengan skor 3-2. Berdiri bebas tadi. Ya. Berdiri bebas, kita lihat dia berdiri bebas Tanpa di belakang pengawalan. tanpa pengawalan. Wow, one on one dan cuman ditaruh di sisi kiri kiper dan oh. Manis sekali golnya. Cukup cerdik Yusufa sang kapten, pantas jadi kaptennya. Bagus ya, posisinya juga sempurna tadi ya. Benar sekali. Luar biasa, ini jual beli gol, jual beli serangan. Muhammad Haris mencetak gol kedua, nomor punggung 8. Seru sekali pertandingan ini Delta. Skor sementara jadi 3-3, tidak ada 2 menit sudah dibalas golnya. SMA Kramat itu unik. Tadi dikasih lawan jumlah 3 nggak bisa ngegolin. Iya, sekarang sudah normal bisa ngegolin malah ya. Harusnya lawannya 5 kali ya biar bisa. Oke, siapa lagi nih akan bertambah? Belum ini, hampir saja bikin menjerit para wanita supporter. Hampir. Kayaknya nanti Yusufa balik-balik jadi artis juga itu. Lagi. SMK 3 Surakarta. Oke, apakah bisa? Di sana dan bisa dihalau. Masih dihalau oleh Rama. SMA Gebak Kramat ke sisi kiri. Mencoba mencari rekan-rekannya, mencoba melihat satu pemain. SMA Gebak Kramat lagi. Belum berhasil melakukan counter attack. SMK 3 terjatuh di sana dan bagus sekali Rama. Bagus menghalaunya ya. Keluar dari area, melakukan sliding. Dan corner kick untuk SMK 3 Surakarta. Langsung ke depan. Rama langsung lagi. ke depan segera. Counter attack yang cukup cepat. Sendiri. Faiz tidak mau kalah keluar. Dari... Namun untung saja. Faiz terpeleset setelah keluar dari kandangnya. Namun tendangan dari SMK Gebak Kramat tadi masih terlalu jauh ya. Benar sekali, untung saja. Kalau itu jadi gol, Faiz langsung keluar dari grup itu. Blunder sekali nanti. Langsung di kick, nggak usah ikut latihan lagi. Oke, Faiz menguasai bola, langsung ke depan. Siapa lagi? Siapa lagi yang akan menambah gol? Duel yang cukup sengit, sang kapten. Sang kapten Yusufa. Tadi terlihat kesakitan apa yang terjadi di sana. Memegangi perutnya. Sebenarnya tadi ada duel, sama-sama naik ke atas. Bagus sekali nomor punggung 8. Harzeva mencoba melerai agar tidak terjadi kerumunan. Sang pencetak gol penyama kedudukan. Sang pencetak gol ketiga. Ini sudah beberapa kali ada pemain yang ditanduk keluar ya untuk pertandingan ini ya. Benar, terhitung 4 kali sebenarnya. Beberapa kali tadi. Ini putih abu-abu, baru putihnya aja yang kelihatan tadi di tribunnya. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Kita mulai lagi pertandingannya. SMA Gebak Kramat langsung ke pivot, digagalkan oleh Milano lagi-lagi. Salah pengertian antara Muhammad Haris sang pencetak 2 gol tadi. SMA Gebak Kramat mencoba menguasai bola, menyisir dari sisi kiri, mencoba melewati satu pemain. 3 lawan 2. Belum bisa mengungguli. Faiz, lagi-lagi Faiz. Langsung terbangun lagi Faiz.
Saputra. 4-3 untuk SMA Kebak Keramat. Seru sekali, seru sekali, seru sekali. Dan apa yang terjadi? Yusufa, maksud saya Nova Imam dengan tenang menyelesaikan tadi. Cukup cerdik. Apakah SMK 3 Surakarta berhasil mencetak gol? Ya, kita lihat kalau dari permainan nanti bisa jual beli serangan juga, bisa saling balas gol. Benar sekali. SMA tuh kau. Nova lagi. Nova lagi. Nova Imam Saputra memperbesar keunggulan menjadi 3-5. Wow, amazing dari seorang Nova. Tidak puas dengan satu golnya Delta. Dan hanya berjarak sekira tidak ada 3 menit sampai 2 menit selesai nih, langsung bisa mencetak brace. Benar sekali. Sang Ada Nova lagi masih melakukan pressing coba lagi melewati untuk 1-2 Kebak pemain. Raffi Ahmad Shooting lagi namun dihalau oleh Harzaifa. SMK 3 Surakarta. Wow, Milano mencoba membuang bola namun berhasil digagalkan oleh Raffi Rahmat. Milano ke depan, tidak jelas Milano mencoba meminta maaf kepada temannya. Ya, konsentrasi sudah mulai buyar ini sepertinya. Pasti Delta. Wah, sudah karena Nova mencetak gol dengan begitu cepatnya. Ya, selisih 2 gol ini di detik-detik terakhir. SMA Kebak Keramat masih SMA Kebak Keramat ke sisi kiri, beliau mencari temannya. Tenang sekali dengan keunggulan 2 gol. SMA Kebak Keramat ke depan. Di depan tidak apa ada yang terjadi? Tidak ada teman di sana. Nomor punggung 6 Stefan Geraldo harusnya naik ke atas. Masih Stefan. Oh, berhasil dikuasai oleh Raffi Rahmat, namun digagalkan kembali oleh Milano. Raffi Rahmat cepat ke depan dan Besek kick yang gagal baru saja. Benar sekali. Raffi Rahmat ke belakang kepada kiper Rama. Dengan tenang meliuk-liuk mencari celah shooting dan Oke. Stefan Geraldo ya. Yes, save pertama dari Nur Ramadan. Gol. Pemain yang baru masuk. Gol ke-6 dari SMA Kebak Keramat dicetak oleh nomor punggung 6. Stefan Geraldo Cisa Totti. Waduh. Ini titisan dari Francesco Totti dan siapa ini Federico Cisa ini ya? Bisa-bisanya ya. Banyak pemain Eropa di sini ya. Berarti bener nih kalau Tribun ngajak ke Eropa kan? Bener banget, ada Messi, ada Milan, ada Totti. Dan berakhir. Delta pertandingan sudah berakhir. Yap. Dengan babak kedua dengan skor akhir 3-6 untuk keunggulan dari SMA Kebak Keramat. Pertandingan yang sangat seru. Benar sekali. Jual beli serangan, saling balas gol dan tensi yang tinggi. Dan juga syarat emosi tentunya. Dan jangan kemana-mana, Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri solo. Setelah ini akan ada pertandingan antara SMA Batik 1 Surakarta melawan SMA Al Azhar 7 Sukoharjo. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026, spirit generasi juara. Asik.
Wow, gol cepat. Gol cepat dari SMA Batik 1 Surakarta. Pemain nomor punggung Pemain nomor punggung 16 Muhammad Garel Arelia membuat kejutan. Pertandingan belum berjalan 1 menit. Delta komentatornya juga baru nafas ya. Sudah mencetak gol untuk SMA Batik 1 Surakarta. Serunya kita ya kan, serunya kita seperti itu. Delta harus tetap fokus. Lagi SMA Batik Surakarta tenang sekali menguasai bola, mencoba memainkan bola di area pertahanan sendiri. Nomor punggung 6 Raihan kembali mencoba melihat temannya. Raihan ke sang pencetak gol Muhammad Galel sisi kiri, kembali lagi ke belakang, langsung terupas ke pivot, namun berhasil digagalkan oleh nomor punggung 12 dari SMA Al Azhar Nandana. Salah pengertian tadi. SMA 1 Batik 1 Surakarta.
corner kick pertama untuk SMA Batik 1 Surakarta. Kick in. Oh, kick in. Kick Ya. in. Corner kick di pojok tadi. Lagi cukup tenang pemain-pemain dari SMA Batik Surakarta. Karena sudah unggul 1 baru saja. Shooting langsung. Raihan Raka mencoba peruntungan dari sisi kanan, melihat kelengahan kiper. Namun bola masih melambung jauh dari sisi kanan. Kiper Al-Azhar nomor punggung 31 Alvio. Ke depan Alvio namun tidak berhasil. Said Wijaya tadi. Masih SMA Batik 1 Surakarta. Masih menguasai. Alden tenang sekali. Menusuk ke depan namun berhasil digagalkan oleh Fauzan. Masih sama satu Badik. Liuk-liuk syuting dan masih tinggi. Berapa kali pressing dilakukan untuk bisa menekan SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo. Benar sekali, tidak memberikan celah untuk menguasai bola dengan enak sepertinya ini. Ya. SMA Batik 1 Surakarta mencoba membangun serangan, memindahkan bola dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, kembali ke Angkor, langsung terupas namun berhasil dipotong oleh Said Wijaya. Said Wijaya masih terjadi saling berebut di sana, penguasaan lagi. SMA 1 Batik Surakarta keluar dari sarangnya Alvio, sang kiper dari Al-Azhar 7 Sukoharjo. Yap. Lagi dengan tenang memainkan bola anak-anak SMA Batik 1 Surakarta. Mencoba melihat celah, salah antisipasi kontrol. Sang pencetak gol sepertinya. Kembali lagi Al-Azhar melakukan tekanan untuk SMA Batik 1 Surakarta. Beruntung. Salah passing tadi yang dilakukan oleh Alvio. Meskipun Alvio sudah keluar sarang. Benar sekali, namun beruntung. Finishing yang kurang cermat. SMA N1 mencoba melewati di sudut kiri. Salah umpan. Salah antisipasi. Cukup gemilang Alvio. Lagi-lagi Alvio. Poinnya kaget dan fokus ini poinnya ya. Fokus tadi ada 2 anchor di sana, malah saling pandang. Jangan sampai salah paham. Gol. SMA Batik 1 Surakarta melalui nomor punggung 17. Raihan Indana. Skor sementara menjadi 2-0. 2-0, benar sekali Delta. Cermat sekali tadi. Seorang Raihan melihat kelengahan Alvio, melakukan shooting tidak keras-keras, hanya melihat celah dan time out. Ya, time out dilakukan SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo. Dan Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo ini, Delta, kita bekerja sama dengan beberapa sponsor. Ya, yang pertama ada Pertamina. Jangan lupa ya untuk download My Pertamina ya. Kamu punya enggak? Saya My Pertamina ada. Ada ya, saya nggak punya ya. Saya belum download ini. Karena butuh buat apa? Subsidi Pertalite. Jangan lupa untuk aktivasi akun kamu di sana ya. Dan kalau mau tanya-tanya langsung saja ke booth Pertamina. Dan ada juga terima kasih sponsor untuk Yamaha, Waterboom YK, Gojek. Ini Gojek nih yang sering saya. Ya, kalau main futsal saya Gojek. Gocek Oh beda ya, beda. Oh Gojek itu yang motor ya, mobil. Dan tentunya untuk terima kasih untuk RS Indriati turut hadir dan mendukung kegiatan ini sebagai hospital partner. Jadi tadi tim medisnya itu
ada dari RS Indriati. Iya, benar sekali. Sat karena mereka memang sudah andalan tim medis. Dan yang terakhir ada Alfa Midi. Ya, wow, kalau kita belanja di sana ada diskon nggak ya? Minta saja ke marketing ya kalau karena ini. kita sebut terus nih. Oke, kembali ke layar pertandingan Delta. Keseruan babak pertama antara SMA Batik 1 Sukoharjo, Surakarta, maaf, dan SMA Al Azhar 7 Sukoharjo. Bola dikuasai oleh anak-anak SMA Al Azhar 7 Sukoharjo. Kick in di area 3 meter. Apa yang terjadi? Oh, bola ke belakang kepada diturunkan ya. Shooting. Langsung dilakukan shoot oleh kipernya langsung. Alvio ya tadi? Sepertinya ganti. Ganti kah? Sepertinya ganti karena Alvio tadi udah kebobol 2 gol. Dan mungkin mentalnya down. Ya, pelatih langsung merotasi. Kalau enggak Alvio yang bilang, "Coach, udah enggak kuat coach, lambai-lambai coach." Guru. Jangan guru, beda Berhenti lagi. guru. Guru saya udah enggak kuat. Aduh ya Allah, masih ya sama satu Batik Surakarta meliuk-liuk ke tengah dan melakukan super sekali nomor punggung 16 mencetak gol yang kedua. Muhammad Kalel untuk gol keduanya, luar biasa. Dari jarak yang sangat jauh. Hampir setengah lapangan. Wow. Super gila. Muhammad Kalel mencetak 2 gol. Yang pertama gol cepatnya. Ya, yang kedua gol cantiknya. Gol cantiknya. Gol cantiknya. Gol tampannya dong. Tampan. Oh iya benar. Iya. Golnya yang cantik, orangnya yang tampan. Benar. Ya. Kalau di sepak bola Enggak, bisa. jangan. Oh, Gol tampan aja. Yang cantik tampan. Delta aja. Aduh. Saya yang beliuk-liuk di sini. Ngobrolnya gimana tadi ya Allah. Oke, SMA ini. Batik SMA Al unggul Azhar. 3-0 benar. Dan ini SMA Al Azhar menguasai bola. free kick. Langsung ke kiper, shooting dan la. Masih bisa dihalau kiper antar kiper. Benar sekali. Sepertinya kiper nomor punggung 11 tadi, Raka dari Al Azhar menggantikan Alvio. Berharap untuk bisa tidak kebobolan namun tetap kebobolan. Iya. Dan harus berjuang keras sama Al Azhar 7 Sukoharjo mengejar ketertinggalannya 3 gol. Yap, beraksi lagi ini untuk Batik Surakarta. Waktu tersisa 12 menit. SMA kurang cermat. Januar Jaidan mengontrol bola. Fauzan melakukan kick in. SMA Al Azhar 7 masih Fauzan ke belakang. Rafka terlalu gegabah ke depan. Ya, untung saja kipernya masih bisa menghalau ini. Benar sekali, terhitung 2 kali Rafka melakukan syuting dari jarak jauh. Ya. Padahal posisinya sebagai goalkeeper Delta. Ternyata cukup ambisius juga untuk bisa mungkin memberikan umpan atau mencetak gol bagi timnya ya. Benar juga, masih sama satu Batik Surakarta. Sama Batik Surakarta melakukan syuting. Nomor punggung 24 Januar Jaidan, syutingnya benar sangat sekali. keras. Masih sama Al Azhar 7 Sukoharjo. Berhasil digagalkan oleh pertahanan dari SMA 1 Batik Surakarta. Syuting namun masih melambung jauh, terbang tinggi. Nah, di bisa kan? atas Ibnu Hamad. Nah, itu kan namanya Ibnu Hamad itu. Cantik sekali namanya ya. Ganteng, tampan. Ganteng ya, orangnya yang ganteng ya. Oke. SMA Batik menguasai bola lagi, tenang, memindahkan bola ke kanan, melakukan 1-2 yang cukup bagus. Antisipasi yang kurang cermat dari Januar. Lepas bolanya ya, oke. Raka melakukan umpan. Langsung ke depan, jauh namun tetap dikejar. Belum terukur tendangannya tadi ya. Benar sekali. Dan time out kembali SMA Batik 1 Surakarta. Kembali lagi di pertandingan ini menurut Delta. Gimana apakah ini tadi? SMA 1 Batik Surakarta
akan menambah keunggulan. Sepertinya dengan gaya permainan tadi akan menambah keunggulan lebih ini ya. Dan PR untuk SMA Al Azhar 7 Sukoharjo, akurasi finishing tadi juga sempat sebelum ada time out tadi, akurasi dari tendangannya masih sangat kurang. Dan asal nendang gitu. Ya, Jadi seperti dia tertekan, saya umpan. Asal buang aja mungkin gitu ya, tidak lihat teman kalau istilahnya seperti itu. Kalau passing yang nggak lihat teman nggak apa-apa ya. Passing no look namanya ya. Kalau di sepak bola ada ahli passing no look, itu Roberto Firmino dulu pemainnya Liverpool itu ada itu. Dia ahli banget passing no look. Passing tapi dia melengos wajahnya. Tapi itu akurat. Masih kalah sama kakak saya pastinya. Ronaldinho. Aduh itu samba itu ya kalau Ronaldinho. Itu hebatnya kalau Ronaldinho itu gocekannya meliuk-liuk. Dan dibilang penyihir lapangan julukannya kalau Ronaldinho. Saya penyihir juga. Penyihir bisa merubah apa ini? Penyihir mak-mak. Kembali lagi ke lapangan. Kembali lagi daripada ngelantur. Keluar konteks. SMA Batik 1 Surakarta masih menguasai bola, umpan ke depan, langsung ke pivot. Cukup kuat. Cukup kuat Raihan. Padahal tadi baju udah ditarik. Tapi masih bisa balikan badan. SMA Batik Surakarta kontrol yang kurang bagus oleh Januar. Masih Januar mencoba memberikan umpan, namun terjadi duel di sana. Duel yang sangat sempit, lalu bola keluar begitu saja. Benar sekali. Oke. Kembali Al Azhar 7 menguasai bola kepada golkiper. Apakah melakukan syuting lagi? Jelas. Ternyata cuma hanya mengumpan. Benar sekali. Tapi mengumpan di lawan ya. SMA Al Azhar 7 belum ke depan. Ditutup saja oleh Ibnu Hamad. Lari jalur bola. Cukup cerdik sepertinya ini pemain-pemain dari SMA Batik Surakarta. Ya, benar ini. Ketika menguasai bola mereka tidak terburu-buru dan melakukan serangan. Dan fokus untuk bisa mengoper ke temannya sendiri. Benar. Bukan, ya. Kejutan dan masih bisa dihalau oleh Rafka Hejaz. Kejutan, mungkin tadi melihat posisi Rafka terlalu maju. Iya, terlalu maju. Dilakukan long shoot atau lob shoot kalau lob, gitu. Lob shoot. Ya. Loop shoot ya. Bola lagi menuju Rafka, ke penguasaan bola. Belakang gawang Rafka. Langsung. Oke. Lagi Al Azhar 7. Melakukan nutmeg tapi tidak bisa melewati. Fadil dari Azhar Sukoharjo. Aduh. Fokus. Aduh. Bola kembali lagi dipegang oleh Rafka. Kenapa kamu menabrak teman sendiri, Kakak Fadil? Fokus. Masih sama Batik 1 Surakarta dengan tenang mengalirkan bola, mencari celah, melihat temannya. Berhasil diblok. SMA satu Batik Surakarta. Rafka hilang. Rafka hilang dari saraknya, hati-hati. Lagi SMA 7. Al Azhar 7. Fadil, kamu ngapain Fadil? Di dalam lapangan cuma jalan-jalan Fadil. Ayo Fadil. Go Fadil, go Fadil, go. Langsung ke depan Fadil. Apakah yang akan terjadi? Masih berhasil dihalau dari pertahanan SMA Batik 1 Surakarta. Ya, ada 3 pemain di sana yang menghalau bola. Salah pengertian. Lagi kick in untuk Batik 1. Terjadi perebutan di sana. SMA Batik 1 melakukan syuting, namun masih jauh dari gawang. SMA 7 belum berhasil melewati. SMA 7 Al Azhar. SMA Al Azhar 7 nomor punggung 18. Miko mencoba melewati pemain dari SMA Batik 1 Surakarta, namun tidak berhasil. Miko jauh ke depan Miko, namun bola yang tidak stabil datang
arah Argenta. Lanjut. Kita berlanjut. Batik 1 masih mendominasi. Awas. Oh. Gol 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 gol. Nomor punggung 11 dari SMA Batik 1 Surakarta. Arafa mencetak gol keunggulan 4-0 untuk SMA Batik 1 Surakarta. Seorang angkor dari SMA 1 Batik Surakarta melakukan 1-2, tidak perlu keras, hanya mengecoh kiper Rafka tadi Delta. Iya, sudah berganti kiper namun juga masih saja kebobolan ini. Ini imbang ini. Dari tadi Alvio sama Rafka imbang 2-2 skornya. Sama-sama kebobolan 2. Yap, wow. Ya, mulai ini SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo mengintervensi pemain dari Batik 1 Surakarta. Apakah bisa nanti? Dan SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo melakukan kick in langsung ke depan ke Fadil, namun digagalkan lagi-lagi. Rafka berhasil menangkap bola dengan mesranya. Masih SMA 7 Al-Azhar. SMA 7 Al-Azhar mencoba melewati 2 pemain. Sulit sekali pertahanan SMA Batik 1 Sukoharjo ditembus sepertinya. Covering yang cukup bagus. Masih Baik. Fauzan ke belakang. Apakah syuting lagi? Oh. Dan untuk ketiga kalinya. Baik itu Bu Alvio atau Rafka ini doyan banget ya, agak maju keluar dari kandangnya ini. Berarti dia nggak jago kandang. Nggak jago kandang. Nggak jago kandang. Iya. Kalau di sepak bola memang sering ada kiper-kiper yang sering maju dari sarangnya. Lagi. Dari SMA Batik 1 Surakarta cukup tenang, tidak terburu-buru, Ya, mencoba hanya melihat. Passing saja ini. Benar. Oh, salah umpan namun. Salah umpan tapi kontrolnya masih belum sempurna. Dan juga tadi kiper dari SMA Batik 1 Surakarta aware sekali terhadap pertandingan. Ya, fokus. Benar sekali. Aduh. Terlalu lemah SMA Al-Azhar 7. Duel di area pertahanan SMA 1 Batik Surakarta cukup berbahaya, langsung ke depan kepada siapa tidak jelas di sana. Oh, ternyata ada pemain nomor punggung 2. Terjadi kick in SMA Batik Surakarta. Kick in dilakukan oleh Azril dari SMA Batik 1 Surakarta. Kita lihat masih saja melakukan passing untuk Batik 1 Surakarta. Seperti latihan ini malah ya. Benar. Latihan passing gitu. Masih melambung sang pencetak 2 gol Muhammad Khalel. Melakukan spekulasi syuting lagi dari jarak jauh. SMA Al-Azhar 7. SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo. Kembali ke belakang. Oh, dan back pass menghasilkan tendangan bebas. Ya, tidak langsung. Ya, memang seperti itu, memang harus fokus ya, dan harus terpikirkan oh ini tuh nanti hasilnya bakalan seperti apa, seperti yang terjadi baru saja ini ya. Benar sekali. Back pass menghasilkan tidak langsung, tendangan tidak langsung. Mungkin ini udah kebobolan 4. Ya. Atau mungkin Rafka terlalu capek syuting terus dari setengah lapangan. Harusnya memang tetap di gawangnya saja ini untuk Rafka. Kita lihat di sana berdiri Arafa. Salah pengertian. Oke, bisa. Digagalkan oleh pemain-pemain SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo. Dan sepertinya terjadi benturan Delta. Ya, Iflu Hamad tadi ya terbentur dan waduh, tulang keringnya ini yang kena ini. Sepertinya tulang keringnya kena ini.
Lagi-lagi kita lihat petugas dari RS Indriati sangat satset. Sangat satset segera. Poin lagi. Nanti kita kalau minta vitamin ke sana aman berarti. Oh, aman dong ya. Karena kita komentator ya, ngomong aja kan ya. Mudah-mudahan pihak RS Indriati dengerin kita. Menyupport. Indriati Hospital. Bu manajer, angkat saya, Bu manajer. Kasihan ini aduh, sepertinya harus pelan-pelan ya untuk diangkat kaki kanan dari Iflu Hamad Mia. Benar sekali, dan penampilan yang cukup apik tadi dari seorang Iflu Hamad. Iya, berkali-kali melakukan saving untuk menyelamatkan gawangnya sehingga masih tetap 0. Terlihat di pinggir lapangan, kiper cadangan dari SMA Batik 1 Surakarta sudah berdiri. Harusnya sih diganti dulu ini. Iya, karena kiper ya ini. Benar sekali. Kiper sangat vital sekali perannya dalam sebuah pertandingan. Harus dengan terpaksa ditanduk keluar Iflu Muhammad. Ya, sudah terisi oleh kiper yang baru untuk SMA Batik 1 Surakarta. Masih SMA 1 Batik Surakarta. SMA Batik namun salah umpan. Dipotong saja oleh pemain-pemain dari SMA Al Azhar 7 Sukoharjo. Namun apa yang terjadi? Handsball sepertinya. Menyisir dari sisi kiri, digagalkan saja oleh pertahanan dari SMA Al Azhar 7 Sukoharjo. Ya, passing lagi dilakukan oleh SMA Batik 1 Surakarta dan salah passing tadi. Ya, umpan yang cukup bahaya. Namun pertahanan mereka sigap dari SMA Al Azhar 7 Sukoharjo melewati satu pemain. Namun hanya ditutup saja jalur lari dari Kyle. Masih pemain-pemain dari SMA 1 Batik menggagal serangan dari SMA Al Azhar 7 Sukoharjo. Dan ya, ini Rafka keluar sedikit ini dari areanya. Ini peluang lagi untuk SMA 1 Batik. Double save dari seorang Rafka. Dan berakhir sudah babak pertama antara SMA Batik 1 Surakarta dengan SMA Al Azhar 7 Sukoharjo dengan skor 4-0. Masih akan bertambah ini sepertinya di babak kedua ya. Sepertinya, dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada pertandingan antara setelah babak kedua ini akan ada pertandingan SMA N1 Surakarta dan SMA Wali Songo. Yap, jangan kemana-mana, tetap di Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. Spirit generasi juara.
Time out. Time out untuk SMA Al Azhar 7 Sukoharjo. Kalau saya lihat sepertinya ini SMA Al Azhar 7 mau pakai power play nih. Bagaimana itu? Power play, kiper terbang atau menggunakan 5 pemain semuanya maju. Wah, kipernya gawangnya nggak usah dijaga. Tapi nanti kalau kena counter attack imbasnya bakalan sangat fatal. Sangat fatal kalau yang menjadi kiper, pemain yang menjadi kiper tidak langsung balik atau orang terakhir langsung balik. Dan melakukan briefing santai kita lihat di sana SMA Al Azhar Sukoharjo. Oh tidak, sepertinya tidak power play. Nothing tulus sekali nih sepertinya pemain-pemain. Kalah ya wis, menang ya alhamdulillah. Terus ya wasyukurillah. Sudah 4-0 ini, mau bagaimana ini? Tapi bisalah sepertinya memperkecil ketinggalan paling tidak. Harusnya bisa. SMA Batik 1 Surakarta dengan menggunakan jersey kuning. Jersey kuning-kuning. Kalau di Pro Futsal League atau Liga 1 Futsal, jadi teringat tim dari Kalbar Pangsuma. Sama kah? Menggunakan jersey warna kuning-kuning, jersey kebanggaan. Seperti timnas Brazil ya. Nah, bisa jadi. Oke, pertandingan dimulai. SMA Batik 1 Surakarta mencoba. Oh, digagalkan. SMA Al Azhar 7 Sukoharjo cepat sekali melakukan syuting namun masih jauh di gawang Axel. Axel umpan ke depan, berhasil dipatahkan. Ada siapa di sana? Namun kontrol yang kurang cermat dari pivot SMA Batik 1 Surakarta. Rafka mulai menyusun umpan ke depan. strategi. Oh, nutmeg yang coba. Ternyata belum bisa ya. Proses yang cukup bagus tadi. Untung saja belum bisa menjebol. Benar sekali. Nutmeg Sayang dari sekali. seorang Fadil. Masihkah ada peluang? SMA Batik SMA Al Azhar 7 langsung ke depan. Diambil lagi oleh anak-anak dari SMA Batik 1 Surakarta. Fadil, umpan yang tidak jelas dari seorang Fadil. Umpan kepada lawan. SMA Batik 1 Surakarta mencoba mendelay bola, melakukan pressure yang cukup ketat anak-anak dari SMA Al Azhar 7 Sukoharjo. Berhasil melakukan intercept, berhasil pressure. Tapi herannya SMA Al Azhar 7 itu ketika mau finishing akurasinya kurang. Akurasinya masih kurang. Benar sekali. Mungkin harus cetak 1 gol dulu baru bisa menambah. Semangatnya benar sekali. Semangat psikologisnya naik mungkin. Yap. Rafka kembali beraksi. Waduh, berkali-kali dia menyelamatkan Pontang Pantai sendirian. Langsung ke depan Rafka, namun salah pengertian. Jauh ke depan Axel, tidak ada yang dituju di sana. Rafka, umpan cepat kepada rekan-rekannya Rafka, namun lagi-lagi pertahanan yang cukup solid diperlihatkan oleh seorang Muhammad Omar. SMA Batik cerdiknya seorang Rafka menutup sudut, menutup jarak. Masih SMA Al Azhar 7. Oh, sudah berkali-kali. Ya, Filemon maju ya. Benar sekali. Oh, save dari seorang Rafka. angkor. Benar Ini sekali. Dua kiper sama-sama bekerja keras ini. Oh, karena di babak kedua ini kalau saya lihat SMA Al Azhar 7 Sukoharjo itu tidak cuman pasrah gitu, melakukan pressure kan dia. Meskipun sudah Ketinggalan 4-0.
masih bisa berambisi untuk mencetak poin. Benar sekali. Rotasi pemain yang cukup cepat dilakukan oleh coach dari SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo. Mencoba melewati, umpan membelah lautan, namun digagalkan oleh Arrafa, pemain SMA Batik 1 Surakarta. Axel, pada siapa Axel di sana? Tenang, penguasaan bola langsung terbang ke depan. 2-1. Oh, miskomunikasi. Menghasilkan kick in untuk Al-Azhar. Benar sekali. Masih perebutan bola di sana. Rebutan bola yang sengit. Terlihat kasar, namun cukup sportif. Kedua tim. Umpan lambung tidak jelas diberikan ke siapa. Nah, itu dia kan PR-nya. Umpan mas, tapi masih belum bisa terakurasi dengan Benar. sempurna. Masih Al-Azhar 7. Oh, ini yang kita bicarakan. Aduh, kaki kanan dari Viko ya. Benar Kaki sekali. kiri. Kaki kiri. kiri dari Viko masih terlewat. Al-Azhar 7 lagi. Oh. Lagi-lagi finishing menjadi PR untuk SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo Delta. Yap, sayang sekali masih gagal untuk mencetak gol. Jangan sampai salah umpan. Al-Azhar 7 dengan kuat menguasai bola. SMA Al-Azhar 7 mau mencoba melewati sang Raihan namun belum berhasil. SMA Al-Azhar 7 kembali melakukan tekanan namun lagi-lagi gagal. Berbalik SMA Batik 1 Surakarta. SMA Batik 1 Surakarta umpan ke depan namun salah pengertian. Lagi-lagi salah pengertian. Tadi temannya membenarkan kaos kaki. Temannya tidak WA dulu tadi. Umpan ke kiri bro. Harusnya di miss call. Iya. Kalau enggak telepon 7 detik. Bro, benerin kaos kaki. Oke, kembali ke pertandingan seperti apa nanti jalannya. Lagi SMA Batik mencoba mendelay bola di area pertahanan, memancing pemain-pemain SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo agar memberikan celah yang luas di area pertahanan SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo. SMA Batik, salah umpan di sana. SMA Al-Azhar 7 kurang cermat. Masih SMA Al-Azhar 7 3 lawan 2 namun defense yang cukup bagus dari seorang Muhammad Khalel. Filemon cetak Axel. 2 gol. Khalel langsung ke depan. Masih belum berhasil. Azriel kick in untuk SMA Batik 1 Surakarta. Waktu tersisa 7 menit. Namun SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo belum berhasil mencetak gol. Masih SMA Al-Azhar 7 santai sekali. Seorang Rafka seperti tanpa beban sepertinya. Ya, karena bola belum mengarah ke areanya. Coba nanti kalau sudah mengarah langsung waspada. Lagi, apakah dia akan syuting? Wow, kita maju lihat? ternyata. Tidak. Ternyata hanya dioper, oper singkat dan oper lemas. Mencoba melewati 2 orang pemain. SMA Al-Azhar 7 belum berhasil. Kita lihat SMA Batik Surakarta ke depan ke sisi kanan seorang Rafka mempersempit jarak, membuat pemain dari SMA Batik tidak bisa menceploskan ke giliran gawang. dari Al-Azhar Sukoharjo. Aduh, namun sayang masih
gagal karena dihalau. Benar sekali, karena 1 lawan 3 tadi. Ya, 1 Satu lawan 3 yang nyerang, ini. 3 yang defend lah. Piye gue? Susah, Mas. Ya. Wow, Rafka lagi dengan keunggulannya. Rafka maju-maju. Terhitung 9 kali melakukan shooting dari jarak setengah lapangan Rafka. SMA Al-Azhar 7 ke depan. Masih dikuasai oleh digagalkan saja tadi Viko. Pressure yang cukup ketat dilakukan oleh Kyle. Masih sama Al-Azhar 7 dibuang saja. Anak-anak dari SMA Batik 1 Surakarta. Harusnya kick in bisa menjadi peluang ini. Benar. Kalau akurasinya sempurna, oke? Dan biasanya setiap pelatih atau coach itu punya set play sendiri, set piece sendiri untuk kick in ataupun corner kick. Belum beruntung. SMA Al-Azhar benar sekali. Kiper kedua dari SMA Batik 1 Surakarta membuktikan bahwa dirinya belum menyerah. Benar. Masih SMA Al-Azhar 7 menguasai bola. Nomor punggung 12 langsung, apakah syuting lagi dan ke 10 kali namun berhasil diblok. Apa yang terjadi? Beruntung benar, beruntung. Nomor punggung 2 Muhammad Omar tidak melakukan tendangan dengan bagus tadi. Masih anak-anak Al-Azhar berjuang cukup keras, pantang menyerah. Ya, di area Batik 1 Surakarta lagi. Oke, cantik sekali. Tapi tidak ada pemain di sana. Bola keluar begitu saja. Susah sekali ya untuk membuka ruang bagi Al-Azhar 7 Sukoharjo ya. Karena ketika pemain-pemain Al-Azhar melakukan serangan, seluruh pemain dari SMA Batik 1 Surakarta langsung merapat di tengah. Rapat. Benar sekali. Masih SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo, kick in, namun kontrol yang kurang bagus. Dan kalau saya lihat transisi defense dari anak-anak SMA 1 Batik Surakarta cukup bagus di pertandingan ini. Shooting lagi-lagi Narendra. Sekali Narendra Akram. Akurasi, banyak peluang sebenarnya. Banyak peluang tadi, kalau semua peluang itu bisa sukses tercetak gol, sudah berapa? 5 sepertinya ya. Dan kalau itu masuk semua menang dong Al-Azhar 7. Unggul ya. Unggul dong. Sementara unggul ya. Lagi anak-anak SMA Batik mencoba mendelay bola langsung di sana 1 lawan 1 melawan kiper. Beruntung penguasaan yang kurang bagus. SMA Al-Azhar 7 melakukan serangan balik. SMA terjadi dorongan sepertinya. Itu kalau saya jadi pemain Al-Azhar 7, kalau saya lepas saya kasihkan tadi tuh. Karena kok digocei terus Mas, jadinya harus dilepas aja. Kalau enggak tak bilang ini naksir Popi. Tembak. Free kick ya. Free kick. SMA Al-Azhar 7 dan apa yang terjadi? Kenapa itu? Apa yang terjadi di sana? 4 detik. 4 detik. Masih sama Batik 1 Surakarta langsung ke depan. Apa yang terjadi? Salah umpan sepertinya, atau berhasil dipatahkan oleh anak-anak dari SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo. Kontrol yang cukup bagus dari seorang Muhammad Omar tadi ke belakang, mendelay bola. Sama Batik
meliuk-liuk melakukan masih berhasil digagalkan oleh anak-anak dari SMA Al Azhar 7 Sukoharjo. SMA Batik 1 Sukoharjo Surakarta mencoba memberi tekanan. Axel ke sisi kiri, meliuk-liuk memberikan, cermat sekali. Dan gol lagi-lagi nomor punggung 16 Muhammad Kalel. Tadi kita lihat proses terjadinya gol kelima SMA Batik 1 Surakarta, terlihat kiper Rafka telat benar sekali masuk ke areanya. Dan hat-trick untuk kedua kalinya. Hat-trick untuk pemain dari SMA Batik 1 Surakarta. Hat-trick pertama kali di Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 seri Solo sepertinya. Delta. Hat-trick pertama ya dari SMK Batik 1 Surakarta, Muhammad Kalel. Benar sekali, dengan kecerdikannya. Yang saya lihat 3 gol yang terjadi dari kaki Muhammad Kalel, dia tidak melakukan tendangan yang cukup keras. Santai semua tendangannya. Santai tapi semua. akurasinya terukur. Benar sekali, timing dan akurasi itu penting. Ya, kita lihat Rafka beraksi kembali keluar lapangan, separuh Salah. lapangan. Salah umpan Rafka. Langsung ke depan. Dan Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026, pertandingan berakhir antara SMA Batik 1 Surakarta dan SMA Al Azhar 7 Sukoharjo dengan skor akhir 5-0. Dan setelah ini kita akan menyaksikan pertandingan antara SMA Negeri 1 Surakarta melawan SMA Wali Songo. So, jangan kemana-mana dulu, tetap di Tribun Putih Abu-Abu Futsal, Spirit 2026. Spirit generasi juara.
Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026, pertandingan antara SMA 1 Surakarta dan SMA 1 SMA Wali Songo bergulir di malam hari ini. Pertandingan ke-6 pada hari pertama Tribun Putih Abu-Abu Futsal. SMA N1 Surakarta menggunakan jersey warna kuning kombinasi merah, sedangkan SMA Wali Songo menggunakan jersey biru-biru di sebelah kanan. SMA Wali Songo menguasai bola dari sisi kiri, memindahkan di sisi kanan, kembali ke sisi kiri, melakukan rotasi yang cukup bagus. Anak-anak SMA Wali Songo dapat dipotong oleh pemain dari SMA N1 Surakarta. Kapten dari SMA Wali Songo nomor punggung 14 Diesta Bintang Pratama memimpin rekan-rekannya dengan cukup epik. Penguasaan dari kiper Abi Dharma SMA Wali Songo. Cepat sekali menyisir di sisi kiri, namun umpan yang terlalu deras tidak dapat diantisipasi oleh Mukhalifian, pemain SMA 1 Surakarta. Defense yang cukup bagus dan shooting. Shooting bagus dari pemain mungil ini ya. Benar sekali. Defense yang kurang cermat tadi dari Yusuf Yoga nomor punggung 26. Yusuf Yoga berpindah ke kiri. Sang kapten Desta langsung ke depan, mencoba melewati 1-2 pemain, namun sliding yang cukup bagus dari pemain SMA 1 Surakarta nomor punggung 18 Abner. Masih bisa terhalau tendangan kerasnya. Masih SMA Wali Songo menguasai bola. Corner Yusuf kepada Desta shooting. Sang kapten dari SMA Wali Songo. Corner kembali. Masih belum berhasil. Dan penguasaan oleh anak-anak SMA 1 Wali Songo. Ya, saatnya Christian Daniel beraksi, kiper dari SMA Negeri 1 Surakarta. Defense yang cukup ketat dari anak-anak SMA Wali Songo. SMA N1 Surakarta lambung jauh, namun tidak jelas. Yusuf Yoga, apa yang terjadi? Yusuf Yoga melewati Deriola tadi. Diesta ke depan. Oh, dipatahkan saja. Angkor andalan dari SMA 1 Surakarta. Yusuf Yoga utama. Masih Yusuf Yoga melebar ke kanan, mencoba mencari celah. Oh, blocking yang cukup bagus, namun ya, tendangannya masih sangat kencang ini. Melambung tinggi tadi. Ya, pressing dilakukan oleh SMA Wali Songo dari corner Sragen. kick ternyata. Ya, corner. Yusuf Yoga, apa yang terjadi? Masih kapten dari SMA Wali Songo. Nabrak teman. Bukan foul. Cukup. Masih bisa terebut. Masih SMA Wali Songo menguasai bola. SMA Wali Songo tenang. Nomor punggung 24 Ajubran. Ke depan tidak jelas Yusuf Yoga. Masih melebar ke sisi kiri.
dari kiper SMA Negeri 1 Surakarta. Mulai masih dibuang ditendang saja. begitu saja, dibuang. Masih SMA Wali Songo melakukan umpan namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain dari SMA 1 Surakarta. Corner untuk SMA 1 Surakarta. Terjadi pergantian full Langsung pemain. 3. 4 orang langsung. 4 orang ya, oke. SMA Wali Songo langsung ke depan. Abi Dharma. SMA Wali Songo mencoba menguasai dari sudut kanan, namun kick in untuk SMA Negeri 1 Surakarta. Semain 1 Surakarta Kira-kira kalau dilihat ini mencoba lebih, mencari celah, lebih dominasi melakukan mana penetrasi, melewati 1-2 orang pemain, namun lagi-lagi covering yang cukup bagus diperagakan oleh anak-anak dari SMA Wali Songo. SMA 1 Surakarta. Oh, salah pengertian sepertinya. Tidak ada gol. Pertandingan sudah berjalan lebih dari 7 menit Delta. Cukup ngantuk ini sepertinya. SMA AN 1 Surakarta menguasai bola, mencoba melihat celah untuk melewati 1-2 pemain, namun kembali lagi ke belakang. Umpan yang kurang tepat. Abi Dharma mencoba melakukan umpan ke depan. SMA Wali Songo terjadi perubahan shooting dan belum berhasil. Muhammad Fadil dengan kaki kirinya. SMA 1 Surakarta lagi-lagi gagal mengirimkan bola. Langsung ke depan dan Abi Dharma jauh, namun umpan yang tidak jelas. SMA Negeri 1 Surakarta masih mendominasi. Terjadi foul sepertinya. Free kick dilakukan. Temboknya masih terlalu tinggi, terhalau. Dan play on. Move.
Masih anak-anak SMA Wali Songo menguasai bola, namun salah pengertian sepertinya. Abi Dharma. Salah. Nih. Wow, penyelamatan yang cukup gemilang Dari Abi Dharma. Corner untuk SMA N 1 Surakarta. Berhasil dipatahkan oleh anak-anak SMA Wali Songo. Ya, di area SMA Wali Songo. Masih SMA Wali Songo menguasai bola, kick in. Terjadi perebutan di sisi kanan dari SMA N 1 Surakarta. Christian coba melawan penetrasi, namun cukup keras Delta. Tabrakan Yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 77 Faris Jadi SMA N 1 Surakarta. namun tidak terlalu parah ya, karena masih bisa berdiri dengan sempurna. Kayaknya diving ya? Tidak, tadi terjadi tabrakan memang. Terjadi tabrakan. Siapa yang akan mengeksekusi? Nomor Kiper punggung 2. maju. SMA Wali Songo menguasai bola ke belakang, namun rapat sekali pertahanan dari SMA 1 Surakarta Delta. Ya, skor sementara masih 0-0. Belum ada satu pun gol tercipta di sini. Di sisa waktu yang kurang 7 menit sepertinya, kedua tim belum berhasil mencetak gol. Ya, sama-sama kuat, sama-sama melakukan pressing dan juga tekanan tinggi. Tapi kipernya juga sama-sama tangguh. Benar sekali. Sang kapten dari SMA Wali Songo baru melakukan dribbling. Nomor 24 Ajubran, langsung Ajubran di sana. Shooting dan belum bisa. Desta tadi sang kapten dari SMA Wali Songo. Langsung ke depan SMA N Karanganyar. Dibuang saja. Tidak ambil pusing. Anchor dari SMA Wali Songo. Lagi penguasaan oleh pemain-pemain dari SMA Wali Songo. Kick in. Abi Dharma menguasai bola. Kembali lagi ke sisi kanan, melakukan dribble melewati satu pemain, shooting dan shooting yang kencang tapi belum terarah ke gawang. Namun Christian berhasil save tadi. Ya, SMA Negeri 1 Surakarta mendominasi, dioper langsung. Abi Dharma masih bisa menghalau gawangnya. Kedua tim sepertinya mempunyai kiper yang cukup tangguh Delta. Ya, makanya masih 0-0 ini ya. Counter attack cepatnya. Masih belum bisa menjebol. Namun sepertinya terlihat Christian Daniel kesakitan. Kalau saya lihat, aduh, salah jatuh sepertinya. Sempat split ya tadi ya. Benar sekali. Beraung-raung kesakitan sang penjaga gawang Christian Daniel Setia Budi. Kiper yang cukup tangguh melakukan banyak sekali save. Ya.
Pertandingan ke-6 cukup ketat. Belum ada kedua tim yang mencetak gol. Dan di hari ini kita akan ada 8 pertandingan. Setelah pertandingan SMA N1 Surakarta melawan SMA Wali Songo, akan ada pertandingan antara SMK Batik 1 Surakarta dan juga SMK Moh 1 Sukoharjo. Oh, tertatih-tatih ini si Christian Daniel. Oh, langsung diganti ya kipernya Oleh nomor punggung 1 Atlanta Enrique. Woi. Berarti ini Serie A ini, Serie A Italia ini. Atlanta Enrique pelatihnya mana ini? Luis Enrique pelatihnya PSG ini. Wah, kombinasi antara Italia dan Prancis. Tapi Enrique-nya orang Spanyol loh, gimana? Ya kan besok kita mau berangkat ke Spanyol nih. Tepat sekali. Anak-anak yang lolos kan tapi kan. Ya, Abi Dharma Shooting membantu penyerangan dengan keluar dari gawangnya. Namun masih melambung jauh tadi. Enrique ke depan. Anak-anak SMA N1 Surakarta berhasil mencuri bola anak-anak Wali Songo. 2-1. Kapten dari SMA Wali Songo belum berhasil menjebol gawang dari SMA N1 Surakarta. Lagi SMA Wali Songo nomor punggung 4 Muhammad Faisal mencoba menyisir. Ajubran kepada Faisal lagi, sang kapten Desta. Umpan ke depan Desta namun terlalu kencang. Ajubran kepada Abi Dharma. Abi Dharma kembali lagi ke Ajubran. Ajubran umpan ke depan. Proses yang cukup bagus. Namun kiper Atlanta Enrique dengan cekatan menangkap bola. Keluar bolanya. Frustasi sepertinya. Memberikan passing, salah passing. Lemas semua ini ya. Karena belum tercetak 1 gol. Coba kalau sudah ada 1 gol pasti membangkitkan semangat dari salah satu tim. Benar Ya, sekali, pemantik dimulai. semangat ya kan. Masih anak-anak Wali Songo mencoba memutar badan. Nomor punggung 26 Yusuf Yoga tadi. Lagi-lagi Enrique. Shooting. Bola langsung diterima namun masih tetap terhalau. 1 lawan 3 pemain. Susah. Shooting lagi. Belum berhasil. Guru. Tolong guru. Hentikan guru. Lagi kembali ke lapangan pertandingan. Oh, salah pengertian dari 2 pemain dari SMA Wali Songo. Yoga mencoba melatih 2 pemain namun jatuh. Menjatuhkan diri lebih tepatnya ya. Oke. Pergantian pemain untuk SMA Negeri 1 Surakarta. langsung 4 orang pemain masuk dan foul. Kalau kita lihat Delta, postur dari pemain-pemain SMA Wali Songo layaknya pemain-pemain profesional. Cukup tegap. Ya, standar pemain profesional. Atau jangan-jangan atlet sepak bola semua ya? Ya memang atlet kan dia. Oh iya, benar juga. Oke, free kick sekali lagi untuk SMA Negeri 1 Surakarta. Yap, cipta peluang. Oh, ternyata belum. Save lagi oleh Abi Dharma tadi. Enrique jauh ke depan. Ini saling Kiper oper tuh ya. kiper, benar. Saling oper kiper ini. Siap. Sam Awali Songo. Umpan yang kurang cepat. Yoga. Oh. Masih melambung tipis. Benar sekali. Gawang. Melihat Enrique maju ke depan, Yoga memberikan chip namun belum berhasil. Shooting, memaksakan shooting pemain-pemain dari SMA 1 Surakarta. Deriola tadi sempat terpeleset.
Kayaknya perlu dipel nih lapangan. Perlu dipel ini ya. Terlalu licin sepatu mereka. Ya. Mereka nggak pakai space, jadi licin. Harusnya pakai space ya enggak? Mudah-mudahan orang space denger ya, biar kita dapat jatah gitu. Yoga! Oh. Terdapat dorongan. Cukup mendominasi pemain-pemain dari SMA Wali Songo sepertinya Delta. Ya, melakukan tekanan terus tidak mau kalah dan ini terlihat imbang antara kedua tim. Tidak ada yang mendominasi dan terdominasi. Benar sekali. Dan terlihat SMA 1 Surakarta. Adam mencoba melewati 1-2 pemain, namun bola tidak jelas. Kikin dari SMA Wali Songo langsung dioper ke kipernya Abi Dharma. Abi Dharma, seorang kapten Desta. Desta langsung ke depan kepada Yoga. Yoga mencoba menghalau bola. Oh, bagus sekali. Wow, berakhir sudah. Pertandingan antara SMA Sen 1 Surakarta berhadapan dengan SMA Wali Songo dengan skor kacamata 0-0. Masih 0-0, kita berharap di babak kedua tercipta gol untuk membangkitkan semangat di pertandingan ini. Kita pun juga semangat kalau ada gol ya. Kalau kayak gini ngantuk. Lebih melantang ya omongan kita ya nanti ya. Oke, tetap di Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. Spirit generasi juara.
off babak kedua sudah akan dilakukan oleh SMA Negeri 1 Surakarta. Tribun Putih Abu-Abu Futsal Spirit Generasi juara masih di pertandingan SMA Negeri 1 Surakarta versus SMA Wali Songo Sragen dan skor masih kacamata alias 0-0. Pertandingan dimulai. SMA 1 Surakarta menguasai bola terlebih dahulu, mencoba melakukan penetrasi, namun digagalkan saja. Pressure yang cukup ketat dari anak-anak SMA Wali Songo. Melihat rekan-rekannya, umpan ke belakang kepada Abidharma. Abidharma ke depan, namun Enrique berhasil menangkap dengan mudah. SMA 1 Surakarta terjadi duel 1 lawan 1, melewati 1 orang pemain, coba melewati 2 orang pemain. Sliding yang cukup bagus, masih belum selesai. Jadi duel sengit untuk merebutan bola. Benar sekali, 1 lawan 2. Abidharma Bawa bola ke depan, berikan terupan yang cukup bagus kepada Yoga. Yusuf Yoga, kencang sekali tendangannya. Yusuf Yoga pada sang kapten Diesta shooting dan Enrique, Atlanta Enrique ke depan. Masih dikuasai SMA 1. Potong Salah saja. umpan. Terpotong oleh pemain dari SMA Wali Songo. Lagi Yusuf Yoga shooting, namun kembali transisi defense yang cukup bagus dari anak-anak SMA 1 Surakarta. Akhirnya 1 gol pertama di pertandingan ini tercetak dari kubu SMA Wali Songo. Songo yang dicetak oleh nomor punggung 26 Yusuf Yoga Utama. Masih dikuasai, counter attack yang cukup bagus. Apa yang terjadi? Namun unbalance sepertinya tadi pemain dari SMA Wali Songo. SMA 1 Surakarta mencoba membangun serangan melalui sisi kanan, kembali lagi. Yes, game on untuk SMA Negeri 1 Surakarta. Setelah ini harus mengejar ketertinggalan meski tipis, masih 0-1. Benar sekali, dan tidak defend di bawah lagi kalau saya lihat. Yap. Shooting langsung. Kencang tapi melebar. Membentur sepertinya tadi Delta. Pertahanan lawan. Yap. Terjadi deflect. Belum berhasil. Enrique Atlanta. Dan kalau saya lihat gantian ini sepertinya SMA Wali Songo menunggu di setengah lapangan, tidak melakukan pressure lagi. Ya. Oke, ini didominasi. Tapi turun lagi bola. Mulai build up ke depan, naik. Nomor 30. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada support dari rekannya. Abidharma ke depan. True pass yang hampir gagal. Masih anak-anak SMA 1 Surakarta. Sisi kanan. Digagalkan saja oleh pemain dari SMA Wali Songo. Mulai meningkat ini permainan dari SMA 1. Wow. Kick in dilakukan. Salah pengertian. Counter attack yang cukup cepat. Pintar sekali 3 lawan 1, dan apa yang terjadi? Goal back heel yang gagal baru saja dari Yusuf Yoga.
terlalu meremehkan sepertinya. Melihat- Lagi mulai dominasi lagi. Oh. Ya. Kalau saya lihat terlalu meremehkan. Atau mau memakai jurus Neymar ini. Ait. Nah, Ya, sudah ada Atalanta di belakangnya ternyata. benar sekali. ya. Atlanta Enrique menjadi pertahanan terakhir dari SMA Negeri 1 Surakarta. Masih sama Wali Game Songo. on lagi. Yusuf kepada pada shooting dan Kali-kali Atalanta harus terjatuh di depan gawangnya. jatuh bangun aku. Bukan mengejar ya, Menangkis menangkismu. mulai. Ya. Oh, mulai Lanjut. nyanyi dangdut ya. Biar ada yang nyawer aja. Udah sore soalnya dangdutan ya. Kembali ke lapangan pertandingan SMA Wali Songo menguasai bola ke belakang dan memaksa anak-anak SMA Negeri 1 Surakarta untuk keluar dari sarangnya. Tidak menunggu di area pertahanan. Masih SMA 1 Wali Songo. Berani sekali kiper Abidharma membantu serangan. SMA 1 Wali Songo. Dan terjadi foul 2 kali. Wasit menunjukkan isyarat bahwa tidak boleh ditendang langsung. Langsung time off untuk SMA Negeri 1 Surakarta dan waktu tersisa sekira 13 sampai 14 menit ini masih banyak sekali waktu untuk menciptakan peluang-peluang sampai terjadinya gol di antara kedua kubu. Benar sekali dan cukup cerdik Coach Angga, coach dari SMA N1 Surakarta mengambil time out untuk membuat set piece tendangan bebas Tidak terjadi. dan kita lihat tadi Yusuf Joga sang pencetak gol mencoba melakukan shooting, namun Enrique cukup sigap di situ. Ya, ini detik-detik terjadinya cedera Benar sekali kiper di utama kiper utama Christian Daniel. dan terpaksa harus ditandu keluar lebih awal. Iya. Oke, mulai kembali pertandingan. Apakah SMA N1 Surakarta berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas? Ya, Jarak yang cukup dekat Delta untuk Iya. tendangan bebas. saya sekira ya ada 5 meter itu sepertinya. 3 sampai 4 meter ya. Sepertinya itu 5 langkah. Kayak pacar dong. Ih, Pacar 5 langkah. aduh, nyanyi lagi. Biar ada yang nyawer, nyanyi lagi. Ya, mulai memasuki lapangan SMA Negeri 1 Surakarta dan di sana sudah bersiap SMA Wali Songo. Dan strategi apakah yang akan dipakai oleh Coach Angga SMA N1 Surakarta? Begitu tenang Abi di bawah besar gawang. Fokus. Dan aduh, sia-sia time out yang diambil. Masih belum bisa menciptakan peluang. Oke, Abi Benar. ambil alih di sini. Nomor 18 Muhammad Fadil. Oh, salah umpan yang terjadi. Namun kontrol yang kurang bagus. Faris Jadi tadi. Bisa terebut kembali. Masih SMA N1 Surakarta. Oh, oke. Intercept yang cukup bagus. Coba mengobrak-abrik sisi kanan. Dikeluarkan Dan saja. kuat sekali Yusuf Yoga. Oke, cuma ada satu teman di sana dari SMA Wali Songo. Kita coba untuk menciptakan peluang. Yusuf Yoga. Yap. Wali. Bagus. Anak-anak Wali Songo menguasai bola. Turun ke daerah sendiri SMA Wali Songo. Dan apa yang terjadi? Pelanggaran lagi. Terlihat ya. Armesi ya tadi. Oh, Armesi terlihat kecewa. Ada Messi lagi. Armesi kalau ini ya. Perpaduan antara Arab Argentina kalau nggak salah. Ada R-nya.
Lagi ya semain satu Surakarta menguasai bola, mencoba mencari celah. Anak-anak SMA Wali Songo mencoba melewati satu pemain, dua pemain, bisa digagalkan. digagalkan. Lagi-lagi nomor 77 bagus apa yang sekali. terjadi? Salah umpan. Sip, back heel Bagus langsung. sekali. Yes. Atlanta Enrique cukup sigap menangkap bola dan duel yang cukup menarik. Abhidharma Putra mencoba memberi aba-aba teman-temannya. Oh, ini melakukan kick in, jadi harus waspada ini untuk Shoot shoot. langsung. Cantik sekali refleks dari Abhidharma. Kapten dari Wali Songo mencoba melakukan umpan ke depan dan Atlanta Enrique tadi dah lagi. Semain satu Surakarta Mencoba mencari celah. Masih Messi ke belakang, shoot shoot. langsung. Saving. Abhidharma Putra yang sebut Saving bagus. Semain Lagi. satu Surakarta. Oh, direbut. Oke. Sama Wali Songo. Gantian counter attack dari SMA Wali Songo Sragen. Kita lihat umpan ke siapa ini? Muhammad Fadil Langsung maju. Kepada sang kapten Desta. Balik lagi dan Desta, counter attack yang sangat cepat 3 lawan 2. Apakah berhasil menjadi gol? Namun cukup ciamik. Pertahanan dari SMA Wali Songo. Transisi defense yang cukup bagus. sekali lagi membuka peluang dari kick in dari SMA Wali Songo. Ternyata bola dioper turun ke Abhidharma sebagai kiper, lalu maju dan kehilangan bola. Aduh, Lagi-lagi Abhidharma menjaga gawangnya. Menjaga keperjagaannya. Salah. Abhidharma. Sayang sekali karena masih di samping gawang jatuhnya. Tidak jelas umpan dari Abhidharma tadi ke sisi kiri. Ya. Cuman refleks Abhidharma itu terhadap bola lumayan Bagus ya, tadi saving 2 kali, bagus sekali, tepat sasaran. Lagi SMA Wali Songo. Mencoba build up. SMA Wali Songo dengan tenang menyisir sisi kiri. Ya, ini bisa back heel nih. yang Hobi sekali melakukan back heel sepertinya ya di pemain-pemain SMA Wali Songo Sragen. terhitung 2 kali. Patahkan saja oleh anak-anak SMA Wali Songo. Ternyata bola sudah keluar. Ya, tersisa 9 menit. Skor masih 0-1 untuk keunggulan SMA Wali Songo Sragen. Tuan rumah ya masih berusaha mengejar ketertinggalannya. Oh, kick in ternyata, free kick ternyata. Free kick. Terjadi foul. Semain satu Surakarta. Langsung ke depan, membentur tubuh yang sangat besar dari Yusuf Yoga. Sang pencetak gol. Semain satu Surakarta ke kiri kepada Adam. Adam mencari celah, mencoba melewati, namun kurang cermat Adam. Umpan yang kurang tepat. Masih Coba lagi maju. terjadi handsball. Oke, mulai diumpan. Jubra masih jauh di belakang. Cepat majunya. Atlanta ke depan jauh, namun ditangkap saja oleh Abhidharma ke depan. Yusuf sendiri bekerja keras Yusuf. Semain satu Surakarta, namun dipatahkan saja oleh Desta. Yusuf back heel yang cukup. Iya, masih terlalu naik bolanya.
Kembali SMA 1 Surakarta. Dipotong saja oleh anak-anak dari SMA Wali Songo. Counter attack. Nah, apa yang terjadi? Transisi defense diperlihatkan cukup bagus dari anak-anak SMA Wali Songo. Ketika kehilangan bola, langsung balik ke pertahanan Delta. Ya, SMA 1 Surakarta masih Dan time out. time out ya. SMA Wali Songo Sragen. Karena tadi kalau kita lihat peluang banyak sekali dari SMA Wali Songo Sragen. Apa yang membuat SMA Negeri 1 Surakarta sulit untuk membuka ruang atau menciptakan peluang di area lawan? Kalau yang saya lihat adalah pertahanan dari SMA Wali Songo cukup solid. Jadi ketika yang tadi saya bilang transisi dari offense ke defense itu lumayan bagus. Ya, dan mereka juga beruntung memiliki Abidharma yang sangat refleks sebagai kiper. Benar sekali. Dan mereka tidak membiarkan satu orang di belakang. Yap. Ketika mereka habis menyerang, dua orang pasti langsung turun ke bawah. Turun ya, langsung mundur ke terjadi bawah. 3 orang defense di belakang. Ya, sebentar lagi akan dimulai kembali pertandingan SMA Negeri 1 Surakarta dengan SMA Wali Songo Sragen. Posisi tuan rumah masih tertinggal. 0-1 atas SMA Wali Songo. Pemain 1 Surakarta memasuki lapangan pertandingan. Lagi Abidharma, main dari SMA Wali Songo. Ke kanan, Jaya Desta sang kapten. Tenang sekali. Tenang sekali nih, sepertinya agak sedikit santai untuk SMA Wali Songo Sragen bermain. Berupas ke depan kepada Yusuf Yoga. Yap. Shooting. Ya, ada 2 pemain dari SMA 1 menghalau. Atlanta Enrique ke depan namun digagalkan saja. Sip, bola mundur. Dari sisi kiri SMA Wali Songo. Yusuf Yoga ke kiri. Asing lagi mencoba membuka ruang. Oh, Oi. melihat celah lalu mengirimkan umpan. Bagus sekali umpannya. Namun flank kanan tidak siap sepertinya tadi. Oh, bola dikeluarkan saja. Ibra Menes SMA 1 Surakarta kepada siapa bro? Oh, Yusuf Yoga lagi-lagi. Dia sendirian di sana ya. Benar. Dan satu-satunya yang harus dilakukan oleh Yusuf Yoga yaitu adalah shooting. Shooting dari pinggir dan kecil kemungkinan ya shooting dari pinggir gawang itu untuk menjadi sebuah gol. Ya. Dan terlihat di tribun nonton Semakin berdatangan. supporter semakin berdatangan, benar sekali. Masih sama Wali Songo, Yusuf Yoga Back heel lagi. Oh, 3 kali back heel namun belum berhasil sepertinya Delta. Iya, akan sangat luar biasa jika terjadi gol lewat back heel. Yeay, bola dikeluarkan begitu saja. Kontrol yang kurang bagus dari seorang Faris Jihadi, pemainnya sama Negeri 1 Surakarta. Abidharma dari tadi dapat bola terus ya, Ya, dapat bola terus dia. Itu kalau ada fotografernya dia fotonya paling banyak. Tapi dia tidak maju ya seperti kiper yang sebelumnya. Sebelum-sebelumnya, benar sekali. Tetap stay. Tetap Oke. setia ya. Tetap stay di gawangnya. Ya, Masih Faris Jihad. SMA 1 build up. Faris Jihad kepada Ibra tadi, namun berhasil digagalkan. Pemain 1 Surakarta coba menipu, namun Didorong tadi. jadi dorongan bukan foul.
Coba melewati dengan passing. Bagus Wow, sekali. Wais. Abi Dharma lagi-lagi Abi Dharma. Sang pahlawan dari SMA Wali Songo counter attack dan tidak kalah hebat. Atlanta Enrique. Lagi pressing dari SMA 1. Adam Adil. Wow. Adam Adil mengeluarkan magisnya sepertinya. Lihat. Iya. Beruntung sang kapten berhasil menggagalkan Corner kick. corner untuk SMA AN 1 Surakarta. Langsung dibuang keluar. Bagus. Wes penaman buang we. Kayaknya bilang gitu kayaknya. Gak apa-apa dapat izin. SMA AN 1 Surakarta. Duh. Salah pengertian sepertinya. Kencang sekali. Kick in kembali. Kuasai anak-anak SMA AN 1 Surakarta dari sudut kanan. Tersisa 3 menit lagi. 3 menit. Apakah SMA AN 1 Surakarta bisa cetak gol? Masih Yusuf Yoga ke kanan kepada Jubran. Jubran kembali ke belakang ke Yusuf Yoga lagi, namun passing yang kurang bagus dari seorang Gesta. Atlanta Enrique ke depan. Oke, dipegang. Parisya di syuting. Masih dipegang SMA 1. Wah, nggak bisa ini. Kembali counter attack. Oke, Anak-anak counter SMA attack. Wali Songo bagus sekali di sana. Dan Balik lagi. serangan cepat dari anak-anak SMA 1 Surakarta. Bisa, bagus. Mantap sekali. Apa yang baru saja kita lihat adalah sat-sat sekali permainannya ya. Jual beli serangan di menit-menit akhir Delta. Ya, counter attack yang sangat mudah untuk keduanya. Waktu tersisa 2 menit. Namun peluang demi peluang. Ternyata pertahanan dibantu musuhnya sendiri. Membentur tadi. Membentur ya. Deriola menjadi pertahanan SMA Wali Songo tadi. Yap. Masih SMA Wali Songo. Trupas yang cukup ciambi. Aduh, sudah. Duel Masih. sengit di depan gawang, namanya kemelut gawang. Benar. Terjadi. Sayangnya bola akhirnya keluar. Terjadi kontak fisik. Namun tidak foul. Kick in SMA AN Surakarta. Coba menari-nari. Seorang Adam. Abi Dharma melakukan saving untuk bola yang melambung tinggi. Ini kalau ada man of the match Abi Dharma nih. Abi Dharma ini pasti. Counter attack. Cantik sekali. Aduh, bisa terhalau. Digagalkan oleh lawan negeri 1 Surakarta. Padahal tadi sudah sangat cantik kalau terjadi gol. Benar sekali. Yusuf Yoga kurang cepat tadi. Masih Yusuf Yoga. Cukup kuat Yusuf Yoga. Shooting dan berhasil dialau. Semain Surakarta. Coba lakukan counter attack dan Gesta. Sang kapten bertanggung jawab menghalau bola dan corner untuk SMA AN 1 Surakarta. 41 detik. Kurang dari 1 menit ini. Benar sekali. Apakah terjadi detik-detik berdarah? Nah, ini dia ini. Ada kick in ya. Kick in. Benar, untuk kick in. SMA Wali Songo. Kick in jauh sepertinya. Untuk kiper, kiper sudah bersiap tadi Abi. Langsung Kembali ke Yoga. Langsung ke depan. sip. Coba mengulur-ulur waktu, mendelay umpan silang. Nah, berhasil dikuasai anak-anak SMA Wali Songo. Lagi hampir saja Yoga. Ya, kembali Dari sisi SMA kiri. Negeri 1. Nomor 17. Oke, selesai sudah
Pertandingan antara SMA Negeri 1 Surakarta versus SMA Wali Songo dengan skor 0-1 untuk kemenangan dari SMA Wali Songo. Dan jangan kemana-mana karena setelah pertandingan ini akan ada pertandingan antara SMK Batik 1 Surakarta yang akan berhadapan dengan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026, Spirit Generasi Juara. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 Solo Series Spirit Generasi Juara. Pertandingan ke-7 di GOR UTP Solo antara SMK Batik 1 Surakarta yang akan berhadapan dengan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Terlihat SMK
SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo menggunakan jersey warna biru komunikasi biru di sisi kanan, dan di sisi kiri SMK Batik 1 Surakarta menggunakan jersey berwarna pink kombinasi pink. Dan tidak lupa juga berterima kasih kepada sponsorship yang sudah bekerjasama dengan Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. Waterboom Yogyakarta, Gojek, UT Surakarta, UTB Surakarta, Citranet, OJK, Hot and Cream, Alfamart, RS Indriati, SRC, Zeva Water, dan Alfamidi. Kembali ke lapangan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Penguasaan dan anak-anak SMK 1 Sukoharjo. Oh, salah kontrol sepertinya. Masih anak-anak SMK Muhammad 1 Sukoharjo melakukan pressing ketat. Pemain-pemain dari SMK Batik membuat tidak nyaman pemain-pemain SMK 1 Sukoharjo. SMK 1 Sukoharjo masih dikuasai, mencoba melewati satu pemain, digagalkan lagi oleh SMK Batik 1 Surakarta, namun salah passing sepertinya. Pergantian yang cukup cepat dilakukan oleh SMK Batik 1 Surakarta, masih press di atas, dan gol! Penyelamatan sepertinya tadi cukup bagus dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Masih SMK Batik 1 memindahkan bola, mencoba menusuk dari sisi kiri pertahanan. SMK Batik 1 shooting, dan double save dilakukan kiper dari SMK Muhammadiyah Sukoharjo. Tendangan bebas diambil nomor punggung 12 Ikram, namun sia-sia saja. SMK Batik 1 Surakarta turun jauh pertahanan dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Dengan tenang anak-anak SMK Batik 1 Surakarta menguasai bola, mencoba menyisir dari sisi kiri, beliuk-liuk namun belum berhasil lewat. Kembali SMK Batik 1 Surakarta melakukan umpan langsung ke depan kepada pivot, shooting, dan belum berhasil mengarah ke gawang anak-anak SMK Batik 1 Surakarta. Lagi SMK Batik 1 Surakarta, dan lagi-lagi Gilang Angga Maulana, goalkeeper dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, melakukan penyelamatan yang cukup epik. Coba membongkar pertahanan anak-anak dari masih terlalu tinggi. Umpan dari anchor dari SMK Batik 1 Surakarta langsung ke depan. Kontrol yang kurang bagus oleh Aldo Dwi Saputra. Aldo Dwi Saputra mencoba melewati pemain. Terjadi dorongan. Dava Surya harus digagalkan dribblenya. SMK Batik 1 Surakarta jauh ke sudut kiri, kembali lagi ke Dava Surya.
mencoba melewati. Oh, ho, ho, ho. Dava Surya sungguh atraktif, umpan dari Rifki, namun belum berhasil dimanfaatkan oleh Dava Surya, pemain dari SMK Batik 1 Surakarta. Sang kapten SMK Batik Surakarta jauh ke belakang, dribble yang kurang tepat, dan terjadi dorongan sepertinya di sisi kanan. Foul kedua untuk SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dari jarak yang cukup dekat. Apakah SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo berhasil mencetak gol langsung saja? Dan beruntung sekali SMK Batik 1 dan kontrol yang kurang tepat sepertinya, atau passingnya yang terlalu kencang. Kembali nomor punggung 7 dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, Fatir, tenang Fatir. Digagalkan lagi pertahanan dari SMK Batik. Gilang Angga Maulana cepat sekali merebut bola. Ikram kepada Fatir. Salah antisipasi Fatir, dan lagi-lagi Gilang Angga Maulana reading the game yang cukup bagus, beberapa kali menggagalkan sebagai benteng pertandingan terakhir. Namun play on, dan terjadi sedikit benturan. Advantage ball sepertinya. Cukup tenang sekali anak-anak SMK Batik 1 Surakarta. Melalui kaki Aldino, shooting ke depan, terlalu bernafsu untuk mencetak gol dari jarak 13 meter, melakukan shooting. Gol SMK Batik 1 Surakarta mencetak gol nutmeg. Gol! Terjadi 2 gol. Terjadi 2 gol cepat dari SMK Batik 1 Surakarta yang dicetak oleh nomor punggung 4 Rifki Zulfadli dan juga nomor punggung 8 Fandi Adrestian. Cukup pintar sekali anak-anak dari SMK Batik 1 Surakarta memanfaatkan kepanikan dari anak-anak dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 2-0, 1 menit 2 gol. Gila, sungguh gila pemain-pemain dari SMK Batik 1 Surakarta. Langsung ke depan dan hampir corner kick. Save terlihat dari Gilang Angga Maulana, menghalau gol ketiga sepertinya. SMK Batik nomor punggung 9 Atala umpan ke depan pada rekannya, namun dipatahkan saja oleh Gilang Angga Maulana. Maulana ya Maulana, malah jadi sholawatan lagi. SMK Batik 1 Surabaya menyisir dari sisi kiri, terupas ke Angkor, namun kontrol yang kurang cermat tadi.
Terlalu lama menguasai bola. 3 lawan 1 down. Lagi-lagi Gilang Angga Maulana berani keluar dari sarangnya. SMK Batik Surakarta, semoga Batik Surakarta satu menguasai. Belum mencoba melakukan penetrasi, pindah ke kiri. True kontrol yang kurang tepat. Masih SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Aldo. Namun salah passing sepertinya di sana. Terjadi duel yang cukup sengit. Masih SMK Batik 1 Surakarta berpindah ke sisi kiri. Namun tidak mudah seorang Gabriel John Valvedra, pemain jangkung nomor punggung 13 dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo untuk dilewati. Gabriel kick in ke belakang kepada Aldo. Aldo kepada Gabriel, namun umpan yang kurang tepat. Masih Aldo melewati 2 orang pemain sekaligus. Counter attack cepat, sliding down. Gol, 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 gol. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo berhasil memperkecil kedudukan melalui nomor punggung 12 Ikram Adimas Tito Saputra. Skor sementara 2-1. Terlihat tidak ada pemain yang menghalau Dimas. Terjadi kick in. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo berhasil dipatahkan. Balik ke belakang, mencoba mengulur waktu, mencoba mendelay permainan. Lagi cukup kuat permainan dari Gabriel. Tidak mudah untuk dilewati anak-anak SMK Batik 1 Surakarta. SMK Batik Surakarta meliuk-liuk, mencoba melewati dengan kaki kirinya, shooting langsung, namun terlalu mudah untuk Gilang Angga Maulana. Langsung ke depan Gabriel. SMK Batik 1 Surakarta, Rifki sempat cetak gol, namun lagi-lagi Gabriel menghalau. Masih menyerang dari sisi kiri, diambil saja. Terjadi miskomunikasi antara Gabriel dan Ikram. SMK Batik dengan tenang menguasai bola, melakukan passing-passing cepat, menekan. Masih Dava kepada Rifki. Rifki berhasil dihalau oleh Iksan Hafiz. Gabriel tidak mudah melewati Gabriel. Aldo salah passing, namun lagi-lagi Gilang Angga Maulana menjadi penyelamat, membuang bola saja. Kembali penguasanya semua Batik 1 Surakarta. Kembali Gabriel. Masih bisa melewati 1-2 min. Umpan 1-2. Lagi-lagi Gilang. Tubuh mungilnya berhasil menghalau serangan-serangan dari SMK Batik 1 Surakarta. Akbar dari SMK Batik miskomunikasi sepertinya tadi dengan Dava Surya. Masih SMK
Batik 1 Surakarta. SMK Batik Surakarta coba melewati, cukup bagus sekali. Kembali ke belakang, lewati satu pemain, umpan yang cukup cerdas dan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dibuang saja jauh. Bagus sekali namun bola bergulir, tidak sempurna sepertinya. Anak-anak SMK Muhammad 1 Sukoharjo masih SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Fatir kepada Aldo. Masih Aldo mencoba melewati 2 orang pemain. Aldo kepada Fatir kembali. Lewat. Cukup pede melakukan no-look passing Fatir. Masih Fatir jauh ke sisi kanan. Kembali Gabriel. Masih dapat dialog, counter attack cepat, namun terjadi dorongan dan pelanggaran Aldo tadi, dan cukup sportif. Muhammad Saufi, pemain SMA Batik 1 Surakarta, ditabrak oleh Aldo. Namun respect tinggi ditunjukkan oleh Aldo dengan memberikan salam. SMA Batik 1 langsung SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Masih anak-anak SMK Batik, shooting belum berhasil. Langsung ke depan, tidak mau mengambil resiko Aldo dengan lama-lama menahan bola di belakang, dan sepertinya time out untuk SMK Batik 1 Surakarta, dan skor sementara 2-1 untuk kemenangan dari SMK Batik Surakarta. Dan perlu diketahui, setelah pertandingan ini atau pertandingan terakhir akan ada pertandingan antara SMA Batik 2 Surakarta yang akan bertemu dengan SMKN 9 Surakarta. Dan terlihat di lapangan coach dari SMK Batik Surakarta melakukan briefing untuk time out. Waktu tersisa 4 menit. Apakah SMK Batik Surakarta akan mempertahankan keunggulan atau SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dapat membalas gol untuk mencuri poin? Dan jangan lupa untuk rekan-rekan semuanya untuk download dan gunakan My Pertamina untuk berbagi kemudahan dan benefit menarik dalam setiap transaksinya. Buat yang belum punya akun My Pertamina, langsung saja aktifasi akun kamu atau tanya-tanya di booth Pertamina yang berada di depan GOR UTP. Kita lihat kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan. SMK Batik 1 Surakarta menguasai bola corner. Apa yang akan terjadi? Namun terlalu mudah untuk Gilang. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo pelan sekali
mencoba melakukan penetrasi. Main dari SMK Batik 1 Surakarta. Oh, kontrol yang kurang bagus dari seorang Gabriel. Sangat berbahaya. Namun masih berhasil digagalkan tadi shooting dari pemain-pemain SMK Batik 1 Surakarta. Salah pengertian. Umpan yang tidak jelas dilakukan oleh Akbar. Masih pasangan anak-anak SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo meliuk-liuk dan lagi-lagi Gilang Angga mematahkan serangan. Potong saja, namun berhasil diselamatkan oleh kiper dari SMK Batik. Coba melakukan counter attack shooting dari jarak jauh. Fatir Gabriel mencoba melewati satu orang pemain, namun salah umpan Gabriel. SMK Batik Surakarta mencoba mencari celah, memindahkan bola, coba melewati, namun gagal. Dan tidak sempurna pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anak-anak dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Shooting dan lagi-lagi Gilang Angga Maulana harus jatuh bangun menyelamatkan gawangnya agar tidak kebobolan untuk yang ketiga kalinya. Lihat Malik Akbar, sudut kanan pemain SMK 1 Sukoharjo tergeletak yang terlihat di tribun. Supporter bersemangat mendukung pemain-pemainnya. Apa yang terjadi? Ternyata kartu kuning untuk pemain dari SMK Batik 1. Mungkin salah masuk. Bola dikuasai oleh anak-anak SMK Batik 1 Surakarta. Ahmad Syaufi. Kick in, dibuang saja. Langsung ke gawang, tendangan yang tidak jelas. Marcelino Ivan Ardiansa. Aldo dibuang saja. Aldo meliuk-liuk mencoba melewati pemain-pemain dari SMK Batik Surakarta. Masih Aldo, langsung ke depan Aldo, namun mudah saja. Tendangan, lagi-lagi tendangan, ditangkap dengan hangat oleh Marcelino Evan. SMK Batik Surakarta sudut kiri, memindahkan bola ke sudut kiri. Masih SMK Batik dan berakhir sudah pertandingan babak pertama Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 antara SMK Batik 1 Surakarta berhadapan dengan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan skor tipis 2-1. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada pertandingan babak kedua antara SMK Batik 1 Surakarta dan SMK 1 Muhammadiyah Sukoharjo. Tribun Putih Abu-Abu Futsal, spirit generasi juara.
Putih Abu-Abu Futsal 2026 Spirit Generasi Juara Seri Solo di GOR UTP Surakarta. Pertandingan babak kedua antara SMK Batik 1 Surakarta berhadapan dengan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Bola dari SMK Batik 1 Surakarta belum berhasil. Langsung ke depan. Nomor punggung 10 dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Kembali direbut oleh anak-anak SMK Batik 1 Surakarta. Berpindah ke kiri, mencoba melewati, umpan keras ke depan dan belum berhasil. Menjebol gawang dari Marcelino Evan Ardiansa. Aldinho meliuk-liuk, mencoba melewati Rifki, kembali ke Aldinho. Aldinho namun digagalkan oleh Ihsan. Ihsan kepada Ikram. Oh, terlalu kencang umpan yang diberikan oleh Ikram. Lagi SMK Batik Surakarta membangun serangan, mencoba melakukan blocking. Umpan yang kurang keras sepertinya. Terjadi duel di sisi kanan. Namun bukan foul sepertinya. Marcelino ke depan. Kembali ke belakang pada Khadafi. Namun gagal. Serangan balik dari SMK Batik 1 Surakarta. Dan lagi-lagi Marcelino Evan berhasil menggagalkan serangan bertubi-tubi datang dari SMK Batik 1 Surakarta. Salah pengertian di sana, mencoba melewati satu pemain, sliding yang cukup bagus, menghambat counter attack cepat. Menghambat counter attack cepat dan free kick. Ikram shooting tidak jelas, khawatir. Bola dikuasai anak-anak SMK Batik 1 Surakarta. Cukup tenang Aldinho kepada Rifki. Coba melewati Rifki namun belum berhasil. Jadi duel. Fatir mencoba menghalau serangan. Oh, terjadi miskomunikasi Aldo. Rotasi pemain oleh SMK Batik Surakarta. Dilakukan langsung 4 pemain. Masih SMK Batik 1 Surakarta. Kontrol yang kurang cermat. Masih dapat dialog dari anak-anak SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Oh, apa yang terjadi? Ternyata bukan foul. SMK Batik masih menguasai, namun gagal kembali. Terjadi duel di sisi kanan. Fandi coba meliuk-liuk, namun digagalkan. SMK Batik Surakarta lagi menguasai bola. Fandi, umpan yang kurang tepat. Fandi kepada Muhammad Noval. Muhammad Noval umpan ke depan, namun kontrol yang kurang bagus. Bertanggung jawab sepertinya SMK Batik 1 Surakarta dan syuting yang belum tepat sasaran. Marcelino. Dan apa yang terjadi? Ternyata back pass. Dan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo mendapatkan tendangan, hukuman tendangan bebas tidak langsung.
Apakah SMK Batik 1 Surakarta berhasil memanfaatkan peluang? Melihat berdiskusi 3 pemain dari SMK Batik 1 Surakarta. Siapakah eksekutor tendangan bebas ini? Dava atau Aldino? Rapat sekali pagar. Cukup cerdik, cukup cerdik. Free kick yang dilakukan Aldino dan Dava Surya. Kerjasama yang epik menghasilkan gol ketiga untuk SMK Batik 1 Surakarta. Nomor punggung 5 Dava Surya Prayoga. Cukup cerdik kerjasama antara Aldino dan Dava Surya Prayoga. Langsung ke depan Aldino, namun berhasil digagalkan oleh anak-anak dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Aldo memaksa ke depan. Masih Iksan, namun belum berhasil. Iksan mencoba merebut bola. Iksan, Fabian, pemain nomor 4 dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, kick in kepada Gabriel tadi. Namun apa yang terjadi, counter attack cepat, hampir saja. Dengan cepat Marcelino mencoba keluar dari areanya dan menggagalkan serangan yang cukup bagus. SMK Batik 1 Surakarta kick in ke sisi kiri, namun intercept yang cukup cerdik dari Fabian. Kembali Aldino, umpan ke sini, belum berhasil. Akbar menembus gawang dari Gilang. Masih SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo mencoba mengejar ketertinggalan. Kontrol yang kurang bagus dari seorang Gabriel. Gabriel mencoba melewati satu pemain. Kembali mencoba melewati, namun halau bola yang cukup bagus dari Aldino. Langsung jauh ke depan. Bagus sekali, meliuk-liuk lewati satu pemain. Pasir kurang tepat dilakukan oleh Muhammad Raihan. Tanggung jawab yang cukup semangat oleh Muhammad Raihan ketika melakukan kesalahan, balas dengan menghalau bola. SMK Batik 1 punggung 11 Tempe coba melewati namun gagal. Ya, mama. Lagi. Lagi kick in untuk SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. SMK 1 Sukoharjo. Aldo, namun belum tepat. Coba melewati dua pemain. Namun bola keluar lapangan. Muhammad Saufi. Muhammad Saufi kepada Rifki. Marcelino Evan langsung ke depan kepada siapa? Kontrol yang kurang tepat. Muhammad Saufi melakukan kick in ke belakang, tenang sekali, mencoba mendelay pertandingan.
Masih Rifki ke depan kepada Rendra. Namun kick in anak-anak. Keputusan yang kurang tepat dilakukan oleh Marcelino. Dan beruntung tidak terjadi gol keempat. Masih SMK Batik 1 Surakarta. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo menyisir dari sisi kiri, mencoba melewati lawan. Direbut saja. Cukup energik Marcelino Evan. Masih SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Coba menyisir dari sisi kiri, kembali. Namun dapat direbut. Kembali terjadi rebut merebut. Kontrol yang kurang cermat. Shooting langsung. Dan lagi-lagi masih jauh dari mistar gawang. Pusananta lagi. Dan apa yang terjadi? Sepertinya kick in dan bola diambil oleh Favian. Free kick sepertinya terjadi pelanggaran. Favian langsung ke depan. Favian tidak begitu berbahaya. Terlalu lemah tendangan dari Favian. Namun corner kick untuk SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Percobaan yang belum berhasil dari seorang Muhammad Rehan. Serangan balasan dari SMK Batik 1 Surabaya. Kembali SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Tidak bisa mengontrol tadi Malik Akhtar. Buat kick untuk SMK Batik 1 Surakarta. Sang kapten nomor 3 Aldino. Masih anak-anak menguasai bola. SMK Batik 1 Surakarta. SMK Batik 1 Surakarta. Aldino tenang sekali. Aldino melihat rekannya, memberikan umpan manja ke sisi kanan. Coba melewati lawan, shooting dan masih terbentur Aldo. Main andalan dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Ayo. SMK 1 Surakarta dan terjadi corner cepat tadi. Penguasaan bola oleh Marcelino Evan. Lagi anak-anak SMK Batik 1 Surakarta dengan tenang mencari celah. Rifki Zulfadli. Bagus sekali pertahanan dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Melakukan penyelamatan di dalam gawang. Masih anak-anak SMK Batik 1 Surakarta mencoba. Salah pengertian sepertinya, dibuang saja. Pertahanan dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Langsung ke depan SMK Batik 1 Surakarta.
Lagi mulai serangan dari bawah. SMK Batik Surakarta kick in. Tenang mencoba mencari celah. Kembali ke Aldino. Aldino ke depan. Shooting namun tidak mudah dengan sudut seperti itu. Selino. Kakak gaya buka, weh. Berkalah kakak gaya. Wow. Cukup bagus, cukup merepotkan anak-anak SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Terjadi pelanggaran sepertinya. Kartu kuning untuk pemain dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Dan kartu merah diterima oleh SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. Dan jangan kemana-mana karena setelah pertandingan ini akan ada pertandingan terakhir antara SMA Batik 2 Surakarta yang akan berhadapan dengan SMK N9 Surakarta. Terlihat pemain-pemain melakukan briefing. Berdiskusi. Tertinggal 3-1 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Tos SMK Batik 1 Surakarta sementara unggul 3-1. Terlihat pemain-pemain dari SMK Batik 1 Surabaya sedang melakukan briefing. Rizal Kurniawan, Muhammad Sofi, Muhammad Nopal terlihat memasuki lapangan pertandingan untuk melakukan kick in. Masih penguasaan anak-anak dari SMK Batik 1 namun digagalkan oleh SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Coba melewati namun umpan ke depan yang kurang begitu jelas. SMK Batik 1 Surakarta berumpat Rifki dengan tenang membawa bola. Pindah ke samping kanan. Langsung saja SMK Batik 1 Surakarta mengirim bola ke belakang. Sekidal. Cukup cepat sekali perpindahan bola dari SMK Batik 1 Surakarta. Rifki ke sisi kanan. Rifki ke sisi kanan namun Gilang tepat sekali. Megang dengan hangat bola.
Masih penguasaan dari seorang Marcelino Evan. Salah akurasi Marcelino Evan. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Main di area sendiri. Masih anak-anak dari SMK Batik 1 Surakarta. Cukup kuat defense dari anak-anak dari SMK Batik 1 Surakarta. Digagalkan lagi. Tidak mudah ditembus SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Masih kembali lagi ke SMK Batik 1 Surakarta. Melakukan kick jauh dan terbang tinggi Marcelino Evan. Masih Marcelino Evan. SMK Batik 1 Surakarta shooting dan dihalau saja oleh Muhammad Raihan. Corner. Langsung ke depan dan Rifki Zulfadli masih belum berhasil menambah keunggulan. Dan berakhir sudah pertandingan babak yang kedua Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 antara SMK Batik 1 Surakarta dan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan SMK Batik Surakarta. Jangan kemana-mana karena setelah pertandingan ini akan ada pertandingan antara SMA Batik 2 Surakarta dan juga SMKN 9 Surakarta. Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026, spirit generasi juara.
Oke, ini adalah pertandingan pamungkas untuk hari ini Tribun Putih Abu-Abu Futsal di tanggal 11 Agustus hari Selasa tahun 2026, dan pertandingan pamungkas antara SMA Batik 2 Surakarta versus SMK Negeri 9 Surakarta. Sama-sama solonya, sama-sama tuan rumah, berarti ini derby tuan rumah. Batik 2 Surakarta jersey warna hijau oranye, hijau, sedangkan SMK Negeri 9 Surakarta menggunakan jersey warna merah kombinasi hitam di sebelah kanan. SMK Negeri 9 Surakarta shooting langsung, namun belum berhasil. Ya, dilakukan kick in oleh SMK 9 Surakarta. Selamat bertemu kembali Delta di pertandingan terakhir hari ini. Yes, untuk pertandingan terakhir, dan jangan lupa kita masih ada 5 hari ke depan untuk perturnamen Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026. Benar sekali. Kembali. Dan jangan lupa upacara juga nanti 17 Agustus. Tirakatan dulu ah. Tirakatan dulu. Kembali ke lapangan SMA Batik tadi menguasai, namun gagal melakukan kontrol. Semoga pertandingan terakhir ini tidak bikin kita ngantuk ya Delta ya. Ya, karena harusnya ada banyak gol tercipta ini ya. Benar sekali. Jangan sampai hanya 1-0 ya. Nah, kita lihat ini sudah terjadi sejumlah serangan. Dribble yang jauh tadi tidak berhasil. Masih menangkan SMK 9 Surakarta. Kick in dilakukan oleh SMA Batik 2. Ya, masih melakukan dominasi pressing, tapi masih bermain di area sendiri nih untuk SMA Batik 2. Sepertinya semakin malam supporternya semakin meriuh riuh bener. Saking meriahnya jadi meriuh sekali sampai bawa snare ke area tribun. Dan dengan adanya supporter yang sangat banyak, Yap. memacu semangat pemain-pemainnya yang berada di dalam lapangan. Aduh, kenapa? Aduh, belum berhasil. Berhasil ini rupanya. Aduh. Komentatornya cedera. Sliding oleh Mike. Sip, langsung shoot. Oke, siap. Belum rupanya ya. Cepincan lakukan tusuk concong, namanya cukup sulit ini. Banyak SMA Batik 2 Surakarta. Banyak nama-nama pemain sepak bola zaman dulu ini. Ada dari SMA Batik 2 Surakarta, ada Di Vaio, ini merupakan pemain dari Serie A Italia. Ada juga Zidane. Ada dari SMK 9 Surakarta, ada Torres, Torres, dan juga Almeida, ini juga orang Serie A. Sepertinya saya seumuran sama bapak mereka ya. Ya. Jangan-jangan Delta ibunya. Kembali lagi. Oke. Kembali lagi ke pertandingan. Gol 17. Japra. Shooting yang sangat kencang namun berhasil dihalau. Dikuasai anak-anak SMK 9 Surakarta. Belum bisa sampai menggeser gawang sendiri. Benar. Banyak peluang terjadi meskipun baru beberapa menit bermain. Nah, ini mulai panas pertandingannya. Postur yang cukup besar dari pemain-pemainnya sama Batik 2 Surakarta. Dominasi permainan. Putar-putar di sana seorang Japra. Namun cukup
cukup bersemangat pemain-pemain dari SMK N9 Surakarta. Nomor punggung 12 Misail. Apa yang terjadi? Jadi foul yang tidak terlihat oleh kita tentunya. Kick in untuk SMK Free 9. kick. Langsung ke depan, patahkan saja oleh Wildan. Shooting langsung, namun tidak berhasil. Counter attack, coba melewati dia. Bukan sebuah Bukan foul. sebuah pelanggaran, ternyata sudah sangat riuh. Mencoba untuk mendribble bola. Masih di atas Misail. Lihat ke Ada seperti ya. saling Oh, terjadi seperti ada adu body ya tadi ya. Terlihat seorang pemain SMK 9 kesakitan di area gawang. Yap. sepertinya kesakitan Hendrikus. Apakah membutuhkan penanganan medis? Dan lagi-lagi medis satsep Dan minggir sendiri ya. sendiri. Supaya pertandingan bisa segera dimulai kembali. Ya, langsung merangsek dari SMA Batik 2. Jadi dorongan, jadi pelanggaran. Pemain-pemain SMK N9 Surakarta. Jangan bebas, lurus ke arah. Sepertinya akan susah. Ya, Sampai ke dalam. Lagi. bola keluar ya. Bukan sebuah pelanggaran yang bikin biasa aja. Ya. Oke, lagi tensi memanas. Aduh, ini sepertinya komunikasi antara pelatih dan pemain agak terganggu sedikit ya dengan riuhnya supporter yang ada di tribun. Benar sekali. Karena sepertinya kedua tim membawa supporter. Dan kita lihat di tribun, oh ini dia. Koreo-koreo khusus ini. Mereka pakai batik. Mereka Apakah batik. dari SMA batik ya? Karena SMA Batik 2 ini. Kita malah jadi supporter. Saya yang nyanyi, Delta yang nari ya. Bayarannya double ya. Double ini bayaran ini harusnya ya. Oke. Kali ke pertandingan. Langsung ke depan. Belum tepat ke arah gawang. SMA Batik 2 Surakarta jauh lempar ke depan dan Yap, shoot. tidak egois. Namun penyelesaian yang kurang bagus. Yap. Build up serangannya yang kurang sempurna. Digo Shooting dan masih bisa ditahan oleh kiper dari SMK 9 Surakarta. SMA Batik 2 Surakarta ke sisi kiri, kembali ke nomor punggung 11 Cevinza. Cevinza coba melewati,
melakukan permainan passing moving. Coba Membuka ruang. dari sisi kiri. Cukup bagus sekali pemain-pemain dari SMA Batik 2 Surakarta. Ya, mau dibangkitkan semangatnya oleh para supporter. Jadi pede bermain. Benar sekali. Yap. Langsung ke depan jauh. Oh, syuting yang kurang Salah ya. sempurna. Lagi-lagi syuting yang tidak sempurna. Terlalu terburu-buru. Fahri, pemain dari SMKN 9 Surakarta. SMA Batik 2 Surakarta coba menguasai bola dari sisi kanan, langsung ke depan namun dapat dihalau. Kembali Masih di SMA 2 area Batik sendiri. Surakarta. Yap. Wildan kepada Gafra. Jauh ke depan terjadi duel Ya, sangat bisa keras. direbut lagi. Shooting oleh Raihan, namun hanya corner. Mulai ini harus waspada. Oh, terlalu tinggi Kencang tendangannya. sekali Gafra. Mulai lagi membuka langsung di passing jauh ke depan oleh kiper dari SMK 9. Lempar lembing, lempar Oh iya, awas. membosankan. Oke. Permainan hanya lempar. Lagi SMKN 9 Surakarta melakukan kick in jauh ke depan, dihalau saja oleh Javinsa. Yap, sepertinya ball position lebih ke SMA Batik ya ini. Benar Delta. Oke, membuka serangan untuk SMK 9. Ah, Belum berhasil. belum bisa, belum maksimal. SMKN 9 Surakarta. Umpan kepada salah umpan, digagalkan oleh Javinsa. Oke, masih Counter bisa. attack cepat. Bisa langsung. Bisa. Ternyata kembali gagal. Time out. dan time out. SMK Negeri 9 Surakarta. Yes, ini baru beberapa menit, belum ada separuh pertandingan tapi tensinya sangat tinggi. Mungkin karena malam ini ya, banyak sekali supporter yang hadir. Dan juga cuaca mendukung untuk pemain bermain dengan leluasa. Tidak ada tekanan dari atas atau panasnya terik matahari. Ya, dilihat juga sepertinya pemain-pemain belum terlalu kelelahan. Jadi masih bisa game on, semangat untuk melanjutkan pertandingan. Masih 0-0. Siapa nih kira-kira yang akan mencetak gol terlebih dahulu? Kalau menurut saya akan mencetak gol terlebih dahulu dari SMA Batik ya. Surakarta. Benar Karena sekali. kita lihat dari segi postur, Ya. kemudian penguasaan bola. Ya, dan pressingnya juga tadi berhasil meliuk-liuk dan merebut bola dari SMK 9. Cukup rapi pemain-pemain dari SMA Batik 2 Surakarta. Dan ketika tadi saya lihat SMK 9 Surakarta membawa bola, sekali kena body charge langsung oleng kapten. Dan terlihat supporter dari SMA 9 sepertinya itu. Penuh sekali. We are led from SMSR. SR. Apa itu SMSR? No one like us. Loh, kok bisa? No one like us. No woman no cry. No woman no cry itu Apa buat itu? buat kamu. Gak ada wanita pokoknya gak nangis ya. Harus tetap Kalau- tegar pokoknya. Atau no money no game. Kembali ke pertandingan SMKN 9 Surakarta mencoba melewati seorang Rehan namun tidak berhasil. Masih Divayo
Meliuk-liuk melewati 3 pemain. Divayo kepada Wildan. Jatuh bersama-sama. Wildan mencoba mengambil kick in. Kita lihat pemain dari SMA Batik 2 Surakarta. Wildan kepada Divayo dan masih membentur pertahanan dari SMK 9. Adu body baru saja. Jadi tarik menarik. Sama-sama ngefans jersey-nya kayaknya. Iya. Dikasih aja kalau gitu ya. Ya, SMA Batik 2 mulai membangun serangan lagi di belakang dan kiper masih bisa ditangkap oleh kiper meskipun kiper jauh dari gawang. Divayo masih anak-anak SMA Batik 2 Surakarta namun belum berhasil mencoba melewati, namun gagal. Dan di depan gawang persis. Passing yang kurang tepat. Masih ada SMK 9 yang berdiri di sana. SMK Batik jauh di sana.